Iya, berarti kalau Yesus yang kalian sangkap dengan Isa itu terkemuka di dunia, dia pertanyaannya, di dunia dan di akhirat itu apakah hanya ada orang Israel? Silakan jawab dulu. Yesus yang kami yakini itu bukan Jawab dulu, Yesus yang apakah di dituhankan dunia Yesus. dan di akhirat itu, dengarin, apakah di dunia dan di akhirat itu hanya ada Bani Israel saja, atau ada juga di sana selain mereka? Itu dulu. Faktanya 15:24 hanya domba-domba yang sesat. Fakta tertulis. Yang saya tanya kita, yang di dunia dan di akhirat itu apakah hanya Tidak Bani usah tanya Israel? kitab saya itu sudah. Oke, sudah silakan fix. turun kambing. Di sini nggak bisa ngeyel, udah aku bilang. Saya bertanya apakah di dunia dan di akhirat itu hanya Bani Israel? Kalau di dunia dan di akhirat itu hanya Bani Israel, maka kau harus setuju. Yesus hanya datang untuk Bani Israel. Udah ditunjukkan ayatnya, Yesus datang untuk Bani Israel dan juga untuk Bani yang lain. Ini sama masuk Kisah Rasul berapa tadi Bro Duran? Biar saya jelaskan. Kisah 13 ya? Berapa sih? 13. Ya, jadi dia tidak tahu membaca Kisah Rasul 13 ayat 24 ya? 23 kalau nggak salah. Iya, 23, 24. Iya, kita baca ini. Ini perhatikan. Jadi apa utuh konteksnya nih, lihat. Ya, saya kasih tahu. Dan dari keturunannya lah, keturunan siapa? Keturunan Daud lah. Sesuai yang dijanjikannya. Apa janjinya kepada Daud? Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Kalau kita bicara janji Allah kepada Daud, itu berarti juga janji Allah kepada Abraham. Kita baca ini, Kejadian 12. Ini janji Allah kepada Abraham. Dan ini kepada Daud, lihat. Nih, perhatikan ya. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya. Olehmu, oleh Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi memang berkat keselamatan itu Allah anugerahkan kepada bangsa Israel. Dan anugerah keselamatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel itu, supaya bangsa Israel itu, supaya keturunan Abraham dan Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah yang dimaksud dengan Kejadian Keluaran Kisah Rasul 13 tadi, ayat 24 ini. Perhatikan, menjelang kedatangannya, perhatikan, dan keturunannya, dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Janji Allah itu apa? Janji keselamatan bagi bangsa Israel dan janji keselamatan melalui bangsa Israel. Makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 4, keselamatan datang dari bangsa Israel. Coba, Kisah Rasul berapa itu? Yohanes berapa itu? Ibu Pet. Yang mana Bang Erben? Keselamatan datang dari Israel. Yohanes 4 ayat. Bentar ya, ayat berapa tadi Bang Duran? Tadi udah dibuka Bang Duran kan ya? Bentar ya. Dan Nah, ada 10. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Iya, itu ada. Ayatnya. Yohanes 4:22. Ah, ini. Yohanes 4 ayat 22. Inilah yang dimaksud keselamatan itu memang diberikan kepada Israel supaya Israel menjadi keselamatan bagi bangsa lain. Ini, jadi kita itu enak kalau belajar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Aduh, jadi kalau kau sabar mendengarkan bisa kita jelaskan. Cuma kau kan mulutnya ngerocos, gilir.
Gurinda Tengku, saya mau ini gas saya habis lagi masak. Apanya Saya yang habis apanya? gasnya. Oh, LPG. gasnya. Saya mau keluar sebentar jadi nitip ya Pak Teguh ya. Yang geng. Yes. Pak Robin dilanjutkan. Jadi Pak Dede. sebelum dilanjut Oh. Pak Robin ini seorang Kristen penyembah Yesus. kepada ahli kitab. Ahli kitab itu siapa yang pegang? Kami. Oke, biar saya jelaskan. Allah Tritunggal itu, konsep Allah Tritunggal, kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Tapi Terus itu diambil dari mana? Ketika Yesus berkata, aku diutus Bapa, tentu ada yang mengutus, ada yang diutus. Ya, Mungkin terus? dia ngomong sendiri-sendiri. Ya. Itu namanya ODGJ, ngomong dalam dirinya sendiri. Ya kan? Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan Al-Quran. Marilah kita menciptakan. Kita itu bukan satu, lebih dari satu. Tidak ada yang salah sebenarnya narasi Al-Quran berkata kami mengutus engkau. Kami itu siapa? Lebih dari satu. Bukan kami tunggal. Alkitab juga berkata ketika berkata kami, itu udah pasti lebih dari satu. Dalam apa? Dalam keesaan, satu hakikat. Begini, apa yang dimaksud dalam keesaan dalam satu hakikat? Contohnya begini, kita ini jumlahnya 9 orang. Apakah kita pribadinya 9? Ya, kita pribadinya 9. Aku tanya sama Bang, Abang percaya nggak dengan Tritunggal? Tapi hakikatnya dalam satu kemanusiaan. Banyak tidak pribadinya yang sebenarnya kodratnya kita manusia. Allah itu Ngarang aja kau pakai pribadi. dalil lah kau ngomong. Dengar, itu menurut Han, kau kami. ngomong pakai Kau nggak dalil. percaya nggak masalah. Dalam menurut kami, Allah kami itu 3 dalam satu hakikat. Kau congor aja Pribadinya ini. 3. Kau pakai dalil. Mana dalilnya Bang? Itu ya, sabar Bang Putra. Mana dalilnya Bang? Dengarkan, nanti kau bantah. Kalau kau tak percaya, tak masalah. Dalilnya tunjukin. Kita pakai data. Panjang Han. Biar kau paham kenapa kami itu percaya Aku 3 tidak dalam mau satu. memahami dari pemikiranmu itu. Aku maunya datamu. Ya, data Bapa dan Roh Kudus, Anak Allah dan Roh Kudus. Kan 3 itu. Bapa, Namun kamu Yesus satukan jadi berdua. satu. Yesus berdoa kepada Bapaknya dan Yesus mengutus Roh Kudus. Iya. Itu bukan Namun satu. kamu samakan itu jadi satu. Mereka Allah. Satu Ketika Allah. Yesus berdoa kepada Allah Bapa, kepada siapakah Yesus itu berdoa? Kepada Allah. Nah, Allah itu siapa? Udah ku bilang hakikat mereka Allah. Gimana sih? Hakikat kita manusia. Kau minta sama si Felix, minta uang. Kepada siapa? Enggak pernah minta sama Felix. Kalau namanya berdoa itu minta kepada Allah. Contohnya, kau minta uang sama si Felix. Kau minta sama manusia yang mana? Kan Gini Bang, hakikatnya dia kamu itu manusia. berbicara pakai data, jangan pakai congor Bang. Pakai data, tunjukin datamu Bang. Kalau pakai banyak ribuan data tentang itu, Justru Udah bilang. karena ribuan, jangan tunjukkan. ribuan. Mintakan satu aja, minta satu. Yuk. data apa? Data Yesus berdoa kepada Bapa. Ada? Ya, kepada siapa dia berdoa? Kepada Bapa. Kepada Masa Bapak. dia Bapak itu berdoa siapa? kepada dirinya sendiri? Bapak itu siapa? Bapa itu Allah. Gimana kau ini? Jadi ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa, maka Yesus ini siapa? Ya anak Allah. Anak Allah. Anak manusia, Yang artinya manusia enggak? Allah mempunyai Bapak tidak? Anak manusia enggak? Kutanya dulu kau. Iya, anak manusia. Iya, gimana? Jadi manusia banyak. Pribadinya yang banyak, manusianya hakikat.
kodratnya manusia. Paham nggak kau ini? Ada jenis, ada kodratnya Allah, ada kodratnya manusia, ada kodratnya malaikat. Ada Gini, Bang, malaikat ya. kodratnya. Gini bang. Banyak malaikat, banyak. Ini Tapi sulitnya kodratnya ngomong sama kalian malaikat. tuh. Dengar bang, ini sulitnya ngomong sama kalian tuh. Ketika Yesus mengatakan, Allah mengatakan telah diutus anaknya, putranya yang tunggal. Namun kan samakan derajatnya antara Yesus dengan Allah Bapa. Di mana samanya? Dia berkata begitu, aku setara dengan Allah, tapi aku mengosongkan diriku menjadi sama dengan manusia. Dia yang berkata begitu kok. Sebelum Ini bang, dunia kita ada, aku kita telah berbicara ada. secara data bang, ayo. Hah? Kita berbicara secara data ya, ayo. Ada. Filipi 2 ayat 6 baca. Ayo. Oke, tunggu Kambil. Ayo. Ya. Aduh, kau ini gimana kalian? Kalau kalian berguru kepada ahli kitab, iya, kami itu ahli kitab, bukan berguru kepada kitab-kitab ulama, hadis. Itu kitab setelahnya. Ahli kitab dari mana? Dari tadi kau congor doang, Han. Kau yang bawa Bible bukan kali kitab kau. Kami kitab suci Alkitab kami, kitab Dari mana sucinya kitab kau? Tunjukkan dulu data yang kamu bilang derajat antara Allah Bapa dan Yesus itu sama. Tunjukkan dulu. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Bacalah. Sabar. Ayo, tunjukkan datamu sekarang. Ayo. Aku belum bawa kitab nih, Bang. Ayo. Ya, kau baca aja, baca dulu. Baca. Bro, Kau baca dulu. Baca. Gimana Han kau bicara menyebut data kok nggak berani menunjukkan? Bukan, saya sudah kasih sumber data, ya bacalah. Kalau saya mau cari-cari Alkitab lagi kan jauh. Kalau saya baca Alkitab, oh nanti keluar. Anakmu dan kamu itu sama enggak? Hah? Apa? Di dalam kehidupan kamu antara anakmu dan kamu sama enggak? Sama-sama manusia kan? Sama-sama manusia. Namun antara kamu dan anak kamu haknya sama enggak? Kuasanya sama enggak? Di dalam rumah tangga kamu itu. Oke, karena anak saya dilahirkan secara biologis, dia lebih rendah dari saya. Tapi yang dimaksud di sini anak Allah itu bukan dilahirkan secara biologis. Namun gini, sabar dulu. Namun gini, ketika kita berbicara tentang iman rasuli, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal, berarti Yesus Kristus putranya. Allah Bapa adalah pencipta. Di mana kamu boleh sama derajatnya? Gini, ketika dia di dunia, makanya Filipi 2 ayat 7 itu kau baca, dia merendahkan dirinya ketika di dunia. Esensinya sebelum dunia Allah, serupa dengan Allah. Namun kalau kata ayat yang mengatakan, pasal yang mengatakan dia naik ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti ada dua sosok. Allah Bapa siapa? Yang naik itu siapa? Yang duduk sebelah kanan. Oke. Jadi Yang kamu bilang satu hakikat, yang kamu bilang satu. Oke, dengar. Alkitab berbicara banyak arti, makna, kiasan. Di mana? Kok di mana? Kami domba. Kami ini Dengarkan, domba. Bang. Kami Dengarkan, Bang. dombanya Yesus. Apa kami domba? Dengarkan dulu. Kalau kami dikatakan domba, bukan kami sedangkan kesaksian binatang. daripada Yesus. Dengar, sedangkan kesaksian daripada Yesus di dalam Yohanes 7 pasal 14 sampai habis. Di sini aku nggak mau baca satu ayat, Bang. Karena kalau kita baca satu ayat, satu pasal aja nanti bisa lari ujung-ujungnya. Baca sampai ke ujung. Di dalam Yohanes 7 pasal 14 sampai habis, di sini jelas dikatakan dia tidak pernah mengatakan dia sebagai Tuhan ataupun sebagai Allah, melainkan selaku sebagai utusan anak Allah itu sendiri. Abang tadi mengatakan Protestan, mungkin abang Huria KBP. Aku pun dulu Huria KBP, Bang. Mengucapkan iman rasuli bisa, mengucapkan hatta haforsian bisa. Jadi Batak. Terserah kamu di mana aku. Kau Batak ini.
Aku orang Batak bang, marga Mandala aku. Waduh, tersesat kau. Waduh, ampunlah kau nih. Kamu mengatakan tersesat, kamu menyembah Tuhan yang tidak tahu arahnya dari mana. Kau jelaskan Ini dulu, bang, Tuhan. ini perbedaannya bang, maaf bang. Perbedaannya gini bang. Di perbedaannya antara pengetahuan abang dengan saya berbeda bang. Yang dimana Yesus itu menurut saya adalah utusan. Dan ajaran Yesus dalam kitab, keseluruhan dalam kitab, tidak ada yang salah. Siapa yang membuat salah? Oknum-oknum tertentu. Udah jelas dikatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Penghakimanku adil. Namun itu semua bukan dari pemikiranku, melainkan dari dia yang mengutus aku. Begini bro, iya kan. Nah, di mana lagi? Ayo. Ketika Yesus Pak Kaulas, kamu ngomong apa? Ya, ketika Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenyataannya Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Membangkitkan orang mati. Nggak bisa berbuat apa-apa itu. Itu Berarti sekarang ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda mengklaim yang di dalam kitab ini salah. tidak salah, makanya saya bilang ketika dia diutus sebagai manusia, jadi anak Allah, dia mengosongkan atribut ilahinya. Paham nggak kau ini? Jadi iya, tapi pada saat sebelum manusia ada, sebelum dunia ada, dia bersama dengan Allah. Bukan anak manusia namanya dia. Ini aku Gimana kau? tunggu dulu bang. Ini aku kasih ayat bang ya. Tolong dipikirkan. Hujan pula. Di dalam Yohanes 7 pasal 14 sampai habis. Dengar. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Dia masuk ke bait siapa bang? Ke bait Allah. Ya. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kita pun mempercayai pengetahuan Yesus itu sangat tinggi. Karena apa? Dia seorang utusan daripada Allah Bapa tadi. Ya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang mengutus aku. Ajarannya tidak dari diri dia, tidak dari pemikirannya, melainkan dari yang mengutus dia. Pengetahuan yang dia miliki, yang membuat orang-orang heran, aku pun percaya, karena dia itu adalah utusan Nabi. Orang Kristen percaya dia utusan. Kau ada masalah dengan utusan. Tapi utusan yang bagaimana? Hujan. Aduh, kau bertobatlah, kau kembali kau. Seperti anak yang hilang kau. Kau nanti Maryam 71 mendatangi neraka bro. Kalau Yesus ada kesalahan, mana kepercaya kami lihat Tuhan? Gimana kalian? Yesus tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, manusia suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini bang, kita berbicara tentang Yesus. Tidak pernah dikatakan Yesus utusan. Allah utusan, melainkan Yesus utusan. Ya bang ya, kita pahami. Tidak pernah dikatakan. Kita buka kitab bang, buka lembaran pertama jelas dikatakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Kan saya sudah jelaskan tadi itu Allah. Kalau dia berkata dia pencipta, karena dia dikatakan Tuhan, definisi daripada Tuhan adalah Esa, sang cipta, sang segala-galanya. Kenapa dikatakan mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi? Kita buka kitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, dikatakan adalah utusan. Kalau Anda mengatakan akulah awal dan akhir, akulah, itu berbeda bang. Baca semua teksnya ke bawah, baca biar abang paham. Oke, ketika Yesus berkata dia utusan, nggak ada masalah. Lihat konteksnya. Ketika kapan dibilang itu? Tapi ketika dia naik ke surga, baca Wahyu 1 ayat 8. Akulah Allah yang Maha Kuasa, kata dia. Kok kamu percaya yang mana? Ketika dia naik ke surga, Tidak boleh percaya jadi manusia. lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku bertanya dulu, siapa yang duduk di sebelah kanan dan siapa yang dikatakan Bapa? Nah, pertanyaan bagus.
Ya, begini ya. Kalau kau harus percaya, kau harus mengerti mana-mana bahasa figurasi, mana-mana bahasa kiasan. Contohnya begini. Nggak jelas. Nggak jelasnya kan nggak mau dengar, nggak jelas katanya. Kami ini domba-dombanya Yesus. Apa kami domba, binatang? Kami Itulah. Kami Makanya nggak berpikir jadinya kayak binatang jadinya. Logika enggak? Holong Natulus pergi ke dalam rumah duduk di sebelah kanan Allah Bapaknya katanya. Tapi akulah Bapak itu, akulah Allah itu, namun aku juga yang naik, aku juga yang duduk. Bukan dia bilang akulah Bapak. Bagaimana kau ini? Yang mana narasinya? Dia bilang aku Bapak. Di dalam, aku nggak usah buka pasal ya. Di dalam iman Rasul jelas dikatakan di bait baris 6, lalu dia naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul itu. Nah, di mana Bang bilang? Di mana Bang bilang? Dengar ya, maknanya dia kembali ke posisi kekuasaannya. Oh, ketika dia naik ke surga di sebelah kanan, di sebelah kanan Bapa. Oke. Dia kembali ke posisi kekuasaannya setelah dia jadi manusia yang dia tinggalkan. Makanya dalam Filipi 1, Filipi 2 ayat 6 itu, yang dalam rupa Allah menjadi sama seperti manusia. Tahu bilang, tunggu Bang. Tahu bilang tadi bukan jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapaknya. Baca dulu iman Rasulku dengar kalau kami memang Protestan. Entahpun kalau orang Batak bilang dua hata porsian. Apain? Yang kita bahas apa? Kau tanya apa? Tadi kau bilang gak duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sedangkan iman Rasul Itu makna. Bang, kita itu sesuai data Bang yang tertulis. Jangan pakai ini Bang. Nah, aku tanya dulu kau. Arti panjang tangan. Tangannya yang panjang atau dia apa? Pencuri. Sebentar, dikit-dikit ya. Coba sebentar, dikit-dikit. Kalau panjang tangan itu perumpamaan, tapi kalau duduk di sebelah kanan Bapak itu letterlek loh. Hati-hati tuh. Semua letterlek Om, tapi artinya berbeda. Iya, kalau panjang tangan itu peribahasa, perumpamaan. Tapi kalau duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu letterlek itu. Hati-hati menafsirkan, jangan ditafsirkan sembarangan. Lanjut. Contohnya, anak kunci. Oh ini ahli Ada apa bapak ini kunci. namanya? Anak Han ini kunci. ahli apa sih? Anak tangga. Kau pikir tangga beranak? Gitu maksud kau letterlet? Oh, berarti kalau begitu anak Tuhan. Oh, itu adalah Tuhan gitu maksudnya. Ya kami diselamatkan. Oh, sama dengan tangga dong maksudnya begitu. Nah inilah kau. Ini beda Bang, beda. Ketika ada perumpamaan itu gini, anak tangga, anak kayak terus tangan panjang tangan, artinya pencuri itu kan memang letterlek perumpamaan Bang. Bahasa-bahasa yang dimaknai dengan peribahasa kiasan. Tapi ketika anak duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu tidak perumpamaan itu. Bahasa bukan perumpamaan itu. Dengar ya Bang Er. Coba artinya apa coba kalau duduk? Kepastian. Nah, sekarang gini, kalau Anda menafsirkan kalau duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu perumpamaan, itu dimaknai apa coba? Kalau panjang tangan kan mungkin suka nyolong. Kalau duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu artinya apa coba? Kalau itu perumpamaan. Silakan. Jadi Bang Er sudah paham ya makna kiasan. Makna letter itu ada dua, makna sebenarnya sama makna kiasan. Paham tak? Makna denotasi sama makna konotasi. Kita harus paham dulu contohnya. Jelaskan saja duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu artinya apa kalau itu perumpamaan. Dengar, contoh. Jangan berkesan Kristen aja yang sekolah gitu loh. Memang kami orang unggulan di dunia ini. Iya, jangan berkesan cuman orang Kristen saja yang pernah sekolah SMA gitu loh. Langsung jelaskan, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu kalau dimaknai perumpamaan itu maksudnya apa gitu loh. Oke. Bapak kan saya sudah bilang kalau sebuah kata atau kalimat itu ada makna sebenarnya, makna kiasan. Ya kan? Contohnya kitab suci Al-Qur'an Musa
Salah nggak? Jangan kemana-mana, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Mau kemana Kalau kamu diartikan itu perumpamaan, artinya apa? Sudah ke situ aja. Kok perumpamaan, makna konotasi, makna denotasi. Kok kamu itu bingung dalam otakmu sendiri, Han? Kok nggak bingung? Oke, sebentar dulu saya ngomong. Sebentar dulu, Bang. Lanjut, Bang Gojang. Lanjut Sebentar Bang, dulu saya ngomong lanjut. ya. Oke dulu Han, sebentar Han. Saya menyampaikan teman-teman di bawah, tolong dikasih kencang tap layarnya. Ini tidak lama lagi, mungkin berapa menit ini pasti tumbang nih. Ya? Sebentar dulu Bang, sabar Bang. Nggak berani. Iyalah sabar dulu, ya nanti Abang bertanya, sabar saya lagi ngomong gitu loh. Ini rentan sekali anunya, tolong di tap layar dan lempar anunya teman-teman ya, apa namanya itu, laporannya kalau ada biar kuat komalnya, karena tidak lama lagi ini tumbang lagi. Silakan lanjut, itu aja. Boleh saya masuk ya? Nah, lanjut. Silakan. Gampang kok. Jadi gini teman-teman, kita harus bedakan perumpamaan dengan yang tertulis, realita yang tertulis. Tetapi saya ingin mengajak Anda berpikir. Jadi Suaranya putus-putus Bang. Oh, lanjut Bang, kalau gitu, lanjut. Enggak, suara apa itu putus-putus anunya, apa namanya? Ehonya itu tadi. Mana sih orang itu? Teman-teman, bentar teman-teman ya. Buat host, tolong rungkat bentar host, kalau nggak kena PL permanen ke host. Soalnya ini udah dikunci ke host. Siapa ini? Hostnya udah dikunci oleh TikTok ini, udah kena dia. Report. Oke lah, turun aja dulu, turun. Turun dulu. Lagi nanggung Pak. Dari Tritung ini Bang Jakobus. Makan satu bayar makan 3 bayar 1 ya. Iya, makan ikan goreng Bang Jakobus. Ya, ikan goreng 3 bayar 1. Siapa itu? Itu sebenarnya Bang Jakobus itu. Bang Batman. Tristan, Assalamualaikum. Ya. Tristan. Nah, Batman ada. Ini ada Bang Jakobus ini, silakan. Iya, gimana? Ya apa yang mau ditanyakan? Kenapa? Misalkan, saya boleh sama host ini. Hostnya kan kebetulan kebalikan sama aku ya. Oh ya udah bicara dulu aja. Sehat. Hah? Lanjut Mbak. Ya. Hukma dalam bahasa Ibrani. Itu artinya logos. Yesus. Bang Al, bagaimana bisa masuk surga? Masuk akal aja enggak? Lanjut. Nah itu masalahnya Bunda. Macam mana itu mau masuk? Ibaratnya gini loh. Jualan itu ibadah. Ya karena itu kemarin sempat habis, sekarang udah ready lagi tuh. Ya. Hah? Atau isinya juga percaya Bang. Apa? Kan ngerti isinya juga percaya. Nggak perlu kami cari gini loh, nggak perlu karena sudah sempurna semua di Al-Quran. Apa isi di Zabur, apa isi di Taurat, apa isi di Injil, semuanya ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran. Paham ya? Karena kitab Zabur, Taurat, Injil itu memperkenalkan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan yaitu Esa Allah. Itu semua sama. Bang, 10 perintah ada di. Oke, ada banyak kali. Oke, kita tanya ya. Gini dulu, sabar dulu. Biar dirunut ya. Ketika Allah katakan kitab-kitab sebelumnya itu, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas bercerai-berai. Kemanakah dia kitabnya? Ke Bible kalian, bercampur aduk. Di dalam Bible kalian. Makanya saya katakan, di Keluaran 9 nomor 4, di situ dikatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak bisa serupa dengan yang lain.
Sama Al-Quran juga mengatakan Allah tidak serupa dengan apapun. Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Banyak pernyataan Allah Esa, Tuhan Esa. Tuhan Esa, Tuhan satu. Jadi sama, karena kitab-kitab itu memperkenalkan Tuhan. Tuhan itu satu, Allah. Nah kok bisa ada sama? Ada. Di mana lagi persamaannya? Ada di surah Al-Maidah. Antara Yesus dan Nabi Isa. Ada. Ada persamaannya, banyak. Makanya Al-Quran itu datang untuk meluruskan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya menyampaikan, meluruskan kitab kalian yang jelas-jelas di situ banyak fitnahan. Al-Quran datang untuk meluruskan dan memuliakan orang-orang yang difitnah di dalam Bible kalian. Gitu. Saya sedang izinnya. Saudara Kuwai, kami tahu kalian itu memahami isi dan mengimani daripada hukum Taurat. Tapi untuk kelanjutannya, jualan itu ibadah. Ngasih info aja kayak sedekah. Cek 1 2 3. Cek. Oh. Kita bikin tema ketuhanan. Oke, buat teman-teman dibantu tap-tap layar ya. Tap-tap layar, diposting ulang dan di share-share ya guys. Ini debat antara Birunda Juma sama si Arom ya. Birunda Juma sama si Arom. Ini yang kalah debat guys, udah perjanjian, kalah debat pindah agama ya. Ini udah perjanjian nih. Kalah debat pindah agama. Oke? Gak usah pakai ini, pakai kumis dulu nih. Nah, nih, oke? Yuk dibantu dulu tab-tab layarnya guys. Bantu di tab-tab layar, posting ulang dan di share-share ya. Tap-tap layar dulu guys, tap-tap layar. Alhamdulillah saya Bang Tauhid. Yuk dibantu dulu tap-tap layarnya. Apaan tuh? Halo bro, ayo naik udah. Cek 1. Konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan. Kok keturunan? Ini teman juga guys. Ayo dibantu dulu ya tab-tab layarnya guys. Cek 1, suara saya jelas gak teman-teman? Kiki, syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki. Ayo di gaspol dulu tab-tab layarnya sampai 10k ya. Ayo Kang, siap. Layar HP sampai pecah. Waduh, bahaya weh. Jangan sampai pecah dong, nanti nggak bisa nonton live.
Ini kayaknya sinyalnya agak ini. Sinyal aman gak sinyal? Sinyal aman ya? Soalnya ini debatnya serius ini, bukan debat main-main. Aman ya, tapi di sini agak gedek gitu, kayak putus-putus dikit. Tapi nggak apa-apa, yang penting aman dulu ya. Oke. Ayo, Bang Arom naik, Bang Arom sini. Kayaknya Gurunda udah ada di bawah. Ini debat hatuha antara Gurunda Juma sama Bang Arom. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul Masyriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Wa qala aidan walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Waqala aidan sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzil minas samaa wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita berjumpa kembali. Seperti biasa tentu memberikan edukasi kepada anak bangsa, membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Di sela-sela kegiatan kita kemudian sebagai anak bangsa yang cinta kepada tanah air, tentu salah satu rutinitas ritual kita adalah menggali, mencari, mempelajari, mentadabburi kemudian kitab suci Al-Quranul Karim. Dan sebagai aktivis penggiat dakwah apologetika, tentu kita juga belajar tentang referensi-referensi yang ada, termasuk Bible sebagai salah satu kisi-kisi di dalam mencebarkan keilmuan tentang konsep keagamaan. Alhamdulillah, pada siang hari ini tamu kita sudah ada di tengah-tengah kita. Dari narasumber Islam ada Bapak Profesor Kian Santang SAG MAG, dan juga dari pihak Kristen ada Bapak Profesor Kompresor Kalkulator Kontraktor Arom SPDI. Kepada dua narasumber kita ucapkan selamat bergabung. Bapak-bapak, mudah-mudahan diskusi kalian pada siang hari ini bisa memberikan nilai yang positif bagi yang mendengarkan. Tepuk tangan buat narasumber kita. Gimana kita sapa dulu
Ya. Halo, siang Bang. Siang. Ya, selamat siang. Apa? Iya, Bang Suma lagi tidur, Bang. Gimana saudara, sudah siap untuk berdiskusi? Siap-siap aja. Ya, ini temanya Gurunda, konsep ketuhanan di dalam Islam dan di dalam kekristenan. Kebetulan Bang Arom udah menyiapkan pool data. Bang Arom open cam aja, Bang Arom. Iya. Kalau suka nafsu nanti nggak usah. Allahu Akbar. Iya, jadi ya, silakan siapa yang mau mulai. Nanti saya kasih waktu 3 menit aja atau 2 menit. Silakan. Boleh, silahkan tuan rumah. Iya. Apakah Bapak Kian Santang dulu atau dari saudara Arom duluan? Waktu dan tempat disilakan. Gurunda kayaknya salah makan siang ini kayaknya Guru. Kok bisa gitu? Iya, narasumbernya kan Gurunda sama si Arom tadi. Arom. Loh, tadi Japriannya katanya kalau sama Gurunda saya nggak mau. Ayo, tadi Japriannya aja. Kita lanjutin tema yang semalam aja, Gurunda. Apa itu? Nabi Kristen. Oh, boleh. Silakan. Tapi Gurunda jelasin tentang Islam aja. Jangan nyinggung Nabi kita soalnya gitu. Ya, siap tuh. Oke, tentang Nabi aja. Iya, silakan. Oke. Kalau di kekristenan sebenarnya Paulus itu Rasul, Gurunda. Cuman ada yang menyebutnya dia Nabi juga, Nabi dari umat Kristen juga, bahwa dia yang mempelopori di mana Kristen itu lahir, gitu. Jadi adanya Kristen, ya adanya Paulus, gitu Gurunda. Tentang Petrus pun bisa disebut Nabi karena memang itu murid dari Yesus Kristus, gitu Gurunda. Dari saya itu aja, tapi jangan pernah tanya silsilah dari Paulus karena memang tidak ada datanya. Kita pun tidak tahu untuk silsilahnya, memang tidak ditemukan atau di Alkitab yang kita punya, gitu Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara mengenai tentang Nabi, legalitas kenabian baginda Rasulullah Muhammad SAW diterangkan kemudian di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqa bani Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhaztum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi di dalam Al-Quran ada informasi terkait perjanjian agung yang dilakukan oleh Allah sebagai pencipta kepada jajaran kenabian. Dalam bahasa Ibrani disebut Hashem Baruhu. Apa itu? Allah mengajarkan kemudian perjanjian agung kepada seluruh nabi-nabi tanpa terkecuali. Tentang apa itu? Tentang datangnya seorang rasul pada masa yang akan datang, yang wajib bagi seluruh nabi-nabi untuk beriman kepada sang rasul tersebut. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Izinkan saya mengurai. Di dalam Al-Quran ada kata mizaq. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut berit rabah, perjanjian agung yang sangat luar biasa, yang amat dahsyat.
Allah berfirman dengan menggunakan istilah mizaq, berit rabah, perjanjian agung, keputusan yang ditetapkan kemudian di masa praeksistensi kenabian di bumi. Ini jelas merupakan isyarat betapa pentingnya perjanjian tersebut, di mana perjanjian ini meneguhkan kepada manusia bahwa perjanjian yang diikat sendiri oleh Allah, oleh Tuhan itu sebenarnya bukanlah perjanjian biasa, melainkan merupakan perjanjian luar biasa dan perjanjian yang sangat serius. Yang kedua, di ayat Al-Quran surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, ada kata al-nabiyyin yang secara literal tentu ditujukan kepada semua nabi-nabi. Ya, mungkin diantaranya nabi yang dikenal oleh umat Islam melalui Quran, dan juga nabi yang dikenal oleh saudara-saudara Kristen melalui Bible. Jadi konsep al-nabiyyin dalam Quran surah Ali Imran ini itu merupakan nabi-nabi yang dikenal oleh ahli kitab, termasuk orang Kristen, sebagai nabi-nabi yang mensejarah, nabi-nabi yang tertuang di dalam kitab dan juga di dalam kehidupan kita sebagai umat beragama. Jadi mereka adalah nabi-nabi yang memiliki historis. Itulah kenapa kemudian Al-Quran menjelaskan dengan kata nabiyyin, lalu ditambahkan dengan kata al. Artinya al-nabiyyin merujuk kepada seluruh nabi-nabi yang Tuhan berikan kepada mereka sebuah ketetapan untuk mengajarkan konsep baik terhadap dirinya maupun terhadap kaumnya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika berbicara mengenai nabi, sebelum Nabi Muhammad diutus ke bumi, para nabi sudah melakukan apa yang disebut perjanjian agung. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir. Yang pertama tadi ada mizaq. Mizaq ini perjanjian agung. Kemudian al-nabiyyin, yang menghadiri kemudian perjanjian itu adalah para nabi. Dan yang ketiga ada kata rasul. Rasul itu sendiri sejajar dengan saliyah dalam bahasa Ibrani, atau apa kalau dalam bahasa Yunani itu apostolos ya. Nah, dalam Al-Quran jelas surah Ali Imran ini menjelaskan 3 kata yang harus dimaknai supaya kita tahu, oh ternyata memang para nabi sudah menjelaskan, sudah menguraikan, sudah menubuatkan. Kalau dalam bahasa orang-orang Yahudi, menubuatkan atau meramalkan dalam konsep Tuhan memberikan pernyataan, Tuhan memberikan penglihatan kepada para nabi akan datangnya sosok rasul. Nanti akan kita urai apakah masih ada tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga kitabnya saudara-saudara kita Kristen. Di Imran ayat 81 ini, di situ ada kata rasul. Kalau dalam bahasa Ibrani sekali lagi saliyah. Ini merupakan sinyal yang sangat akurat bahwa sinyal itu merujuk kepada praeksistensi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan merujuk kepada eksistensi fisik kemanusiaannya yang historis lahir pada abad ke-6, bukan. Tetapi ini berbicara mengenai tugasnya yang sudah Tuhan tentukan dengan perjanjian agung di alam roh kepada para nabi yang akan diutus ke muka bumi satu persatu. Jadi kata rasul ini satu-satunya tumpuan akhir itu mengacu kepada praeksistensi baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dilahirkan di atas muka bumi ini. Nah, itu Al-Quran yang menjelaskan. Sekarang saya minta penjelasan yang ilmiah terkait dengan kenabian siapa nabinya Kristen ya. Nabinya siapa? Terserah deh, yang mana aja. Nabi mana yang dipilih? Mau Nabi Edis, Nabi Luga, mau lagi Nabi Bom-Bom, terserah. Atau Nabi Paulus juga boleh.
tapi mohon supaya eksistensi keberadaan mereka itu dituangkan di dalam masa praeksistensi kemanusiaannya, di mana Tuhan sudah merencanakan untuk mengutus sosok nabi atau sosok rasul, yang mana para nabi mengaminkan akan informasi atau perjanjian agung tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan. Kalau dalam kekristenan Bang Juma, nabi itu yaitu individu yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan dan ramalannya kepada manusia, Bang Juma. Entah itu melalui mimpi, penglihatan, atau mendengar suara Tuhan. Untuk perantara atau penghubung antara Tuhan dan umat. Kalau kita merujuk ke perjanjian lama, itu ada Elia, Yesaya, Yeremia, itu kan nabi juga. Memang seharusnya tidak boleh diakui oleh umat Kristen karena itu ada di perjanjian lama, karena umat Kristen menggunakan perjanjian baru. Tapi yang tertulis memang seperti itu, Bang Juma. Kita ada nabi di perjanjian lama gitu, yang memang diutus untuk ke umatnya melalui perantara Bapa, yaitu Tuhan, gitu, Tuhan alam semesta. Sebenarnya sama, Bang Juma, konsep nabinya, cuman memang pengakuannya bahwa yang mengajarkan kekristenan untuk menyembah Yesus Kristus yaitu Paulus, menyembah sosok Yesus Kristus, bukan menyembah Bapa atau Elohim. Tidak seperti Elia atau Yesaya atau Yeremia atau yang lainnya yang di perjanjian lama. Cuman gini, Bang Juma, pengajaran Paulus tentang perjanjian baru itu kan dia juga mengutip dari perjanjian lama. Ada beberapa ayat yang dikutip dari perjanjian lama untuk menyampaikan bahwa siapa sosok Allah sebenarnya, gitu, Bang Juma. Jadi kalau merujuk tentang kenabian dari kekristenan, kita tidak bisa melepaskan dari nabi-nabi besar yang ada di perjanjian lama sesuai yang tercantum di Alkitab, karena di Alkitab ada perjanjian lama dan baru, Bang Juma. Itu. Jadi memang kalau melalui penglihatan, hanya mendengar suara, karena ada beberapa nabi juga memang mendapatkan itu gitu dari Sang Pencipta gitu. Jadi memang benar ada di Kristen nabi-nabi juga gitu yang menyampaikan hal yang sama di keislaman, Bang Juma, gitu. Oke, baik. Nah, kembali kepada penjelasan saya tadi, rupa-rupanya dari pihak saudara kita Kristen itu tidak memberikan kemudian narasi apapun selain daripada pengakuan bahwa kami Kristen memang betul. Sedangkan akar dari Islam itu sendiri diurai oleh Al-Quranul Karim. Seperti yang saya jelaskan di awal, bagaimana Al-Quran menarasikan Allah membuat kemudian perjanjian agung di tengah-tengah para nabi, Berit Raba, lalu terkait dengan Al-Nabiyin, para nabi, lalu di ujung Rasul. Nah, kita melihat dalam Al-Quranul Karim ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam, kita ambil dari situ, karena orang Kristen juga akarnya dari sana menurut pengakuan mereka. Apa yang diterangkan oleh Allah? Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, di situ Allah menyampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai nabiku, dulu ada, nah apa katanya? Rabbana ab'ats fihim rasulihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bermunajat, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu
mengajarkan kitab suci dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Doa ini dikabulkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Jum'ah ayat 2. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul. Yang tadi di perjanjian Barit Rabah tadi, itu Allah memperjanjikan praeksistensi kenabian, datangnya seorang rasul. Di abad yang ke-7 Allah subhanahu wa ta'ala mencanangkan apa yang menjadi perjanjian agung tersebut untuk terrealisasi. Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat mereka, ayat-ayat Allah, mensucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Berarti apa yang dicanangkan oleh Allah terrealisasi kemudian, sehingga Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Allah untuk mengutus rasul tersebut, membacakan Al-Quran, mensucikan manusia. Bagaimana dengan nabi-nabi sebelumnya, setelahnya? Wow, kita loncat kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Subhanallah. Nah, sekarang gimana menguraikan ini dengan pendekatan Bible? Sederhana. Karena kita berbicara mengenai konsep kenabian, benarnya nabi kita membuktikan benarnya Tuhan kita. Salahnya nabi kita berarti nabi ini mengajarkan Tuhan yang bukan Tuhan. Nah, sekarang saya melihat Nabi Muhammad diutus oleh Allah wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia, bukan untuk menebus. Kalau menebus itu ya selevel kajian-kajian dalam pengajaran Yudaism yang dijadikan sebagai penebus itu level hewan. Seperti Imamat 1 nomor 2, bila kau berdosa tebuslah dosamu dengan hewan, kambing, bebek, sapi, domba. Kemudian Keluaran 29 nomor 14, itulah ambillah lembu, ambillah eeknya, kulit dagingnya dan seterusnya, bakarlah, itulah penebus dosa. Selamanya berdasarkan Imamat 1 nomor 2, yang dijadikan sebagai penebus dosa bagi orang Yahudi itu binatang. Nabiku Nabi Muhammad bukan datang menebus. Nabiku Nabi Muhammad datang mensucikan alias menghapus. Jadi dalam konsep agama saudara, Yesus penebus, dalam konsep agama kami, Nabi Muhammad penghapus. Jadi ini ada penebus dan ada penghapus. Nabi Muhammad menghapus, kalau Yesus menebus dengan mengorbankan dirinya di atas salib. Itu perbedaan yang sangat-sangat signifikan yang harus dipahami oleh orang-orang yang belajar tentang kristologi dan islamologi. Bahwasanya Yesus menebus, Nabi Muhammad menghapus. Al-Quran menjelaskan itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ayat 129 dan juga surah Al-Jum'ah ayat 2. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu jelas. Nabiku Nabi Muhammad menghapus dosa manusia, mensucikan jiwa-jiwa manusia, sedangkan Yesus konon menebus dosa. Kalau menebus kepada siapa? Nah, kembali 1 menit terakhir, kita lihat implementasi yang tadi. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah mengutus Rasul yang mensucikan manusia. Alhamdulillah, Nabi Isa pun mengajarkan hal yang sama, mengutus seorang yang bernama
rahmat Muhammad. Lalu kemudian Nabi Muhammad diutus. Subhanallah, Nabi Muhammad diutus penutup para nabi. Nah, ini luar biasa yang harus sahir. Kejadian 12 nomor 3. Tolong didengarkan baik-baik Abang Arom. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu, nah ini, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi ini pertarungan nih, pertarungan pindah keyakinan nih antara saya dengan saudara Arom. Apakah umat Islam menyebabkan Indonesia ini diberkati Tuhan? Ataukah Kristen yang menjadikan Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Di dalam kaidah Islam, setiap umat Islam itu sholat, mereka kemudian melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Diterangkan dalam sholatnya umat Islam, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini bacaan yang dibaca setiap umat Islam salat. Berapa kali Islam salat dalam sehari? Minimal 5 kali. Berapa kali umat Islam melakukan pemberkatan kepada Abraham dalam sehari? Minimal 5 kali dalam sehari. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkat atas Nabi Muhammad beserta keluarganya sebagaimana engkau memberi berkat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Subhanallah. Jadi kalau Indonesia penuh dengan umat Islam, berarti Indonesia penuh dengan manusia yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kalau dunia ini dipenuhi oleh umat Islam, maka olehmu dunia akan diberkati oleh Allah. Ini Islam coy, Islam. Semakin banyak penduduk bumi yang beragama Islam, semakin banyak penduduk bumi yang memberkati Abraham. Semakin banyak penduduk bumi yang berkati Abraham, maka dunia ini akan mendapatkan berkat dari pencipta langit dan bumi. Bagaimana dengan Kristen? Nabi Ibrahim dikatakan tidak sabaran. Nabi Ibrahim menikah dengan budak, bukan menikah, kawin dengan budak. Nabi Ibrahim memiliki anak yang tidak sah. Nabi Ibrahim punya gondik. Nabi Ibrahim kemudian melakukan hal yang tidak seharusnya, semisal dia menipu Fir'aun dengan mengatakan bahwasanya Sarah adalah adik kandungnya, sehingga Sarah melakukan poliandri, menikah dengan Fir'aun. Ketika saya tanya, saudara saya Kristen, saudaraku Kristen, Nabi Ibrahim mengajarkan satu Tuhan tauhid. Adakah Nabi Ibrahim menyembah Yesus? Tidak ada. Kenapa kalian menyembah Yesus? Nabi Ibrahim bersunat. Adakah kalian bersunat? Nabi Ibrahim kemudian berkurban, kurbannya hewan. Adakah kalian melakukan itu? Ternyata nol. Lalu siapa yang memberkati Abraham dan siapa yang mengutuk Abraham? Nah, ini Nabiku mengajarkan siang dan malam untuk melakukan pemberkatan kepada Abraham. Sedangkan nabinya Kristen, siapapun itu, kita belum mendengarkan dan apa ajarannya tentang Abraham alaihissalam. Silakan. Oke.
Thank you Bang Juma, keren. Kalau Bang Juma saya akuin lah, ilmunya tinggi memang. Saya tadi udah akuin juga sama Kian. Tapi gini ya Bang Juma ya, ada salah Bang Juma bahwa di Alkitab itu Yesus nggak pernah menubuatkan namanya Ahmad Bang Juma. Saya tidak menemukan itu Bang Juma ya. Jadi bisa ditarik ulang itu omongan itu Bang Juma. Jadi nggak pernah Yesus itu menubuatkan namanya Ahmad, itu nggak pernah Bang Juma. Untuk berikutnya, oke, Bang Juma tadi bilang bahwa di kekristenan itu merujuk ke Nabi Abraham ayat 3. Tapi sebelum sampai sana, saya bacakan dulu ya. Menurut penulis buku Jesus the Messiah, ya, itu ada 25 nabi dalam perjanjian baru ya Bang Juma ya. Itu ada di kitab Samuel, Raja-Raja, Keluaran, Lukas, Kejadian, Kisah Para Rasul, Amsal, Yeremia, itu ada semua. Jadi memang itu di kekristenan yang tadi saya bilang, walaupun kita menggunakan perjanjian lama, tapi ada beberapa nabi di sana Bang Juma. Itu. Cuman gini Bang Juma, yang saya mau kasih tahu ke Bang Juma bahwa Kejadian 12 ayat 3 itu merujuk kepada Galatia 3 pasal 8 sampai 16 Bang Juma. Bahwasanya di situ firman Tuhan itu tidak hanya untuk bangsa Yahudi Bang Juma. Karena besar iman oleh segala bangsa akan diberkati Bang Juma. Jadi nggak hanya untuk orang Yahudi Bang Juma. Kalau kita merujuk ke kejadian 12 ayat 3, memang untuk seluruh bangsa Bang Juma firman Tuhan itu. Jadi kalau Bang Juma mau membatasi bahwa nabi-nabi itu hanya untuk bangsa Israel, entah di perjanjian lama atau perjanjian baru, itu menurut saya salah sih Bang Juma, karena tidak sesuai teks di Alkitab yang tertulis Bang Juma. Itu sih kalau jawaban dari saya ya. Yang jelas saya tekankan lagi bahwa di Alkitab tidak pernah ada kata Muhammad atau Ahmad Bang Juma. Kalau roh kebenaran itu ada kalimat roh kebenaran, tapi kalau nama itu tidak dicantumkan Bang Juma. Belum saya temukan, selama saya membaca belum saya temukan Bang Juma. Oke. Untuk Bang Juma ya, saya tanya gini Bang Juma, kalaulah Nabi Muhammad itu memang untuk seluruh bangsa, untuk seluruh umat ya Bang Juma, yang dijanjikan keselamatan itu kan yang menjanjikan Tuhannya Muhammad, bukan Muhammadnya, bukan Nabi Muhammadnya. Sedangkan Yesus itu dia sendiri yang menjanjikan umatnya keselamatan, gitu Bang Juma. Itu aja Bang Juma, thank you. Oke, baik. Saya ambil dari belakang. Yesus sendiri yang menjanjikan. Oke, kita lihat Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari siapa? Dari siapa? Dari aku atau dari Dia yang telah mengutus aku? Kena di situ ya. Jadi Yesus tidak bisa. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan, dan perkataannya itu hidup kekal. Kena di situ Bang, pegangan. Kemudian ketika berbicara mengenai Nabi Muhammad di dalam kitab saudara, alhamdulillah, rujukan kami di dalam menggapai sebuah kebenaran bukan kitab atau surat yang berasal dari barat yang Yesus pun tak tahu dan tak mengenalnya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, Nabi kami memberikan legitimasi. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebut kitabnya Al-Quran, disebut nama daripada sahabatnya, Salim, kemudian Said dan seterusnya. Nggak ada masalah di kami, aman. Terus kemudian Anda mau menakar kebenaran Al-Quran dengan Bible yang pemilik Bible sendiri nggak tahu original teksnya kayak mana. Bagaimana mungkin menilai sebuah kebenaran dengan sebuah kesalahan?
Tidak akan mungkin itu terjadi. Yang ada adalah kesalahan ditumpuk dengan kesalahan, lalu disuarakan sebagai sebuah kebenaran. Kesalahan yang disuarakan benar secara kontinu dan bergerombol dan terus menerus akan nampak bagi mereka yang lemah akal kesalahan tadi menjadi sebuah kebenaran. Itu mutlak, hukum alam seperti itu adanya. Kemudian ketika saudara berbicara mengenai Nabi, saya di awal tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim atau Taurat atau nabi-nabi itu hanya untuk satu kaumnya saja. Saya nggak sampai ke situ, belum. Tapi Anda sudah merasa duluan, saudaraku. Saya tidak membatasi, kan saya malah memberi ruang. Silakan Anda kemudian mau milih nabi yang mana yang Anda suka. Bahkan ada sampai guyon, Nabi Edis, Nabi Lugas, Nabi Bambam, terserah. Yang penting Anda bisa mempertanggungjawabkan. Ada beri teraba, ada perjanjian, ada nubuah. Sekarang mana nubuatannya tentang Paulus? Mana nubuat tentang Lukas? Nubuat tentang Markus? Nubuat tentang Petrus? Para penulis-penulis Bible, ketetapan-ketetapan, keyakinan-keyakinan tentang Kristen tersebut. Mana nubuat tentang mereka? Ada? Nggak ada. Lukas bercerita tentang Lukas dalam kitabnya sebagai penyampai firman, ada? Nehi berica ketumber jahe. Nggak ada. Nggak ada. Jangankan kemudian cerita itu, Yesus melontarkan kata Lukas, kata Markus, kata Bible, itu nggak ada. Lalu bagaimana mungkin Anda ingin menilai pemberitaan dari langit dengan buku yang berasal dari barat? Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara mengenai Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Bible. Saya katakan kepada saudara, di awal pembukaan Anda benar untuk menutupi kelemah. Tapi kalau berbicara mengenai nama bapaknya Paulus, ya jangan ditanya, ya katanya. Hei, jadi kalau berbicara tentang nama Nabi Muhammad, kalaupun ada, apa diizinkan oleh Kristen nama itu ada di situ? Tak mungkin, mustahil, akan dihapus. Itu tidak akan mungkin ada. Yang menjadi permasalahan sekarang, siapa yang menjadi hakim untuk menentukan kemudian kebijakan, mana Bible, mana Injil yang sah, mana yang tidak sah sebagai sumber pengajaran yang absolut, memiliki legitimasi. Injil Filipus, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Thomas, Injil Maria, Injil yang lain, Injil lalalala dan seterusnya. Banyak Injil yang kemudian ditolak. Siapa yang punya otoritas kemudian untuk mengatakan ini salah, ini benar, sementara yang ditolak itu ada nama Nabi Muhammad di dalamnya? Yang keempat, kita tahu bahwa umat Islam dengan Islamnya tidak pernah bersentuhan dengan kaidah-kaidah pemantapan akidah Islam dengan sumber-sumber atau kisi-kisi atau referensi yang berasal daripada meja kuliah atau universitas yang membahas tentang kristologi. Itu nggak ada. Jadi umat Islam dengan Islamnya, kerangka berpikir dalam berislam tidak dibangun dari pengetahuan umat Islam terhadap Bible atau dalil-dalil yang ada di dalamnya. Kenapa kami membawa itu? Karena Al-Quran kemudian ditolak oleh mereka yang tidak mau beriman kepada Quran. Maka kami membawa Yohanes 16. Sekiranya itu bisa membantu. Data nomor 12-nya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh. Roh di sini tentu merujuk kepada Yohanes 3 nomor 34. Roh di sini berarti merujuk kepada manusia. Roh Tuhan yang diberikan kepada manusia, manusia itu penuh dengan roh Tuhan, bahwa berarti orang itu adalah seorang penyampai firman. Berarti kata Yesus dalam kitab saudara, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, berarti oknum lain, pribadi lain, manusia lain di luar Yesus, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Permasalahan muncul kemudian.
Ada yang datang setelah Yesus, kata Kristen Roh Kudus itu Tuhan. Permasalahannya di mana? Kalau Tuhan yang disebut Roh kebenaran ini, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya? Kenapa dia harus masih mendengarkan dari sumber lain untuk mengatakan satu pemberitaan? Ini bukan sifat Tuhan, ini sifat makhluk. Nah, kesalahan Kristen di situ, keteteran Kristen di sana, hanyut, dilempar jauh-jauh oleh Bibelnya sendiri. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Gugur Roh Kudus sebagai Tuhan. Gugur. Yang benar adalah roh kebenaran itu adalah manusia yang ada di dalamnya penuh dengan roh hikmat, roh Tuhan. Dikala dia berbicara, maka lisannya yang terlontar hanyalah firman Tuhan. Ini sekarang kita uji bagaimana kaidah yang muncul di dalam imannya umat Islam. Ketika kemudian Nabi Muhammad SAW datang mengajarkan tentang bagaimana beliau mengajarkan Al-Quranul Karim kepada umat Islam, jelas apa yang diucapkan bukan berasal dari nafsunya, bukan berasal dari syahwatnya. Yang disampaikan berasal dari apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Makanya Nabi Muhammad sedikit pun tak ada bercerita tentang ibunya. Kangen, rindu, sayang sama yang telah melahirkannya. Tapi dia kemudian disibukkan menyampaikan tentang ibunya orang lain, semisal Siti Maryam. Bahkan dibuatkan satu surah, Nabi Muhammad sibuk menyampaikan risalah pengajaran kebenaran tentang seorang wanita yang bukan ibunya, yaitu Siti Maryam. Kenapa Al-Quran tidak ada sedikit pun bercerita tentang ibunya? Kenapa Al-Quran sedikit pun tidak bercerita tentang ayahnya? Karena Al-Quran diucapkan oleh Nabi Muhammad berdasarkan apa yang menjadi instruksi. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Pingin kali dia bercerita tentang ibunya, pingin kali dia bercerita tentang ayahnya, pingin kali dia bercerita tentang pamannya dan seterusnya. Tetapi lisannya tidak boleh kemudian bercerita tentang apa dari dirinya, melainkan dari apa yang diperintahkan untuk dikatakan dan disampaikan. Ini yang diterangkan oleh Nabi Yesus, Nabi Isa. Ini Ahmad akan datang, seorang Rasul Ahmad. Tapi ketika ia datang kemudian diolok-olok. Sedangkan dalam kaidah pendalaman materi Yohanes 16, sebab ketika ia berkata-kata, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Siapa itu? Kudus, berarti Roh Kudus bukan. Kenapa? Ternyata dia masih mendengarkan instruksi dari yang maha besar daripada dirinya. Gugur, hancur lebur. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan catatan terakhir adalah dia roh kebenaran akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Paham tak di situ? 1400 tahun silam telah menceritakan tentang adanya sidik jari, adanya embrio, cara kerjanya seperti apa, adanya air api di bawah laut, adanya bla 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 bla, adanya bla 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 bla. Sudah menceritakan hal-hal yang akan datang. Artinya yang diceritakan hari itu ketika ia bercerita akan terbukti di masa depan. Dan itulah Al-Quran yang terlontar dari mulut Nabi Muhammad, yang tidak bercerita dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkan dari Roh Kudus, itulah yang disampaikan si roh kebenaran. Kembali kepada pertanyaan saya, saudaraku, yang tadi mudah-mudahan masih diingat. Adakah perjanjian agung di dalam kitabnya Yahudi atau di kitab manapun yang menceritakan tentang nabinya atau rasulnya orang Kristen, yaitu Paulus? Silakan. Kalau materi yang saya agak berat, sampaikan agak berat biar kita turunkan levelnya. Silakan. Oke, Bang Juma ini terlalu menyudutkan kalau menurut saya ya, terlalu intimidasi, seolah-olah tidak mampu menjawab ya. Bang Juma ya, saya membaca Alkitab ya Bang Juma ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu saya baca sampai Wahyu. Jadi gini Bang Juma, untuk menjawab
Gimana nubuatan tentang Paulus, Nabi Paulus? Kalau berdasarkan ayat yang tadi saya bilang, untuk menjadi seorang nabi itu melalui mimpi, melalui suara yang datang, melalui penglihatan, dan itu memang terjadi pada saat Paulus akan melakukan perjalanan ke Damsyik di padang gurun. Itu kan terjadi, sudah terjadi, dan di beberapa bilik pun dia mendapatkan suara firman, itu sudah terjadi. Kalau untuk nama, penubuatan tentang namanya Paulus sendiri memang tidak ada tertulis. Oke. Yang kedua, Bang Juma tadi jawab bahwa Yesus itu hanya jalan dan yang maha besar Bapa. Kan saya sudah bilang bahwa memang Bapa di surga itu sang sumber, sang maha pencipta langit dan bumi. Cuman gini Bang Juma, perkataan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu kan tidak terjadi kepada Muhammad mengatakan seperti itu juga. Hanya Yesus yang mengatakan itu Bang Juma. Jadi menurut saya Bang Juma udah salah paham di sini. Bahwa saya setuju yang maha besar, yang maha tinggi itu Bapa. Yesus sebagai perantara tidak akan sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Apakah Muhammad pernah bilang begitu? Kan enggak juga. Muhammad hanya bilang inilah agama yang diridhoi, yaitu Islam, tapi tidak memberikan keselamatan, bahwa selamat itu melalui dia. Itu enggak Bang Juma ya. Perkataan itu enggak tertulis gitu loh Bang Juma. Kemudian lanjut ditanggapi, silakan. Oke, baik. Mic-nya Pak Arom, nanti mic-nya agak dikondisikan. Apa dulu Gurunda? Oke. Saudaraku, Al-Quran datang di abad ke-7 menyatakan kepada kami umat Islam, jangan umat Islam yang ada di Indonesia deh, yang ada di zaman Nabi Muhammad, yang jahil, yang kepadanya tak ada nabi diutus, yang padanya tak ada kitab suci. Disampaikan Al-Quran kepada mereka. Apa narasi Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh aku Allah benar-benar mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Dan aku Allah pencipta langit dan bumi telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, umatnya Nabi Muhammad yang bakal jadi umatnya pada saat itu hanya bisa usap dada. Oh, lagi-lagi Israel terus, Bani Israel. Mentang-mentang kita ini jahiliyah, hidup di zaman yang tidak ada peradaban, kita nggak pernah dianggap. Pencipta kita hanya memuliakan, hanya mengagungkan kemudian Bani Israel. Lalu Allah mengatakan, wa qalallahu inni ma'akum. Semakin terenyuh hati orang-orang jahiliyah. Malah pencipta kita bersama dengan Bani Israel, sementara kita hanya bersama dengan berhala-berhala yang tak sanggup apa-apa ini. Tapi Allah menghibur dengan diutusnya Nabi Muhammad, bukan menghibur hanya kepada bangsa alam semesta. Ayat selanjutnya mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab yang tadinya aku bersama dengan kalian, yang tadinya aku utus 12 raja pemimpin di tengah-tengah kalian. Qad ja'akum rasuluna. Kembali kepada yang tadi Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Allah membuat berita perjanjian agung akan mengutus seorang rasul penutup. Rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, yang dimaksud di sini adalah yang tadi, yang 12 suku ini yang dikasih kemudian kemuliaan Allah bersama dengan dia sampai kepada tetes-tetes terakhir Yesus, jalan kebenaran yang percaya akan selamat bla 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 bla, sampai pada titik itu. Meskipun pada akhirnya ajaran Yesus pun kemudian dipalingkan kembali. Lalu Nabi Muhammad diutus sebagai rasul dalam perjanjian Bait Rabah, perjanjian agung yang tadi, seorang rasul kepada bumi ini datang. Apa kata Allah kepada Bani Israel? Ya ahlal kitab,
Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Anda mengatakan mana Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan, akulah jalan. Bang, jalan untuk Bani Israel setelah Nabiku datang itu sudah tertutup. Udah tertutup, gak ada lagi. Malah mereka diajak, diperintahkan untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Ini ayatnya. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku telah datang kepadamu menjelaskan banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sampai-sampai Kristen hanya mendapatkan terjemahan-terjemahan doang, karena kau sembunyikan original teksnya, dan membiarkan yang lain untuk tidak dijelaskan. Sungguh dia, Nabiku Muhammad, datang kepadamu berupa cahaya dariku, dan kitab yang dibawa itu adalah kitab yang menjelaskan. Yahdi bihil man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulku Nabi Muhammad, aku pencipta langit dan bumi yang dulu pernah bersama dengan Bani Israel, akan menunjukkan kepada manusia-manusia yang mengikuti ridhonya menuju kepada jalan keselamatan, mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan dan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan manusia kepadanya jalan yang lurus. Tertutup sudah Bani Israel, udah selesai zamanmu. Sekarang sudah datang Rasulku menunjukkan kepada siapapun yang mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan, mengeluarkan siapapun dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinku, dan menunjukkan siapapun kepada jalan yang lurus dengan mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertahan, oh enggak mau, kami enggak mau. Lalu ayat selanjutnya mengatakan apa? Laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masih ibnu maryam qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masih ibnu maryam wa umma wa man fil ar jami'a walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh benar-benar kufur, terkutuk orang-orang yang berkata sesungguhnya pencipta langit dan bumi itu adalah Al-Masih anak Maria. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika itu benar, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sekiranya Allah hendak membinasakan anak tersebut yang lahir tanpa ayah dengan ibunya? Siapa yang bisa menghalangi aku untuk membunuh dia? Milikkulah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Aku menciptakan apa yang aku kehendaki. Aku menghendaki menciptakan manusia tanpa ayah, aku menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu, aku menciptakan manusia tanpa ibu. Aku bisa. Walillahi mulkus samawati wal ar wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha. Apapun bisa aku ciptakan seperti apa yang aku kehendaki. Itulah yang terjadi. Jadi salah ketika ada orang kemudian dihentikan ajaran yang datang kepada kaum Israel, lalu membuat kemudian nabi terakhir yang diutus kepada mereka menjadi Tuhan. Sedangkan yang punya kaum yang padanya diutus seorang nabi yang lahir tanpa ayah justru diminta untuk beriman kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad datang menunjukkan jalan kepada keselamatan, mengeluarkan manusia dari kegelapan, menunjukkan manusia kepada jalan yang bercahaya, dan menunjukkan kemudian manusia pada jalan yang lurus. Kembali kepada pertanyaan, saya kasih soalan supaya Anda boleh bertanya kepada saya pun boleh bertanya. Di dalam kitab Mazmur, data nomor Mazmur 58, data nomor 4 dan 5, di situ dikatakan begini. Sejak lahir orang-orang menyimpang, sejak dari kandungan ibunya pendusta-pendusta itu telah sesat. Pertanyaan saya, di sini Tuhan mengatakan penyesat itu sejak dalam kandungan ibu sudah tercetak. Ada pengakuan Paulus mengatakan aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku.
Pertanyaan saya sederhana. Paulus dipilih sebagai apa dari sejak kandungan ibunya? Ingat, di dalam Mazmur 58, penyesat itu sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya. Paulus mengaku, aku dipilih sejak dalam kandungan ibuku. Kalau Anda ingin mengatakan dia dipilih sebagai nabi, sebagai rasul dari sejak dalam kandungan ibunya, kenapa dia tidak mendampingi Yesus pada saat Yesus penginjilan? Sebagaimana Harun mendampingi kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Atau benar yang dikatakan Mazmur 58, penyesat sudah dipilih dari sejak dalam kandungan ibunya? Silakan Anda jawab sekali lagi. Kalau tidak ada nubuatan tentang Paulus, minimal saya tunjukkan satu nubuat. Mazmur 58 nomor 4, ada penyesat dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Pertanyaan saya, Paulus dipilih sebagai apa dari sejak dalam rahim? Silakan. Oke, Bang Juma, thank you. Ini langsung ke pertanyaan Bang Juma ya. Bang Juma bawa data Mazmur 58. Oke, Mazmur 58 itu Bang Juma harus tahu dulu. Itu kan dari atasnya, dari data nomor satunya. Itu kan miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Ini kan untuk penguasa, Bang Juma. Ini untuk penguasa, Bang Juma. Penguasa-penguasa, Bang Juma. Bukan untuk Paulus. Beda itu, Bang Juma. Jangan dibawa ke sana, oke? Jadi gini, Bang Juma ya. Jauh banget kalau bawa Mazmur, Bang Juma, untuk lari ke Paulus, karena itu udah melenceng jauh, Bang Juma ya. Memang perkataan Paulus ada bilang bahwa dia dipilih oleh Elohim dari kandungan, oleh Yesus Kristus dari kandungan. Gini Bang Juma ya, Paulus datang itu memang sudah tidak ini lagi ya, karena memang itu pada saat pertobatan dia ya, karena itu dia bertobat setelah bertemu Yesus di padang gurun. Kalau sebelumnya ya memang dia pembunuh ya, saya akuin dia pembunuh. Cuman gini Bang Juma ya, kita masih bahas tentang kenabian. Oke, kita sandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus ya. Saya bilang Bang Arum, mic-nya dikondisiin Bang Arum. Mic-nya makin jauh, terus jangan terlalu dekat ke. Oke. Udah aman ini? Aman ya. Oke. Jadi gini Bang Juma, kalau kita melihat perbandingan antara Yesus Kristus dan Muhammad, setahu saya ucapan keselamatan itu hanya di Yesus. Saya membaca juga beberapa data hadis di Al-Quran yang menjanjikan keselamatan itu Allah, yaitu Tuhan, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya penyampai firman dan menginformasikan bahwa agama yang diturunkan gitu ya, agama yang diturunkan dia yaitu Islam untuk keselamatan, agama keselamatan yaitu Islam. Tapi Nabi Muhammad sendiri tidak pernah bilang bahwa dia adalah keselamatan, dia akan menyelamatkan manusia, itu nggak pernah. Tapi inilah agama yang benar, yaitu Islam, untuk menuju keselamatan kepada Allah, yaitu beragama Islam dengan mengakui Tuhan itu satu dan Muhammad utusannya. Tidak pernah Muhammad bilang dia akan menyelamatkan, itu nggak pernah Bang. Saya belum temuin Bang kalimat dari Muhammad sendiri. Jadi kalau bawa Mazmur Bang, itu kejauhan Bang. Abang harusnya nggak bawa itu. Kita coba buka di bentar ya, kita buka di 2 Tesalonika Bang, sama ada beberapa juga Wahyu, di kitab Wahyu, karena disitulah cerita tentang Paulus Bang. Jangan ke Mazmur itu beda Bang. Kan saya udah bilang Paulus itu Rasul, bisa disebut juga Nabi karena ada yang menyebut dia Nabi gitu Bang. Beda nubuatannya Bang Cuma. Silakan. Oke, baik. Ini disaksikan ribuan mata memandang. Anda
mengatakan janganlah dari Mazmur. Saya membahas Al-Quranul Karim masa praeksistensi kenabian. Itu yang kuminta. Lalu Paulus pun mengatakan hal yang sama. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Pengakuan. Itu untuk penguasa. Anda membaca sepintas sih soalnya. Begitu saya baca data, Anda langsung buka, Anda lihat apa yang harus saya akali di sini. Paulus itu penguasa. Sampai dia pengikutnya 2 miliar lebih. Dia diutus sebagai apa? Sebagai rasul, sebagai nabi. Oleh siapa? Oleh yang di belakangnya yang mengaku Yesus Kristus. Dia penguasa. Makanya Yesus mengatakan penguasa dunia telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti ada penguasa dunia. Siapa mereka? Yang menjaring manusia dalam nama Yesus Kristus. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penjaring yang akan menyesatkan. Dengan memakai namaku dia akan menyesatkan banyak orang. Harus terimplementasi dalam kehidupan kita sebagai anak keturunan Adam. Adanya kelompok mengatasnamakan Yesus Kristus. Coba Anda lihat telah lagi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan para pembohong telah sesat. Ini nubuah. Sebagaimana Yesus berkata Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Harus berani kalau dia nabi, dan Yesus memang nabi. Saudara, kalau Anda mengangkat Yesus, itu adalah oknum yang segaris dengan Nabi Isa alaihissalam dalam konsep iman kami. Tidak perlu Anda membahas Yesus di sini, karena kami beriman kepada garisan yang sama terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman. Seindah Anda mengukir tentang Yesus, seindah itu iman kami kepada Isa alaihissalam. Dalam tataran kebenaran berdasar ucapan Yesus, bukan ucapan Nabi Paulus. Yesus lurus. Apa buktinya? Segala firman, segala ucapan, segala ajaran telah aku sampaikan ke muridku. Mereka telah menerima. Alhasil, setelah menerima, lu siapa? Menurut murid lu, gue adalah utusan Tuhan. Menurut siapa? Menurut aku, lalu menurut Tuhanku, lalu menurut muridku. Udah selesai. Titik. Tak usah diganggu itu. Yesus Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Titik. Yang jadi masalah ini sekarang Kristen. Paulus pendiri agama Anda berkata di dalam kitabnya Galatia 1 nomor 15, tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini yang memilih Paulus dari sejak dalam kandungannya ini yang harus Anda jelaskan. Siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam kandungan ibunya, dan dia dipilih sebagai apa? Dia harus jelas. Harus jelas kemudian. Dia dipilih sebagai apa? Karena dia yang menerangkan dirinya dia sendiri. Di dalam Mazmur ada tertulis, penyesat, penipu, pendusta itu sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Jauh naik ke atas, Kejadian 49, ketika kemudian Yakub memanggil anaknya bernama Benyamin, apa kata Yakub? Benyamin, ya ayah, kelak laku keturunanmu seperti serigala, pagi hari merampas, sore hari membagikan hasil rampasan. Turun kepada Nabi Daud. Nabi Daud juga menjelaskan, dari sejak dalam kandungan penyesat dipilih. Turun kepada Paulus, dari sejak dalam rahim aku dipilih. Paulus keturunan siapa? Benyamin. Benyamin nubuatannya apa? Keturunannya serigala. Yesus mengajak muridnya menjauh dan waspada kepada siapa? Serigala. Serigalanya datang pada kapan? Abad berapa? Abad 1. Datang kepada siapa? Murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Paulus.
Siapa yang membawa-bawa Taurat punya orang Yahudi kepada non-Yahudi Roma Yunani? Paulus. Apa kata Yakub terhadap Benyamin? Anakmu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampok lalu membagikan kepada bangsa lain. Terjadi enggak? Terjadi. Kejujuran yang kita minta, karena pertaruhannya pindah keyakinan katanya tadi. Saya di Japri ini ada debat pindah keyakinan. Wah, bagus itu. Tentang apa? Terserah. Mau tentang nasi goreng, nasi basi, terserah. Yang penting lawan saya berakal. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika saya membacakan sebuah data, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar menurunkan Rasul, mengajarkan, mensucikan manusia. Lalu kemudian di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3 yang memberkati Abraham akan diberkati oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, dan olehnya keturunannya kemudian diberkati bumi ini. Saya sudah jelaskan, Anda tidak nyinggung. Sekarang lari turun lagi ke bawah. Kita membahas tentang nubuah, tentang kenabian. Mana nubuatan tentang Paulus? Tak ada. Malah lari ke Tesalonika. Apa ini? Saudaraku, saya bukan mau menyudutkan, enggak. Tapi ini ranah diskusi. Sejatinya diskusi itu dibangun supaya ada manfaatnya buat kita. Setidak-tidaknya ketika Anda nanti di neraka, na'udzubillah min dzalik, saya doakan Anda semoga tidak ke neraka. Sekiranya Anda ke neraka, setidaknya Anda akan teringat dengan saudaramu Bang Zuma. Dulu ketika di bumi, saya pernah diingatkan oleh saudara Bang Zuma, tapi saya tidak peduli. Saya gengsi dengan itu. Sekarang permasalahannya sangat tipis sekali, sederhana sekali. Dudukkan perkara pengakuan Yesusnya. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Dipilih sebagai apa? Dan siapa yang memilihmu? Itu aja dulu. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, berarti sudah ada ungkapan-ungkapan sebelumnya. Mana ungkapan Musa? Mana ungkapan Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Salomo? Mana tentang dia? Dek Nara. Lalu kita ingin percaya begitu aja. Bagi orang yang berakal itu adalah sebuah kemustahilan. Silakan saudara kembali ke pertanyaan saya untuk yang keempat kalinya. Paulus yang memilihnya dari sejak dalam kandungan ibunya itu sopo dan dipilih sebagai siapa? Dipilih sebagai apa? Silakan. Ya, sebelum ke Arom, teman-teman jangan menghujat Arom ya. Kalau Arom dapat hidayah, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ya, kalian dosa kalau nggak minta maaf. Ustaz Alif, Pak Desugi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku dan adindaku. Masya Allah, lanjut. Syukur, lanjut. Oke, Bang Juma. Gak ada juga yang minta Bang Juma untuk percaya ya, untuk mempercayai Alkitab itu nggak ada juga. Kita kan diskusi ya Bang Juma ya, saling menjaga kesucian agama masing-masing ya, kesucian dari Alkitab masing-masing. Gini Bang Juma harus tahu beberapa ayat di Alkitab bahwa penyesat itulah orang yang antikristus, yang tidak mengakui Yesus datang sebagai Kristus. Itulah penyesat Bang Juma. Tidak tertulis di situ penyesat itu Paulus, tidak tertulis Bang Juma. Karena itu hanya narasi-narasi aja itu menurut saya Bang Juma. Kalaupun ada di perjanjian lama juga tidak tertulis bahwa penyesat itu Paulus. Itu nggak tertulis Bang Juma ya. Kalau Bang Juma tanya sejak dalam kandungan dia dipilih sebagai apa? Ya dia dipilih sebagai penyampai firman untuk nantinya sampai akhir hayatnya gitu loh. Tetapi memang sebelum mendapatkan pertobatan itu memang ada Paulus melakukan sesuatu di mana melakukan pembunuhan untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus. Itu memang cuman setelah pertobatan bertemu dengan Yesus Kristus, dia menyampaikan firman Bang Juma, menyampaikan firman sampai dia mati gitu Bang Juma ya. Jadi memang dia sudah dipilih dari kandungan untuk menyampaikan firman sampai mati Bang Juma. Itu jawaban saya Bang Juma ya. Jadi kalau untuk penyesat itu Bang Juma tertulis di Alkitab bahwa penyesat itu yang antikristus Bang Juma. Tidak ada tertulis di situ nama Paulus Bang Juma. Oke. Oke. Saudaraku,
Yang namanya nubuat itu tidak menyebut nama emang. Kalau dia menyebut nama itu bukan nubuat. Bang Juma tadi bilang ada nama Ahmad juga di nubuat. Di mana? Namanya Ahmad. Bang Juma tadi bilang di nubuat kan namanya Ahmad, berarti nyebut nama juga. Nabi Isa alaihissalam menceritakan tentang sifat dalam Al-Quran surah As-Saf. Oknumnya Nabi Muhammad, sama seperti roh kebenaran, karakter. Siapa yang memiliki karakter sebagai roh yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad. Lalu kemudian saudara, ketika kita berbicara tentang antikristus, Anda mengatakan itu tadi. Jadi kita kemana-mana ini terkait tentang tidak disebutkan sebuah nama. Lalu Anda mengatakan dia dipilih. Di mana dia dipilih? Siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Antikristus itu pertama harus dipahami dulu, Kristus itu apa? Kristus misalnya air. Orang yang mengatakan air itu adalah pasir, berarti orang itu anti air. Dalam arti kata, dia anti terhadap air, dia benci terhadap air, sehingga air pun dikatakan pasir. Kalau ada yang mengatakan kemudian Kristus itu adalah Tuhan, berarti dia anti terhadap Kristus. Mungkin Anda agak sedikit bingung. Begini, Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Berarti manusia yang mengurapinya adalah Tuhannya, bukan Kristus itu yang Tuhan. Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Ketika ada orang yang menyembah Kristus, berarti dia kemudian anti terhadap Kristus. Kalau ada orang yang mengajarkan menyembah kepada Kristus, berarti definisi Kristus harus dia rubah. Kristus adalah Tuhan yang diurapi Tuhan. Lucu jadinya. Ada Tuhan diurapi Tuhan. Jadi sedeng kita dibuatnya. Katanya Tuhan satu, tapi kok ada Tuhan mengurapi Tuhan. Jadi yang betul adalah Lukas 1:31, Yesus lahir sebagai manusia. Hoyos dalam bahasa Yunani. Artinya Kristus yang lahir ini adalah manusia. Yohanes 1:51, malaikat turun naik menyampaikan firman kepada anak manusia yang adalah Kristus. Berarti Kristus adalah manusia. Yohanes 3:13, anak manusia naik ke surga, naik ke langit. Anak manusia naik ke langit. Siapa dia? Kristus. Berarti Kristus adalah anak manusia. Markus 24:62, anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan. Anak manusia ini Kristus. Kristus berarti Kristus adalah anak manusia yang diurapi, yang duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi yang antikristus adalah yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus. Kenapa mereka menuhankan Yesus? Karena Kristusnya Yesus dibuang, dikubur dikubur dalam-dalam supaya dia bukan manusia. Anda baca Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Kristusnya dibuang. Tapi dari mana bang? Dari Yesus. Berarti Kristusnya dibuang. Yang disembah adalah yang disembah adalah Yesus. Berarti yang antikristus benar berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat, penipu, pembohong, planos, pergi ke seluruh dunia, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus. Tanya Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Lalu siapa? Yesus. Kena deh. Gini, izin potong ya sebentar.
Bang Cuma kayaknya udah lari kemana-mana ini Bang Cuma. Bang Cuma ini nggak ngerti konsep ketuhanan di kekristenan. Mereka itu bukan seperti itu konsepnya Bang Cuma. Kita tetap menyembah Bapa, Sang Sumber Bang Cuma di gereja pun melalui Yesus Kristus Bang Cuma. Memang benar penyesat itu yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu memang datanya Bang Cuma. Tapi nggak bisa Bang Cuma menceng ke sana bilang umat Kristen sesat menuhankan Yesus. Bang Cuma nggak tahu konsep ketuhanan di dalam kekristenan gimana kan. Iya kan? Jadi gini Bang Cuma, menurut hemat saya ya Bang Cuma ya, dari umat-umat Kristen yang menuhankan Yesus bukan berarti dia tidak menuhankan Bapa Bang Cuma. Bapa itulah sesembahan kami, Sang Sumber, Sang Pencipta. Dialah yang menjadikan semuanya Bang Cuma. Yesus melalui Yesus. Ya, Yesus dilalui sebagai manusia atau sebagai Tuhan juga? Sebagai manusia kan datanya. Bukan Tuhan. Gini, Bang Cuma kan Bang Cuma kan bilang Kristen itu menyembah Yesus. Yesus itu perantara Bang Cuma, yang dimaksudkan kami itu perantara di gereja kita. Tapi Tuhan juga. Tuhan Bapa lah, kita nyembah Bapa. Ini kan bukan Yesus. Kita ngomong sembah kan Bang Cuma. Ya, bukan Yesus. Kita ngomong sembah dulu kan ini. Tidak usah terlalu berbelit-belit. Yang kalian anggap Tuhan dan yang kalian ibadahi itu Yesus juga kan? Perantara. Maksudnya perantara itu jangan pakai tipuan dong. Maksudnya kami menyembah Bapa melalui menyembah Yesus, betul? Iya dong. Iya dong. Nah. Iya. Saya menyembah bom-bom, atau Anda kemudian menyembah Yesus, tetapi Anda mengatakan saya menyembah Bapa loh, cuma melalui Yesus. Ya memang begitu, sesuai datanya. Datanya tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kita tidak itu sama dengan Anda kemudian menyembah Yesus dalam nama Bapa atau menyembah Bapa dalam nama Yesus. Iya. Nah, sekarang kalau demikian adanya, berarti Anda menghilangkan Kristusnya, berarti Anda anti Kristus. Kristus ini manusia kan? Iya. Nah, terus kenapa Anda menyembah dia? Bang, kita memuji, menyembah Bapa melalui Yesus. Dengan cara menyembah Yesus. Ya memang di gereja seperti itu. Ya itulah yang kumaksud. Itulah yang kumaksud. Gini Bang, sekarang begini, sabar. Gini Bang. Nanti dulu, Abang ini silakan. Banyak jemaat di bawah ya Bang ya. Jadi gini. Data aku dan Bapa adalah satu. Itulah konsep kita di Kristen Bang. Baptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah konsep kita Bang. Oke. Jadi Abang nggak bisa kalau masuk tanpa pengetahuan yang dalam tentang kekristenan Bang. Abang, saya sudah sampai ke situ, saudara. Kalian menganggap jalan ke Monas adalah Monas. Itu tidak akan sampai kepada Monas tanpa melalui jalan. Maka jalan juga adalah Monas. Kan gitu. Itu yang ada di Kristen. Bang Cuma ini kalau kayak gitu caranya melintir itu Bang, namanya Bang. Jalan kepada Monas, apakah Monas? Ya bukan. Bukan. Jalan menuju kepada Bapa, apakah Bapa? Iya bukan. Bukan. Jalan kepada Bapa apakah Tuhan? Gini Bang Cuma ya. Bentar dulu. Ya.
Kan tadi saya udah bilang kekristenan jamaat mengetahui data aku dan Bapak adalah satu. Iya. 13. Monas dan jalan adalah satu. Sebentar. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Bentar Pak Aron, jangan marah Pak Aron. Jemaat Pak Aron di bawah banyak loh, jangan marah. Iya, makanya Abang Juna ini terlalu melintir ayat kalau kayak gitu. Bentar. Lanjut. Oke, kan saya udah bilang, yang saya pelajari konsep kekristenan adalah Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 13 ayat 13, kemudian ada namanya itu amanat agung. Itulah yang kita pegang, Bang. Yang kita tahu, itu yang kita perdalam. Jangan Abang bawa kemana-mana itu ayat. Abang terlalu melencengin kemana-mana, itu namanya melintir, Bang. Sebenarnya konsepnya nggak seperti itu. Jadi konsepnya coba ceritakan konsepnya gimana? Oke, kita di gereja memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa. Gitu, Bang. Jadi melalui Yesus Kristus. Gitu, Bang. Jadi oke, simpel aja dulu. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu berarti kan sudah menyatu di sana, Bang. Nggak mungkin di sana jasad manusianya. Oke. Coba Anda uraikan ke saya terkait dengan konsep Anda tadi memuji Yesus untuk sampai kepada Bapa, antara jalan menuju Monas dengan Monasnya. Coba. Kenapa jadi ke Monas sih, Bang? Lah kan berbicara mengenai tujuan akhir. Ya tujuan akhirnya kan hidup yang kekal, Bang. Ya betul. Dengan jalan menjadikan Yesus ini sebagai apa? Iya, kita bawa di gereja bukan untuk menyembahnya, tapi melalui dialah, melalui nama dialah kita untuk sampai kepada Bapa, Bang. Dengan cara menyembah Yesus. Gimana, Bang, ini? Karena yang kelihatan kan Yesus di dunia, Bang. Berarti Yesus diibadahi kan? Nggak gitu konsepnya, Bang. Loh, Anda tahu tidak, saudaraku? Anda tahu tidak, Bandara Sultan Hasanuddin dari kota Makassar adalah jalan menuju Monas, betul? Terus? Kalau saya ke Bandara Hasanuddin memuji-muji atau kemudian teriak-teriak di sana, sujud-sujud di sana, bernyanyi-nyanyi di sana, memuliakan kemudian Bandara Hasanuddin dengan menyebut kemudian Monas, saya dikategorikan oleh penduduk Makassar sebagai orang apa? Abang bawanya jauh ini. Enggak dong, justru itu sesederhana itu loh. Yesus itu manusia, hamba Tuhan, ciptaan Tuhan. Anda mengambil Yesus sebagai perantara menuju kepada Tuhan dengan konsep yang berbeda, dengan konsep yang salah. Konsep salah. Sekarang pertanyaan saya sesederhana itu. Ketika saya ke Bandara Hasanuddin, menganggap kemudian jalan menuju Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Saya menjadikan Bandara Hasanuddin itu sebagai jalan atau sebagai Monas? Jalan karena lewat situ. Ya, jalan. Betul. Di gereja. Kan tadi udah aku jawabnya, Bang. Kenapa jadi? Anda menjadikan Yesus sebagai Monas. Ya karena dia yang sudah duduk di sebelah kanan Bang. Nah, berarti saya menjadikan Bandara Hasanuddin Monas. Saya masuk kategori apa di situ? Gini, Bang. Orang waras atau orang gila? Udah ada yang waras. Gile lu, Ndro. Ya gila lah. Ketika saya kamu mau kemana, Dek? Aku mau ke Monas. Cek per cek, dia pergi ke Bandara Sultan Hasanuddin. Apa dia bikin di sana? Oh, indah kali Monas ini ya. Oh, banyak pesawat segala macam. Karena dia menganggap untuk sampai kepada Monas harus melalui Bandara Hasanuddin. Tetapi cara metodenya keliru, mengikuti pagan. Harusnya ketika dikatakan
mengatakan Bandara Hasanuddin jalan menuju kepada Monas dan sampai ke Monas tanpa melalui Bandara Sultan Hasanuddin, harusnya apa yang menjadi rambu aturan Bandara Sultan Hasanuddin harus saya lewati aturan itu untuk sampai kepada Monas. Terima kasih ya Bandara Hasanuddin, olehmu saya sampai kepada tujuanku, yaitu Monas. Itu kan abang analogi jalan. Jalan yang Yesus jalan atau tujuan? Yesus jalan atau tujuan? Kutanya sama abang, sekarang Yesus di mana? Duduk di sebelah kanan Tuhannya. Itu kan dia udah pindah di sana bang. Yang dekat. Sekarang kalian di mana? Sekarang kalian di mana? Dan apa yang dititipkan Yesus kepada kalian? Keselamatan. Dengan cara? Dengan cara mengenal Bapa. Mengenal Bapa. Bapa itu Yesus. Bapa itu sang sumber. Bapa itu Yesus. Bukan. Bukan. Bandara Hasanuddin itu Monas. Bukan. Bukan. Salah tidak kalau ada orang menganggap sampai kepada Monas tapi hanya muter-muter di bandara. Tapi Bandara Hasanuddin enggak pergi ke Monas, tapi kalau Yesus pergi ke Bapa, itu beda. Nah, kelirunya di situ. Oleh karena jalan Bandara Hasanuddin dilipat-lipat, digulung-gulung sampai ke Monas, sampai jalan Anda anggap Monas juga, ya kan? Iya memang. Kelirunya itu di situ. Ternyata saudara-saudara, kalau Bandara Sultan Hasanuddin digulung sampai ke Monas, ternyata bandara itu juga Monas. Kutanya dulu sama abang. Kutanya dulu sama para ini. Kutanya dulu sama abang. Iya. Oke. Ada tukang parkir di Monas itu. Ada. Ketika dia keluar Monas, ditanya, kau kerja di mana? Dia bilang di Monas, bang. Tetap dia di Monas, karena memang sudah. Apakah dia Monas? Apakah orang ini Monas? Bukan. Bukan. Apakah Yesus Monas? Bukan. Gimana ceritanya Yesus Monas? Monas itu Bapak. Yesus adalah jalan ke Monas. Hakikatnya sama enggak? Jangan bawa Monas dulu ini. Ya nggak apa-apa, supaya kalian mengerti. Sesederhana itu. Karena Yesus itu mengidentikan dirinya jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maksudnya adalah jangan kau melalui jalan Paulus, jangan kau melalui jalan yang lain, tapi melalui aku. Apa yang aku ajarkan? Tuh, apa yang kau lakukan? Itu yang kau praktekkan. Apa yang saya lisankan? Itu yang kau dengarkan. Apa yang saya kerjakan? Itu yang kau kerjakan. Itu maksudnya melalui aku. Bukan malah menuhankan aku supaya kau sampai kepada Bapa. Sembahlah aku supaya kau sampai kepada Bapa. Bukan begitu. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14 nomor 12, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah, terus kenapa Kristen di gereja menyembah Yesus? Abang yang nggak ngerti. Abang tanya pada jamaat juga, pasti akan menjawab bang. Abang itu terlalu kecil itu pertanyaan begitu. Kan udah dijawab. Untuk sampai kepada Bapa, abang juga tahu harus melalui Yesus. Ya, melalui Yesus itu yang bermasalah. Kok bermasalah pula? Iya, karena melalui Yesus itu maksud Anda menyembah Yesus. Iya kan? Memuji dan mengagungkan. Ya, itu kan lucu. Ketika Anda beribadah menyembah kepada objek, berarti dia objek ini yang paling tertinggi. Karena Anda kemudian menjadikannya sebagai sembahan. Ketika Anda mengatakan kami menyembah Yesus dan juga menyembah Bapa, berarti Anda sudah syirik, menduakan Tuhan. Sedangkan melalui aku untuk sampai kepada Bapa, maksudnya melalui ajaranku, bukan beribadah menyembahku. Itu syirik namanya. Ketika Anda mengakui pencipta langit dan bumi itu Bapa, lalu kemudian ada ciptaannya bernama Yesus, untuk sampai anggap dia itu adalah Bapa itu sendiri, tidak ada yang sampai. Maka dengan menyembah Yesus itu keliru. Yesus juru selamat. Keliru lah bang.
Keliru sangat itu, Bang. Aduh, karena gimana ini ya? Anda menyembah jalan. Di mana jalan ini justru mengarahkan Anda untuk menyembah kepada sana Bapak. Bukan ke saya ini hanya juru tunjuk. Kepada siapa kamu harus tunduk, kepada siapa kamu harus menyembah. Akulah orangnya yang menunjukkan itu. Maka Yesus katakan juru selamat, bukan sang pemberi selamat. Dia cuma juru, sama seperti juru parkir, bukan parkir, tapi juru parkir. Juru masak, bukan berarti dia masakan, tapi dia juru masak. Juru kemudi, bukan berarti dia kemudi, tapi dia mengarahkan kemudi. Sekarang gini, Bang, di Islam pun harus mengikuti Nabi Muhammad kan? Yes. Iya, sama kita, Bang. Tapi kami tidak menyembahnya seperti kalian. Tapi kan ikutin perintah semuanya. Ya, mengikuti perintahnya. Adakah kemudian perintahnya menuhankan dirinya, menyembah dirinya untuk sampai kepada Allah? Ya memang di kekristenan juga nggak ada. Lah, kalian mendudukkan Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, betul? Bukan kita yang menduduk. Itu yang sederajat dengan Yesus di surga. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ini yang kalian sembunyikan, ternyata Yesus dan Bapa sederajat. Ini tidak begitu, Bang. Tadi dengar nggak teman-teman? Dia tadi mengatakan bahwa Yesus dan Bapa sederajat, betul nggak? Gini, Bang, gini Bang ya. Betul nggak? Saya ulang dulu. Betul tidak Anda tadi mengatakan Yesus dan Bapa sederajat? Gini, Bang, ketika dia di surga, itu kan duduk sebelah kanan Bapa. Memang dia penghuni surganya, Bang. Dia menyiapkan rumah di surga untuk kita yang percaya kepada Yesus. Untuk kita, untuk kaumnya Bani Israel, jangan kita. Yesus setiap berkata itu bukan untuk kita, nggak ada untuk kita. Gitu, Bang. Ajaran untuk Tuhan kaumnya. Nggak, ajaran Tuhan itu untuk semua umat manusia, Bang. Tidak ada itu. Ketika Anda mengatakan untuk semua umat, Yesus berbicara setiap saat itu untuk kaumnya Bani Israel. Tidak pernah dia berbicara untuk non-Israel, nggak pernah. Yesus menawarkan jalan itu hanya untuk kaumnya saja, bukan kepada bangsa lain. Tapi tadi Anda sudah membuka rahasia Anda. Bukan ya. Anda sudah membuka tadi, Anda mengatakan sederajat. Nggak ada saya gitu. Gini. Bukan. Abang cuma pelintir. Jadi sudah benar konsep yang kalian sembunyikan itu. Jalan menuju Monas adalah Monas, Bandara Sultan Hasanuddin adalah Monas. Udah selesai. Sederajat kan? Gini maksudnya itu, Bang. Gini ya. Segala sesuatu yang diinginkan Bapa kan memang melalui Yesus Kristusnya, yang Sang Firman itu sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya, Bang. Masalahnya di mana? Anda menyetarakan, mensederajatkan Yesus yang manusia ciptaan dengan pencipta langit dan bumi. Nggak ada saya bilang gitu, Bang. Alamak. Udahlah, anggap saja Selamat tidak. sore. Ada apa dengan sore, Bang? Iya, karena mulut kau itu menghina terus Kristen. Hah? Apa? Ini parah nih. Bukan parah. Dari tadi saya dengar terus si Juma ini bukan anak babi, dia ini anak binatang. Bapak. Iya, bapakmu gua kan. Menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk nggak ada itu. urusan bapakmu di situ, uruslah agamamu. Enggak, saya tanya, menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas salib itu. Itu enggak ada urusanmu situ, babi. Enggak ada urusanmu. Urusan Kristen itu dia sembah setan segala macam. Jangan diturunin, moderator, jangan diturunin, biarin. Jangan turunin. Itu anak babi itu, binatang itu. Sebentar, Leman. Hanya menghujat saja terus dia. Jangan kau buat malu di sini. Sebentar, Leman. Bukan manusia itu, anak binatang itu. Menghujat terus dia. Kalau kayak gini kau yang binatang jadinya. Diam dulu. Jangan turunkan dulu, biar bicara kami. Diam dulu. Bang Leman, ini yang nonton banyak jemaat gereja loh.
Yang nonton banyak jemaat gereja loh. Banyak Jadi jemaat jangan uruslah agamamu Islam itu, kami urus agama Kristen. Jangan terus menghina terus kau. Iya, udah diam. Baik binatang. Diam dulu. Anjing kau. Udah ada menghina di sini. Kalau jumpa saja kita kuhu. Oke ya, Leman. Di sini nggak ada menghujat. Bang Juma yang disampaikan semua data yang ada di Alkitab, saya percaya itu karena ada. Saya sudah baca juga beberapa. Literasi tentang Bang Juma juga saya sudah baca. Ada beberapa ayat yang memang Bang Juma tafsirkan sendiri. Itu sih Bang Juma. Harusnya nggak perlu ditafsirkan sendiri lah. Contohnya Bang, yang saya tafsir sendiri yang mana? Sekarang gini, Bang Juma bilang Yesus itu mati terkutuk. Iya. Pesan banget Bang Juma bilang. Paulus yang mengatakan itu kok. Sebentar. Maksud dari ayat itu kan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat Bang, dengan cara menjadi kutuk. Untuk kutuk hukum Taurat itu loh Bang. Itu loh, bukan orangnya Bang. Lah, salah sendiri kenapa mengutip kepada dalil Bible, dalil kitabnya Yahudi, Paulus ini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung. Siapa yang mati digantung di situ Bang? Yesus. Lah, jadi yang terkutuk siapa? Bukan orangnya Bang. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Saya yang dituduh mentafsir, padahal dia yang mentafsir. Paulus yang berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Pertanyaan saya, yang digantung di situ siapa orangnya? Yesus. Yang dikutuk di situ siapa? Kan ada kalimat awalnya, kutuk hukum Taurat Bang. Nah sekarang orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, terkutuk nggak Kristen? Ya makanya ada 10 hukum Taurat yang kita ikuti. Saya ulang lagi, terkutuk nggak orang Kristen kalau tidak melakukan hukum Taurat? Ya terkutuk lah. Di mana dalilnya Taurat itu untuk Kristen? Ya nggak ada, memang. Ya memang nggak ada. Berarti kalian hanya sebab kasih karunia. Jika memang ada kebenaran di hukum Taurat, Kristus tidak berlaku buat kita. Nah, terus kenapa harus Yesus mati untuk Kristen, untuk nebus kutuk Torah? Sedangkan Torah itu hanya untuk Bani Israel. Karena di waktu itu orang-orang Yahudi tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus apa hubungannya dengan orang Kristen gitu loh? Hubungannya Taurat dengan Kristen ini apa? Bagi yang percaya terbebas dari hukum Taurat Bang. Hukum Taurat. Sekarang memang pernah orang Kristen itu terikat oleh hukum Torah? Ya makanya kita sudah terbebas Bang. Sejak kapan terikatnya orang-orang Kristen ke Torah? Ya kalau dia tidak mati di tiang salib ya kita masih terikat Bang. Di mana hukum Torah untuk Kristen, orang di luar Yahudi itu di mana? Dalilnya bahwa Torah itu untuk non Yahudi itu di mana? Ya itu pasti ada Bang kalau dia nggak mati. Inilah yang saya katakan, kalian itu hanya terlanjur Kristen, kalian itu nggak paham Bible, kalian hanya belajar luarnya saja. Ini tak kasih data nih, sabar dulu. Ulangan 5, dengar. Ulangan 5 Bung, dengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Siapa yang dipanggil? Orang mana? Israel. Dipanggil nggak orang di luar non Israel? Dipanggil nggak? Emang nggak ada waktu itu di luar orang Israel Bang di sana Bang. Saya ulang pertanyaan saya nih. Kalian yang hebat dalam memelintir kemudian dan mentafsirkan kitabnya orang. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kau mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu kepada nenek moyang Israel saja bukan, apalagi kalian kabar Kristen. Aku pada
pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk beritahukan firman kepada kamu. Kamu Bani Israel. Kemudian di dalam Ulangan 33, kita baca Ulangan 33, jelas di sana diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan berkat kepada Musa, kepada orang Israel sebelum Musa meninggal. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada Zer, tampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap suatu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaah Yakub Torah itu. Mana Kristen, mana? Di mana Kristen bisa masuk di Torah? Ada? Oke, udah. Ya, silakan. Oke. Abang bawa perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa. Ya jelas, di situ memang Musa untuk Bani Yahudi, Bang. Jelas. Hukum Torah untuk siapa? Untuk Yahudi. Terus kenapa Yesus harus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah? Iya, memang tertulis begitu, Bang. Karena kalau kata siapa? Sebentar, kalau dia tidak mati, ada kemungkinan hukum Taurat itu berlanjut, Bang, untuk semua manusia. Ini bicara kebenaran kok. Gimana ceritanya? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik jemaat Yakub. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kau mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita yang hidup saat ini, yang ada pada hari ini, yang hidup bersama aku dengannya hari ini. Itu kata Musa. Lah, Kristen belum ada di situ. Ini ya, Bang. Jadi kalau menurut Bang Juma, kalau Yesus tidak mati di tiang salib untuk menghilangkan kutuk Taurat, akankah kutuk Taurat itu berhenti sampai situ, Bang? Hari ini orang yang tidak melakukan perintah Tuhan pasti neraka, dikutuk. Kenapa pula? Itu Abang tahu. Iya, terus kenapa harus dihilangkan hukum Tuhan? Kenapa? Karena memang tidak ada yang sanggup waktu itu, Bang, untuk menjalani semua tradisi Yahudi itu, Bang. Karena tidak ada yang sanggup. Padahal perintah Tuhannya itu diturunkan kemudian agar manusia ketika melanggar itu bertaubat. Perintah Tuhannya solusi dosa adalah bertaubat. Betul. Kita kan mengimani, pribadi saya mengimani untuk itu memang menghilangkan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, dengar dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi, itu mengikat siapa? Bani Israel. Kalian orang Kristen kalau mau makan babi haram nggak? Ya enggak, kalau berdasarkan ya enggak. Terus kenapa harus mati Yesus untuk nembus Torah untuk kalian? Sementara haramnya babi itu bukan untuk kalian. Ya, kalau misalkan kalau Yesus tidak mati dan terangkat ke langit, nggak mungkin bisa ditemuin si Paulus. Karena Paulus memang tidak ada pada saat Yesus melakukan pengajaran. Pertanyaan saya, apakah kemudian kematian Yesus? Arom, jangan berdebat sama orang gila, Arom. Diam dulu kau. Saya minta tolong, jangan bikin malu apa Kristen. Dia itu orang gila itu, nggak tahu pun dia tipu-tipu saja firman Tuhan. Jadi Tuhan nanti Leman, yang hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen, Leman? Hah? Hukum Taurat Musa itu apakah untuk Kristen itu?
Oh, nggak bisa, Sedangkan karena kami Kristen nggak itu mengurusi Islam nggak bisa. Kristen punya amanat agung untuk memurtadkan Jadi kami kalau menjadi saya Kristen. tanya sama kau Juma, Nggak bisa bang. Apa, Kristen itu Juma, agama Syiar dengar, memiliki Juma. kemudian kau yang dengar, Bagaimana kau yang kalau dengar. saya tanya nanti Agama sama Kristen kau? itu memiliki amanat agung untuk Bagaimana mengkristenkan sih? dunia. Agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan kami. Tapi kami bukan orang bodoh yang begitu saja percaya, paham? Makanya saya bertanya, makanya dikaji. Dan agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Nah, kami nggak mau. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Makanya kami menantang setiap ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami itu tidak benar. Namanya bohong juga pasti tidak benar. Pasti akan kami suarakan. Contoh misalnya seperti yang ini kita bahas. Hukum Torah itu harus dibatalkan dengan matinya Yesus. Emang hukum Torah itu untuk kita? Hah? Memang hukum Torah itu untuk kita? Kenapa harus Yesus mati untuk kita? Hukum Torah itu ya untuk Bani Israel, kaumnya Israel. Ketika Yesus mati untuk menghapus Torah untuk Yahudi, bukan untuk kita. Karena Torah itu milik kepunyaan mereka. Kenapa pula kita harus nyamar-nyamar jadi domba? Pantaslah Yesus berkata kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang pada menyamar domba. Apakah kita yang dimaksud? Karena kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku ke sana. Nggak ada bang, kita ngaku-ngaku Bani Israel gimana? Terus kenapa kita harus meyakini Yesus mati untuk supaya kita bisa melaksanakan kemudian apa yang tadi dilarang Tuhan sekarang tidak dilarang lagi? Sebentar dulu, apakah Yahudi sekarang makan babi? Enggak. Ya terus? Apakah Yahudi sekarang menyembah Yesus? Kan enggak. Ya berarti mereka nggak percaya agama Kristen. Berarti kita nggak Yahudi-Yahudian kan? Tapi faktanya kalian melegalkan segala sesuatunya berdasarkan dengan matinya Yesus di atas salib untuk menghapus Torah. Nyambung nggak itu? Di mana Yahudinya? Lah, justru di situ Anda melegalkan Taurat, Anda langgar semuanya karena Anda berasa tadinya itu adalah aturan untuk Anda, padahal tak ada hubungannya. Sekarang saya tanya, sederhananya begini bang, Anda makan babi, haram berdasarkan berdasarkan hukum Musa. Hah? Hukum Musa itu haram babi untuk Anda? Iya, imamat. Anda memang kaumnya Musa? Yang diterima Musa. Inilah kesalahan kalian. Itu kan undang-undang untuk orang Malaysia. Bang, Anda anggap undang-undang itu untuk Anda yang adalah orang Indonesia, kan lucu. Bang Juma, Tuhan sendiri bilang segala firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nggak ada hubungannya itu. Kalau sudah ada hubungannya. Perintah Mau ke mana? Mau ke mana, Arom? Apalagi nih? Kenapa? Kemana maksudmu? Udah lakukan Ini untuk Bang dirimu Rom ini sendiri. masih Kristen Bang Arom, Kristen juga dia. Ya, lakukan untuk dirimu sendiri, Arom. Jangan kau sesatkan orang lain. Siapa yang sesatkan? Ya udah, masa kau sampaikan lah ajaranmu. Kenapa? Masa kau sampaikan. Kita diskusi aja, Bung. Jangan marah-marah kayak kesurupan gitu, Bung. Ya. Itu ajaranmu, ajaran penyesatan semua yang kau ajarkan itu. Dosa. Penyesatan mana, Bung? Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Itu Tuhan yang benar. Kau mempertuhankan sudah ada langit dan bumi. Betul, Bapak. Bukan masalah betul Bapak. Yang penting Tuhan itu tidak terlihat. Tidak bisa diukur. Iya. Itu Tuhan yang benar. Apa ini? Kristen Menurut sama saya. Kristen jadinya. Betul. Ayo kita diskusi. Kau ini siapa? Diskusi kamu hanya pengajaran konyol. Untuk apa diskusi pengajaran konyol? Kok pengajaran konyol? Data nggak punya, kau ngomong konyol. Penyesatan itu begitu. Kenapa? Kau kan percaya masih Yesus Tuhan. Kalau kau bilang aku Yesus bukan Tuhan. mana datanya? Ya datanya, kalau ada data itu berarti ya itu namanya, kalau ada data namanya penyesatan. Botol. Data nggak punya, ngomong sembarangan. Mana data? Kok ngomong sembarangan? Bebas kok, yang Maha Kuasa juga bebas bisa berbicara. Mana kamu Tuhan? Mana data? Kamu Tuhan, Arom. Ini ditonton 3.000 orang. Kau teriak-teriak memojokkan orang, tapi Mau ditonton 3.000 orang, mau 10.000 orang? Emang 10.000 orang yang bikin saya hidup? Iya makanya. Konyol apa? Kau hidup konyol yang penting yang menciptakan aku.
Lidah kau kesleo itu. Konyol kau ini. Kita diskusi pakai data, bahas secara ilmiah. Leo, itu perkataan manusiamu itu. Kau ya konyol nggak apa-apa. Kenapa kalau konyol rupanya? Kenapa? Kau kenapa rupanya? Kamu mempertuankan manusia, kamu ngajari perasaan pernikahan. Kapan saya ngomong? Kapan? Mau kayak mana? Mau kayak mana? Udah, kalau mau kamu mempertuankan manusia, udah. Kapan saya ngomong begitu? Itu dirimu. Gak usah kau bagi-bagi kepada orang. Tanya Kian. Tanya Kian Santang. Kapan saya ngomong mempertuhankan manusia? Tanya Kian Santang. Tanya Kian, gak usah tanya manusia. Aku gak percaya sama manusia. Binatang kau. Gak santang. Mau santang juga. Lontong juga saya gak peduli itu. Udah, jangan marah-marah. Bentar ya, mohon maaf bentar. Ini banyak jemaatnya Pak Arom nonton, lu jangan marah-marah Pak Aron sampai nyebut binatang-binatang, gak boleh itu. Dia nyerocos begitu, udah bukan manusia lagi. Itu masih Kristen Bang Aron, masih Kristen itu. Nggak peduli saya kan pakai bahasa manusianya, pelan-pelan saya ngomong ini. Dia nggak pakai data. Kalau mau diskusi sama saya, ayo. Nah, saya membenarkan data dari Bang Juma. Cuman memang ada beberapa narasi yang memang nggak sependapat. Kan wajarnya. Pembelajaran di Islam sama di Kristen kan beda. Bang Juma bilang bahwa kita Musa itu untuk Yahudi, benar. Kenapa harus dibatalkan untuk Kristen? Ya mungkin aja kalau nggak dibatalkan akan terjadi selamanya itu hukum Taurat. Gitunya yang saya bilang. Oke, saya ibadah sejenak, Saudara Arom. Silakan dilanjut dengan guru-guru saya yang ada di sini. Sejenak aja saya ibadah dulu ya. Makasih Bang Arom ya. Lanjut. Thank you. Siap. Ya, Masya Allah. Terima kasih Gurunda. Ya, sambil nunggu ini ya guru saya dulu lah. Ini ada Pak Desugi dulu. Nggak sopan saya. Pak De, cek. Ya, mohon maaf buat saudara-saudara semua. Mohon maaf. Arom ini harus dikasih seperti itu. Tidak manis-manis bagikan. Diskusi Pak. Dari tadi kalimat kami, Pak Robin, kita diskusi dari tadi kalimat-kalimat itu diatur, ditata, bahasa kami ditata. Jadi tidak ada serangan-serangan yang berlebihan, tidak ada yang serang pribadi, kata-kata binatang. Jadi tolong diskusi yang baik ini, yang mengedukasi, jangan dicemari, Pak. Arom ini, makanya suara aku memang seperti ini, keras. Ya, pakai data, keras nggak apa-apa, pakai data. Gak usah pakai data, saya nggak percaya kepada data-data. Itu namanya longor. Kau ateis. Longor di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7 aja nggak kau percayain. Nah, ngomong longor kau sama aku lagi. Kau ateis. Data Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Itu penyesat. Betul. Kalau belum minta data kau. Betul. Kenapa kau nggak percayain itu? Percaya? Gak usah betul-betul, gak perlu betul lah mas aku. Gak perlu betul. Salah aja bilang. Kamu banyak kali ngomong. Percaya. Kamu masih sok tahu, lebih tahu kau daripada Tuhan. Gak usah terus-terus lah, itu perkataan dunia itu. Kenapa? Kau yang kenapa? Kamu dari tadi bikin penyesatan aja kamu dari tadi. Kamu Kristen kan? Jangan seperti itulah, saudaraku. Kau kalau habis pup, cebok dulu. Jangan kalau habis pup, kau jangan ngomong kotor di sini. Di sini harus bertata, berbicara. Gak usah aku itu perkataan dunia itu. Aku kau cari pembenaran aja kau. Ini gimana ini? Kenapa sih dulu berantem bro? Bininya marah itu. Bininya marah. Iya. Ada marah biniku. Dia pup belum cebok. Kan aku bilang. Kamu banyak kan ngomong kamu Arom. 2 Yohanes 1. Banyak orang-orang pintar sini nggak seperti kamu. 2 Yohanes 1. Gak usah di Yohanes 1. Itu semua tulisan manusia itu. Tulisan manusia. Kamu aja bisa mengetahui setelah kamu lahir. Sebelum kamu lahir. Saya sebelum kamu lahir. Saya udah mengetahui. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan dunia itu. Perkataan manusia itu. Oke. Limit dulu. Ini. Gak usah entar dulu. Sama kau nggak perlu entar dulu. Kamu mau masih. Jadi kau bawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya bilang saya percaya bahwa Yesus itu sebagai manusia datang. Kalau dia nggak manusia gimana mau dibunuh?
pastilah manusia yang dibunuh. Ayo lawan Pak Robin, buka mic-nya. Dah? Iya. Kau yang berkata apa? Perkataan duniamu aja, itu manusiamu aja. Tuh, kan? Ya iya kan, memang iya. Kamu kan bisa mengetahui setelah kamu ada. Sebelum kamu ada, sebelum kamu ada saya udah mengetahui. Coba, ingin mana? Secara logika dulu. Yang dukung Pak Robin tekan 1 teman-teman ya. Yang dukung Pak Robin tekan 1, Ya, yang siap, dukung siap, Arom Bang. tekan 2 ya. Silakan. Nggak mau saya kalau dia nyerocos mulu gini. Gantian aja 1 menit. Kau nggak mau, ya udah kalau nggak mau. Emang ada yang masak kamu? Aku nggak pernah masak kamu kok. Kenapa jadi kau ngegas begitu sih? Banyak kali tidak berselit lidahnya. Yang polos-polos sana, jujur aja saudaraku. Oke, di data sini ya, saya bawa data. Memang Yesus utusan. Udah itu yang benar. Sebentar. Baru saya senang. Di data Kamu sebagai Yohanes. Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen. Bentar. Nggak usah Yohanes bawa-bawa gitu. Itu semua persis. Gimana Kang ini? Kalau Injil yang asli bukan itu. Injil yang asli bukan yang ditulis oleh manusia. Injil yang asli yang dilakukan oleh Yesus. Itu Injil asli. Yang diperbuat oleh Yesus itu Injil asli. Mana Injil aslinya? Izin. Tindakan itu asli. Izin Pak Arom, Ya, silakan, Pak Robin silakan. izin. Izin Pak Robin, mohon maaf. Gantian ngomongnya ya, gantian. Biar Bang Alom dulu ngomong, nanti Pak Robin ngomong ya. Oke. Ya kalau seperti ini nggak perlu. Dia nanti masuk pengajaran dia. Kalau mengajar orang dunia Allah silakan lah. Silakan aku dengar. Coba Pak Robin, saya Dia pengen memasuki tahu dari pengajaran Pak dunia Robin. untuk mengajar ilahi. Ya, coba saya pengen tahu Pak Robin. Paulus itu anak siapa Pak Robin? Anak setan itu, anak iblis. Wah. Ini parah nih. Aduh. Apa dia mengajarkan Yesus menjadi Tuhan? Orang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan aku adalah Tuhan. Nah, itu siapa yang mengajarkan seperti itu aku adalah Tuhan? Dajjal, iblis. Ini saya suka kayak gini. Kalian berantem saya suka. Ayo Pak Robin, gas lagi. Si Arom ini sesat Pak Robin nih. Sesat si Arom ini. Makanya dari tadi dia saya lihat dengar, saya mendengar di bawah dari tadi. Kalau dia berbahasa jujur nggak apa-apa, saya nggak bakal masuk. Dari tadi kebohongan terus dia bikin dengan kepintaran dunianya. Sementara kan saudara-saudara Muslim kan nggak bisa ditipu. Harus memiliki iman yang teguh. Orang-orang Muslim cerdas ya. Itu semua kebohongan semua. Yang benar itu adalah sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu yang benar. Jangan sesudah ada langit dan bumi. Yesus itu sesudah ada langit dan bumi baru ada. Pak Robin, terus itu anak Maria siapa Pak Robin? Anak Maria. Gimana? Anak Maria itu siapa? Anak Maria adalah manusia. Bukan Tuhan. Anak Maria nggak punya anak. Bukan. Terus itu yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Manusia atau siapa? Orang dia belum nikah kok. Iya. Itu yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Yang mati terkutuk di kayu salib itu setan atau siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Setan iblis. Ya. Makanya upah dosa adalah maut. Yang membuat dosa kan iblis. Karena Tuhan nggak pernah disalib. Tuhan tidak pernah disalib. Tuhan nggak pernah mati. Itu iman saya. Iya. Tapi kalau iblis ya mati. Aduh, Jarom kalah. Udah belum dia ngomong itu kan? Udah, saya bantah. Udah. Oke, kalau udah sebentar ya Pak Robi. Dari tadi berselit lidah. Ngomong yang jujur aja. Ya, saya percaya Yesus itu adalah utusan. Kalau utusan saya percaya. Enggak lengkap iman saya kalau nggak percaya dia utusan yang mulia. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, benar. Tapi saya lebih percaya yang memberikan dia jalan. Siapa? Yaitu Bapa. Nah itulah yang saya imanin. Wah, ini bukan jalan. Nurunin Pak Robin nih. Aduh, gimana ini? Gak apa-apa, sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apa dihujat apa enggak? Apa disayang-sayang? Tidak, dihujat. Maka dikatakan dia kemasukan roh berjebul, itulah kebenaran. Saya tetap mencetak kebenaran. Kebenaran saya percaya apa? Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Titik. Itu dalilnya. Yohanes 1 ayat 7. Pak Robin, biar gantian. Pak Robin, saya percaya Tuhan. Izin Pak Robin, biar gantian Pak Arom dulu yang ngomong. Nanti gilirannya Pak Robin yang ngomong. Silakan.
Oke, kan kita ngomong berdasarkan data ya Pak Robin ya. Yang bilang nggak mengakui Yesus datang sebagai manusia siapa? Kita semua mengakui Pak Robin. Yang bilang kita nggak mempercayai sang sumber siapa? Kita mengakui sang sumber Pak Robin. Oke, clear ya Pak Robin ya. Jadi nggak ada yang menyesatkan, cuman literasimu yang kurang. Oke. Jadi gini Pak Robin bilang manusia yang lahir dari Bunda Maria, ternyata Pak Robin bilang sendiri Bunda Maria tidak pernah melahirkan anak. Itu lucu, konyol, keluar dari histori atau dari konteks. Kamu bilang Tuhan kamu berarti? Hah? Konteks apa? Kamu datanya kamu nggak percaya kamu? Hah? 2 Yohanes 1 aja 7 ayat 7 kan berani percaya kamu? Itu udah pakai data. Kamu berbicara data sama saya. Buang datamu itu. Banyak kali tadi data. Tapi nggak kau percaya datamu sendiri. Tadi saya justru udah kau tantang. Nggak usah kau berbicara data lah. Nggak usah kau pakai ajaran duniamu. Jadi saya suruh diam ini. Ya nggak usah gimana, nggak usah kau pakai. Aku sudah mengetahui sebelum kau ada. Itu aja intinya. Aku sudah mengetahui sebelum ada langit dan bumi. Aku sudah memiliki Tuhan sebelum ada langit dan bumi. Bapak udah tua. Kamu setelah ada langit dan bumi baru memiliki Tuhan. Coba Bapak. Bagaimana itu? Coba bandingkan secara akal sehat. Lebih tinggi mana? Tuhan yang sebelum ada langit dan bumi apa Tuhan yang sesudah ada langit dan bumi? Gini. Kamu ini bikin kepintaran dari sana kali panjang kali lebar kali panjang. Masukkan kepada saudara-saudara yang mana yang bisa kau makan, mana yang bisa kau makan. Pak Robin ini. Kau lucu, mau lucu mau apa-apalah. Gini, kalau sama Pak Robin ini saudaraku nggak bakal bisa makan orang ini. Nggak bisa kau ajak. Hari kepintaranmu pakai aja sendiri. Di sini kita nggak nyari menang kalah Pak Robin. Ya kalau ada kepintaranmu, ada pengetahuanmu, pergunakan aja sendiri. Arom, kalau ada kepintaranmu, pergunakan sendiri. Biarkan hubunganmu sendiri dengan Maha Pencipta. Jangan kau ini ke sama orang lain. Jangan pernah kau curi orang lain. Jangan pernah kau atur orang lain. Itu aja. Gak perlu kau sampaikan di sini. Apalagi saya. Kau siapa? Ya, aku bukan ngatur. Makanya karena kau yang ngatur aku. Kenapa kau masuk ke sini? Kenapa kau sampaikan itu kepada saya? Kenapa kau ajari saya? Berarti kau yang atur saya. Kau yang atur saya kau. Kamu timpakan itu perkataan milik saya. Apalagi kau bilang? Ya, kau yang atur saya. Ya Pak Robin, udah. Oke. Makasih. Siap Pak Robin, mantap Pak Robin. Saya selalu buat opung ya, opung saya selalu di sana ya, Pung. Ya, siap. Ya, terima kasih banyak Pak Robin. Sesat saksi Jehovah Pak Robin ini. Oh, ini kok Pak Robin jadi diserang sama para Kristen ini Pak Robin? Jangan begitu Bang. Apa-apa, memang iya saya harus diserang. Saya mau seperti Yesus. Diserang oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyerang Pak Robin barusan. Saya dengar Pak Robin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya mau seperti Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Tapi menjadi utusan. Ya. Ya, dia dikatakan dihujat, dikatakan dia banyak kemasukan roh bejebul. Saya ingin seperti itu. Apa-apa Kristen ini? Iya, kan Yesus kan dikatakan orang Yahudi. Iya. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, makanya Muslim itu nggak lengkap imannya kalau nggak mempercaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai utusan. Nggak lengkap iman dari manusia. Tapi kenapa di sama Kristen itu dituhankan, Pak Robin? Masa Kristen dihina? Iya. Masa jadi Kristen yang menghina Yesus? Iya, menghina. Ngeri saya lihatnya. Ngeri. Ya udah ya. Turunkan host itu. Wah, emang Robin sesat itu nggak usah kok jadi kalian. Sebentar. Coba ditanya dulu Pak Robin. Pak Robin sesat. Orang Kristen sesat kepada Yesus. Yesus sesat. Yesus kemasukan roh bejebul katanya. Ini makanya Yesus pancing. Kelihatan kan? Nah ini yang diperkatakan kepada Yesus orang Yahudi. Kelihatan kan aslinya? Kenapa? Kalau orang benar, orang dari tadi saya pernah menghina enggak kan? Nah ini contoh. Saya tanya dulu Pak Robin izin saya tanya dulu. Silakan Pak. Menurut Pak Robin, kan menurut Bang Arom sama Bang Weli yang mati terkutuk. Menurut saya Pak.
Nah, menurut saya. Iya, menurut Tuhan. Menurut yang Maha Kuasa, Pak. Menurut yang Maha Kuasa. Benar. Kan menurut mereka itu yang mati terkutuk itu Tuhan katanya ya, yang menebus dosanya. Menurut Tuhan, Tuhannya Pak Robin, yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Iblis, Pak. Jangan iblis. Iblis. Ya, upah dosa adalah maut. Borat nih, borat do si William, borat asli borat si William. Nah, udah basa-basa aja. Ngomong aku borat katanya, monyet. Nah, inilah kan? Monyet. Bagaimana kebenaran seperti ini? Iya, monyet saya dikatakan. Nggak apa-apa. Saya berbahasa-bahasa di mana? Kalau lo makatai si Faile hodo lo. Nah, katanya malukan aku karena ini yang dikatakan oleh kepada Yesus. Dikatakan ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi, apa dikatakan kepada mereka? Orang Yahudi, kau kemasukan roh berjebul katanya kepada Yesus. Coba kebenaran yang disampaikan oleh Yesus, tapi dikatakan sama seperti ini. Inilah. Udah, hati-hati saudaraku, makanya terjebak. Jangan terjebak kepada iblis yang menyerupai malaikat. Jangan terjebak. Kalau saya nggak bakal terjebak lagi, saudara. Banyak sekarang iblis menyerupai malaikat. Banyak sekali. Oke, gitu Bang Pak Santang. Siap Pak Robin, siap. Selalu Pak Robin ya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Mohon maaf buat semua saudaraku. Ya, ada perkataan yang kurang lebihnya salah. Ya, termasuk juga buat saudaraku Kristen. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, ini perlu berkatalah jujur dari hati kalbu yang dalam. Ya, karena itulah yang perlu kita bertanggung jawab nanti kepada Maha Pencipta. Jangan pernah kita bohong-bohongi sesama manusia. Memang benar Yesus adalah utusan, dan itu suatu fakta, karena Yesus itu belum ada sebelum langit bumi ada. Nah, apakah dia jadi Tuhan yang benar itu sebelum ada langit dan bumi? Itu baru Tuhan, itu baru Allah, itu baru Bapa. Tapi setelah ada dunia ini baru ada Tuhan. Itu keliru, itu kepalsuan. Mantap, keren Pak Robin. Ya, semoga banyak Tuhan tidak akan pernah sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah kita bisa ukur. Iya. Betul. Ya, semoga banyak orang-orang Kristen yang mengikuti jejak Pak Robin ya, Pak Robin. Amin Pak, amin. Apapun saya akan tetap ya teguh, karena itulah iman yang diajarkan oleh Maha Pencipta kepada saya. Kau percaya kepadaku sekalipun, itu ada di dalam Ibrani 11. Berbahagialah bagi engkau yang tidak melihat tapi nggak pernah, itu berbicara data dari si Arom, tapi nggak dipercayai. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Itu iman yang sesungguhnya. Kita nggak pernah melihat Tuhan tapi kita percaya. Nah, itu iman yang asli. Lakukan itu, jangan hanya berkata ini kan panjang kali lebar. Wah, Pak Robin sinyalnya kena langsung. Kena sinyal Pak Robinnya kena. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Bang Hos, Gurunda, Ustadz, Pak Desugi, Bang Kores. Oke, Pak Robin, mungkin sinyal Pak Robin lagi jelek ya, Pak Robin. Izin saya turunkan dulu ya. Muslim. Apa pernah saudara kita sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada. Iya. Sinyalnya jelek, Pak Robin sinyal jelek. Dia diisi borong-borong, sinyalnya jelek dia. Tuh kan kepental sendiri kan. Oke. Aduh, kalian berantem saya senang loh, Aron. Saya bahagia. Ini kan diskusi sama Bang Juma tadi. Ya, Bang Jumanya lagi sholat kan, lagi ibadah. Nanti tunggu Bang Juma ya. Dia kan agak geser sedikit otaknya. Nggak boleh orang ngomong. Gimana ceritanya? Iya. Aduh. Ya, lanjutan. Enggak, yang saya bingung dari tadi malah datang satu Pak Robin nyerang Arom, datang satu hotel nyerang Pak Robin. Ini kayak mana teman-teman, masa nggak bisa
bersatu dulu. Tapi oke lah ya. Cuman gini, saya yakin tadi juga sambil nunggu guru kami ya. Tadi juga sudah disampaikan oleh guru kami ketika Al-Quran menyebutkan bahwa dia yang akan datang itu, Al-Quran nih surah As-Saff ayat 6. Bahwa Rasul yang akan datang itu ismuhu Ahmad. Kan gitu Bang Arom. Nah, Bang Arom, tadi maaf kalau ini sekiranya pengulangan, cuman saya ingat bahwa Al-Quran ketika menyebutkan ismuhu Ahmad, itu merujuk kepada namanya isim tafdil. Artinya sebuah nama yang paling unggul di antara yang lain. Jadi orangnya disebut Muhammad, maka ketika itu Rasulullah dinamai Muhammad. Nubuatannya adalah nama itu nama yang akan paling terpuji, artinya. Maksudnya yang terpuji, yang paling terpuji. Nanti namanya Muhammad, gitu Bang Arom. Nah jadi, maka jadi lakob juga Ahmad ini untuk nama Muhammad. Tempatku dan asal. Ya, silakan Bang Arom. Tadi menurut Pak Robin, yang mati terkutuk itu ya Pak Arom ya. Itu Kristen dia Kristen, seorang pengajar juga dia. Dibuka mic-nya Pak Arom. Kores, Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Arom. Tadi saya tertarik sebenarnya ingin mengomentari masalah ini ya. Yohanes 14 ayat 6 itu. Bentar Bang Darel, bisa di mute dulu Bang Darel. Darel, mute dulu Darel. Oi. Di mute dulu Bang, di mute dulu. Apa? Berisik Bang. Di mute dulu. Berisik. Ya. Jadi orang-orang Kristen ini mengatakan Yesus itu hanya satu-satunya jalan. Sehingga hanya Yesuslah yang layak jadi Tuhan, kan begitu. Padahal kalau kita lihat ya, kita cermati, semua nabi itu jalan. Walaupun tidak harus mengatakan akulah jalan. Tapi untuk mengatakan hal itu bisa dengan cara yang lain. Contohnya, Nuh itu jalan. Zamannya Nuh, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nuh. Ya, siapapun yang tidak naik ke bahtera Nuh, itu termasuk orang-orang yang sesat. Orang-orang yang naik ke bahtera Nuh inilah orang-orang yang beriman. Itulah yang nanti akan sampai kepada Tuhan. Demikian juga zamannya Musa. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Musa. Bahkan Yesus, kalau dia tidak mengikuti Musa, dia masuk neraka. Ini sesuai ucapan Yesus sendiri loh. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Nah, cuma nabi-nabi terdahulu itu sifatnya lokal. Termasuk Yesus lokal. Dakwah Yesus hanya kisaran Palestina. Tidak sampai kisaran Medan, tidak sampai. Ya hanya kisaran Palestina sendiri, sesuai apa yang dikatakan Yesus. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kata hanya, ini tidak bisa dimaknai bisa untuk semua, nggak bisa, hanya itu khusus. Nah, zamannya Nabi Muhammad, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Bahkan lebih tegas lagi Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang sesat. Musa langsung dipegang, Yesus langsung dipegang, Nabi Isa. Ya, jadi Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu benar di zamannya Yesus. Ya,
Tentu ucapan itu hanya untuk orang Israel saja, karena memang Yesus diutus hanya untuk orang Israel, begitu. Lanjut, Bang Darel, apa mau komentar? Ya, Bang Darel, silakan Bang Darel. Oh, halo. Jadi sangat salah kesimpulan Sugi mengatakan jika Yesus tidak mengikuti hukum Taurat maka Yesus masuk neraka. Oh, salah lah. Nah, itu yang pertama. Ayatnya Kenapa? Sertakan ayatnya, Bang. Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri kan itu bekerja, dia itu pada hari Sabat itu dia memetik gandum. Jadi di situ sebenarnya Yesus sudah tidak lagi habis itu Yesus itu menyembuhkan orang sakit di bait suci itu pada hari Sabat itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya orang Yahudi, kenapa kau salibkan? Apa salah Yesus itu? Apakah Yesus salahnya apa? Oh, Yesus itu udah salah, dia membatalkan hukum Taurat. Kata-kata coba tanya siapa si siapa tuh si Yahudi itu yang sering naik komal itu, si Damian ya, si Damian. Itu Yesus katanya dituduh orang Yahudi memetik gandum di hari Sabat itu dengan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang apa itu ya? Orang bungkuk itu. Jadi jangan dibilang Yesus masuk neraka, itu kesimpulan Anda. Anda kan menyimpulkan kitab orang. Gitu. Udah. Jadi, ketika Yesus memetik gandum, ini bukan maksud Yesus itu untuk mengingkari hukum Taurat. Tidak. Atau untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi ada kepentingan yang lebih penting, yaitu menyelamatkan orang. Sebenarnya seperti itu. Makanya Yesus itu mengumpamakan pada zamannya Daud itu, coba ya. Itu tertulis di dalam Matius 12, ingat saya. Matius 12. Nomor 5. Nah, Matius 12 nomor 5 ya. Nah, oke ya. Kita tengok nih bantahan Yesus nanti. Atau tidakkah tahu kamu baca dalam kitab Taurat kamu bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah itu dia. Benar yang saya katakan, itu bukan pengingkaran terhadap hukum Taurat, tetapi ada yang lebih penting, yaitu menolong orang. Bentar Bang, saya belum selesai Bang. Nah kemudian di dalam Matius 5 itu tadi ayat ke-18, barang siapa ini ya tentu semua orang, ya termasuk Yesus. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Apa Yesus mau berbohong tentang ayat ini? Tentu tidak. Ya, jadi jangan diartikan bahwa ketika Yesus memetik gandum pengingkaran terhadap hukum Taurat. Tidak. Ada yang lebih penting daripada memuliakan hari Sabat itu. Begitu maksudnya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan dengan jelas, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya itu anak manusia ini kan Yesusnya maksudnya, bahwa Yesuslah Yesus itu Tuhan atas hukum Taurat itu. Jadi kalau dibilang tadi ada lagi narasinya itu ya, ada yang lebih besar daripada bait Allah, kata bait Allah. Siapa yang lebih besar itu? Yesus. Sebenarnya gini ya Sugi, bait Allah itu zaman Yahudi itu dia tembok-tembok batu. Jadi dia itu yang bisa masuk bait ruang Maha Kudus itu hanya orang Lewi.
di barisan kedua ruang ada bertahap di ruang ada 3 ruang itu pelatarannya, itulah disitulah Yesus membolak-balikkan pedagang itu. Ada dia ruang kedua, aku lupa namanya, ruang suci itu bisa imam-imam apa aja bisa, tapi ada satu ruang Maha Kudus. Jadi di bait Allah inilah Allah berdiam. Di bait Allah inilah tempat Allah berdiam di dunia ini. Tetapi setelah kedatangan Yesus, bait Allah itu bukan lagi batu-batu tembok itu, batu yang bersusun itu. Bait Allah itu adalah jasmaniah Yesus, itulah, disitulah Allah berdiam. Maka dikatakan, tetapi ada yang lebih besar dari bait Allah. Maksudnya Yesus itu, akulah yang lebih besar dari bait Allah itu. Akulah sekarang bait Allah. Jadi sehingga dia pun mengatakan anak manusia Tuhan pada hari Sabat. Itu mengartikan akulah Tuhan daripada hukum Taurat itu semuanya. Akulah bait Allah yang sejati itu. Yesus itulah bait Allah yang sejati. Kalau bait Allah yang batu-batu itu kan rontoknya itu bisa dihancurkan di zaman kerajaan Asyur, hancurnya bait Allah itu. Tapi bait Allah yang sejati diperbaharui ya dia. Makanya pada saat kematian Yesus, tirai bait Allah terkoyak. Artinya udah nggak ada lagi, nggak itu lagi bait Allah. Bait Allah sejati adalah Yesus itu. Oke Bang. Oke, nggak usah diulang-ulang. Jadi Anda mengatakan bahwa ada yang lebih besar dari bait Allah yaitu Yesus. Anda salah. Kau baca ayat selanjutnya. Yang lebih besar dari bait Allah adalah belas kasihan. Coba kau baca itu ayat selanjutnya itu. Ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang lebih besar, yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Jadi yang lebih daripada bait Allah itu ya belas kasihan itu. Makanya Yesus itu ya mengesampingkan di hari Sabat. Salah arti kau Sugi. Ayatnya ini saya nggak menafsir loh. Kau baca ayatnya baik-baik. Di ayat 7 itu kau baca. Kemudian mengenai Tuhan hari Sabat. Tidak begitu menafsirkan ayat itu. Salah. Coba kita baca baik-baik ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Coba ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ayat 6 ya maksudnya, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang dikehendaki hanya belas kasihan. Yang dikehendaki Yesus itu adalah belas kasihan. Nah iya, belas kasihan itu melebihi daripada bait Allah. Salah. Begitu bait loh. Allah itu ada bait baru lebih besar dari bait Allah itu. Siapakah baitnya itu? Oke. Gini Sugi. Anda tadi ngomong nggak saya salah. Bentar. Anda tadi ngomong nggak saya salah. Coba gantian. Jangan kau salah dulu. Kemudian mengenai anak manusia adalah Tuhan. Di situ bukan berarti dia adalah Tuhan, bukan. Artinya dia adalah perwakilan dari Tuhan untuk melaksanakan hari Sabat itu. Siapapun yang mewakili Tuhan maka disebut Tuhan. Jadi oke. Jadi begini dia. Yesus itu adalah kepenuhan jasmaniah Allah. Itu sudah ada ayatnya itu ya. Nah, di dalam tubuh roh jasmaniah Yesus itulah berdiam keilahian. Tidak lagi Allah berdiam di bait suci itu, di bait di ruang Maha Kudus itu, enggak situ lagi Allah, tetapi Allah mengambil tempat baru, yaitu tubuh Kristuslah bait Allah yang baru. Begitu. Robin lagi Darel. Halo Darel. Oi. Kau tahu kisah tentang Rasul Paulus, Darel? Awal dia jumpa dengan Yesus Kristus. Lanjut. Yang kau tahu apa, Darel? Lanjutlah, taunya aku. Bentar izin, Tad, monitor nggak Tad? Ustad. Ya, yang kau tahu, aku monitor. Saya mau sholat dulu ya. Kita sama-sama tahu, terangkan saja apa yang ingin kau sampaikan.
Iya, aku tanya. Itu kan dia ketemu Yesus Kristus di padang gurun. Jalanan ke Damaskus. Ada ini kan? Ada pengikutnya. Terpental aku tadi ya? Ada pengikutnya kan, Darel? Iya, Pak De, kepental. Ya, lanjut. Biar Pak Arum sama Darel dulu, lanjut. Oke, jadi menurutmu pengikutnya itu mendengarkan nggak pada saat Yesus ngomong ke Paulus? Ada didengarkannya, ada dilihatnya cahaya itu. Coba lihat kelanjutan ayat itu. Oke, ayat mana, Darel? Ayat Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul berapa? Coba lah cari dulu. Oke, kau buka ya. Kau buka dulu Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kau baca dulu itu. Bacakan aja, aku lagi di jalan ini. Nggak masalah, kita simak. Diskusi begitu. Oke, yaudah aku baca aja. Kan kau bilang bahwa pengikutnya kan mendengarkan ya. Ya, Darel. Ya, Darel. Iya. Oke, di sini Darel. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar, Darel. Oh, coba lihat di pada saat peristiwa itu ada nggak yang mendengar situ? Coba kau dengar dulu peristiwa itu. Ini peristiwanya. Di mana itu, di mana? Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Memang melihat cahaya. Nah, tapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, tapi dilihatnya cahaya itu ya. Betul. Menurutmu didengar atau tidak suaranya? Oh, berarti hanya cahaya saja. Oke, tapi di Kisah Para Rasul 7 ayat 9, coba kau buka. Iya. Balik Bang Arom. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 kau Kisah balik. Para Rasul 9 ayat 7. Yang udah mualafnya ke warung? Belum. Katanya mereka mendengar katanya. Maka mengulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat cahayanya. Ya. Jadi yang benar yang mana kisahnya ini, Darel? Yang benar yang tertulis itu. Tertulis dua-duanya. Ada yang tidak mendengar, ada yang mendengar. Ada yang berarti ada yang lihat cahaya tapi tidak mendengar, ada yang mendengar gitu kan? Iya, jadi yang benar yang mana ayatnya? Ikuti yang tergantung siapa si pembacanya, itu berarti yang mendengar dan melihat ada cahayanya, ada suaranya. Gimana enggak? Sebentar dulu. Sekarang begini saja. Sebentar, Pak Sugi. Pemaknaan ayat itu Ya, sama seperti gini dia. Gini ya. Gini. Darel, Sebenarnya kau kan nggak baca, kau kan nggak di situ nggak baca. Kau minta bacain. Sekarang tujuanmu, maksudmu kayak mana? Apakah kau mau menyatakan bahwa Yesus itu palsu? Bukan, kutanya kisahnya yang benar yang mana? Aku nanya doang. Kisahnya yang benar, yang pasti peristiwa itu terjadi. Betul. Tapi jadi mau kau percaya X dan Y itu tergantung si pembacanya nya. Memang itu tertulis. Iya betul. Maksudku kita ceritakan, ada orang nanya cerita yang berapa nih? Bawakan aja kisah peristiwa itu. Yang mana? Yang 9 ayat 7 atau yang 22 ayat ini? Ayat 9. Yang mana aja bisa dibawa itu. Kok yang sekarang tujuanmu apa? Kenapa peristiwa itu benar terjadi? Ada cahaya. Betul. Ada ayat. Apa yang ingin kau sampaikan? Iya, aku nanya aja. Kan ini orang awam nih mereka nih. Kan mereka orang awam nanya nih. Kau tahu nggak kisah Paulus yang ketemu Yesus? Tahu. Iya. Yang mau kita bawa kisahnya nih. Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Kisah peristiwa itu. Di mana? Yang mana? Soalnya yang 9 ayat 7
itu kan mereka mendengar suaranya, pengikutnya. Tapi kisah para Rasul 22 ayat 9 katanya yang pengikutnya nggak mendengar. Yang mana ini yang kita bawa? Kisah para Rasul 9 lah bawakan kalau kau nggak yakin dengan yang apa itu, yang nomor 22 itu. Nah, jadi ku buang yang 9 ayat 7 ini. Nggak apa ikut ada apa aku suruh kau buang. Kalau kau nggak percaya itu nggak usah. Kalau kau nggak yakin itu bawa aja yang si 9 itu. Kau yakin nggak? Yakin. Kalau kau tanya aku pribadiku ya, aku yakin peristiwa itu cahaya itu dilihat sama pengawalnya itu, dan mendengar suaranya pun kemungkinan mereka mendengar juga menurut aku. Berarti kisah para Rasul 9 ayat 7 ini nggak usah dibawa lah ya. Jadi kisah para Rasul 9 ayat 7 itu nggak usah dibawa lah ya, karena katanya teman-temannya itu mendengar suara, makanya aku bilang nggak ngelihat cahaya. Nggak melihat. Bawakanlah yang kau yakini. Kan tergantung subjektifmu. Oke Darel. Thank you Darel. Iya. Duh, mana pada Sugi? Aku bilang, jangan-jangan kebentar, aku nggak nyimak. Oh, udah diundang tuh. Pak D naik. Sebenarnya gini ya, Ustadz Alif dan yang lainnya tadi diskusi sama Bang Juma itu bukan saya membenarkan ajaran umat Kristen gitu loh. Tapi kalau menyembah manusia ya saya juga nggak membenarkan itu gitu ya. Karena saya pun menyembah Bapa ya. Jadi itu hanya sekedar diskusi, saya berdasarkan data aja gitu. Tuh Siap, dipahami. Itu kan diskusi by data, tidak bawa doktrin kan gitu ya, tidak bawa kepentingan. Jadi ya silakan yang menyimak itu yang menemukan atau yang menilai kan gitu. Kalau saya sih data-data itu sudah paham sebenarnya bahwa Yesus memang bukan Tuhan, utusan. Bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Bapa. Datang ke Paulus bukan Bapa, bukan Yesus maksudnya. Halo? Ya, ini yang baru naik. Profil cewek, silakan dari Kristen. Darel sudah pingsan. Sama, aku juga bingung. Ini kok sesama Kristen kayak begini ya? Ya. Aku jadi bingung. Enggak, halo, sesama Kristen enggak ada masalah. Sekarang begini, kan kawan gini ya. Sabar dulu Darel, gacor banget kau ini. Orang baru sabar dulu. Orang baru mau mulai bicara. Sabar, tahan. Dia menyampaikan dulu. Nanti kalau sudah dapat poinnya baru diluruskan, baru ditanggapi gitu. Enggak sabaran kali kau. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Kalau untuk nyampein sih nggak ada, cuman aku bingung aja kenapa sesama kita, maksudku sesama Kristen ini bertengkar gitu loh. Aku nyimak aja deh bang, aku nyimak aja. Tuh kan, jadi pola Darel tuh begitu, bikin orang untuk takut berbicara. Jadi jangan dibiasakan lah membawa kebiasaan kamu kalau lagi di gereja bahwa pokoknya percaya imani nggak boleh. Ya ini ranah diskusi, kita baik-baik di sini. Aku pikir yang ngomong ini Islam, jadi rupanya Kristen. Ya makanya sabar. Nggak usah guru-gusu. Jadi saksi, nggak ada masalah di kekristenan. Nah ini contoh misal Pak Arom ini kan dia tahu sendiri kan, tadi dikatakan juga di bawah itu jemaatnya itu kan banyak yang menyimak, artinya dia menyimak berdasarkan data dan kebenaran kan gitu. Jadi biarkan orang itu menilai, ini data, ini diskusi kan gitu. Nah silakan orang yang menilai, yang menyimak tuh, jadi jangan dipaksakan gitu. Nah oke, ini sebentar, Pak D sudah kembali monitor. Lanjut dulu aja Ustadz. Silakan lanjut. Oke. Baik, selanjutnya yang maaf ini ya sudah cukup. Ada yang mau
Tanggapi? Apa bingung? Masih bingung? Masih bingung sih tadi kalau Masih nggak salah tadi Bang ini Arom namanya apa? Kristen ya? Bang Aron ini pendeta, dia pendeta Protestan. Kenapa tadi aku kalau nggak salah dengar kenapa Pak Pendeta bilang ini apa? Kalau Yesus tuh bukan Tuhan. Ya, silakan dijawab Bang Aron. Gimana? Sorry. Maaf Pak, tadi kalau nggak salah nih, aku dengar kalau Pak Pendeta bilang kalau Yesus itu bukan Tuhan. Gini. Atau aku yang salah dengar? Ya betul. Jadi gini ya. Siapa nih? De Emilius ya. Emi. DMI ya. Jadi menurut DMI, Yesus itu Tuhan berdasarkan apa dulu? Ya berdasarkan Alkitab ketika Pak pendeta kami bilang kayak begitu. Yesus itu memang Tuhan Pak, bukan Ya, seperti apa yang dikatakan Bapak tadi. Itu kan pada saat khotbah ya di depan ya, bahwa Kita menyatakan bingung. Yesus itu Tuhan. Di dalam pujian pun Yesus itu Tuhan. Tapi berdasarkan data di Alkitab, ADM ini dapat dari mana datanya? Ya dari khotbahnya pendeta, Bapak Pendeta. Itu datanya yang Kalau nggak salah juga ada di Yohanes Bapak sama Yesus itu kan satu. Oke, di Yohanes 10:30 ya kalau nggak salah ya. Soalnya kami jemaat biasa jadi Iya betul. bingung kalau ada sesama kayak begini. Gini, DMI. Data Yohanes itu yang menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Memang segala kehendak yang dilakukan oleh Yesus itu harus melalui Bapa. Bapa yang mempunyai kehendak yang menjalankan Yesus di bumi. Gitu, Emi. Datanya seperti itu. Ada juga bahwa kekuatan di 3 dalam 1, yaitu baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pengertiannya, Bapa itu adalah sang sumber Tuhan, Putra itu penyampai firman di bumi, Roh Kudus itu yang menyampaikan kehendak dari Bapa yang sampai kepada Yesus. Itu Emi yang benar. Jadi gini, Emi ya, kalau kita diskusi di sini bilang Yesus Tuhan, berarti kan Emi harus ada data. Data mana yang Emi bawa Yesus itu Tuhan? Sedangkan tidak ada satupun pengajaran Yesus bilang dia Tuhan, tapi Bapa itulah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan itu pribadi yang berbeda, karena ada datanya sama seperti Bapa memiliki hidupnya sendiri, dan anak pun sama memiliki hidupnya sendiri. Itu Emi. Bang Darel. Ya, boleh saya ikut nimbrung sedikit? Bang Darel denomnya sama ya sama sama Bapak Pendeta Arom. Enggak lah, itu Arom ini aku Tritunggal, HKBP. Sedikit boleh saya ikut nimbrung mengenai aku dan Bapak adalah satu? Boleh ikut nimbrung ya? Tes Wah, coba terangkanlah dulu Sugi, Pade. seperti apa Aku izin sholat asar ya. konsep aku dan Bapak adalah satu. Akang sudah kembali belum ya? Oke. Udah tak aman. Oke, saya terangkan ya. Menurut Jadi, pemahaman Sugi. Iya. Bentar Bang Darel, bentar. Ya, saya terangkan Bang Darel. Jadi Yohanes 10 ayat 30 itu tidak berdiri sendiri. Harus Anda baca dari ayat sebelum dan sesudahnya. Kalau kita baca dari ayat 23, ini orang-orang Yahudi tidak membahas Yesus Tuhan atau bukan. Betul. Tapi Yesus ini Mesias atau bukan. Betul. Makanya Yesus itu kan bentar Pak Arum ya, bentar ya. Yesus berjalan-jalan di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengepungnya, mengelilinginya, lalu bertanya, "Berapa lama lagi kamu membuat kami hidup dalam kebimbangan? Katakanlah dirimu Mesias kalau kamu memang benar." Kata Yesus, "Untuk apa lagi aku katakan? Kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan atas nama Bapakku, itulah yang bersaksi tentang aku. Tapi kamu tetap tidak percaya karena kamu bukan dombaku. Dombaku mengenal suaraku, aku mengenal mereka. Aku memberikan hidup yang kekal bagi mereka.
tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tanganku. Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan tidak seorang pun mampu mengambil mereka dari tangan Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi ingin melempari Yesus dengan batu. Kata Yesus, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan manakah yang kutunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari aku? Kata orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku sehingga aku ingin melempari kamu, tetapi karena kamu manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apakah diiyakan oleh Yesus? Tidak. Justru Yesus mengingat, sebenarnya bukan aku saja yang disebut Tuhan, itu bukan aku saja. Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah? Bukankah yang tertulis di dalam kitab suci tidak dapat dibatalkan? Jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Masihkah kau katakan aku mengucap Allah karena aku berkata aku adalah anak Allah? Ayat 23 sampai ayat 37. Ya. Jadi di situ aku dan Bapa adalah satu, bukan satu hakikat, bukan satu keilahian, tapi satu pekerjaan. Siapapun yang melakukan pekerjaan Tuhan sebagai sang penyampai firman di ayat 34, di ayat 35 disebut Tuhan. Makanya Musa juga disebut Tuhan, Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku berfirman kamu adalah Tuhan bagi Fir'aun, dan Harun adalah nabimu. Makanya Yesus berkata apa? Bukankah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Tuhan. Ini merujuk kepada Keluaran 7 ayat 1. Begitu, Mbak. Jadi orang Yahudi itu tidak mempermasalahkan itu. Yesus ini Mesias atau bukan? Intinya itu. Betul, Pak Aaron? Darel kenapa kabur, Darel? Betul. Ada pendeta hafal Bible kayak saya. Hah? Ini Pak Pendeta Darun. Saya hafal. Mantap. Silakan, Kak Emilius. Berunda kepental ya? Sinyal loh. Mungkin. Ya, Kak Emil, silakan Kak Emil. Saatnya Anda untuk belajar lagi, Kak Emil. Silakan. Ini sebenarnya aku mau pergi ke gereja ini, mau persiapan pergi. Cuman karena aku lihat ya kayak begini, kok jadi bingung. Iya, jangan pergi dulu ke gereja, mau ngapain? Cuma nyanyi doang. Mending belajar di sini. Gini. Mending belajar di sini. Pergi aja. Jangan ke gereja, jangan dulu ke gereja. Apa lu ngedoktrin lu? Ini lu gua jangan ngedoktrin, gua mute yuk. Jangan ngedoktrin lu. Sedikit. Ntar dulu. Mbak Emilius. Jadi untuk sedikit. Suara saya nggak dengar ya? Kalau kayak gini saya nggak suka gini, Kian. Ada orang mau ibadah kok cegah-cegah, jangan begitu. Ya bukan buat ibadah, Yesus aja nggak pernah ke gereja, gimana sih lo? Bukan. Biarin. Berkumpul dengan orang-orang kudus ya di gereja. Di sini mending belajar dapat ilmu. Nggak boleh juga Bang Kian Santang. Lakum dinukum waliyadin. Nggak boleh silakan begitu. kalau mau ibadah silakan. Jadi nyuruh orang ke gereja. Ini saya pro dengan Pak Aro. Silakan kalau mau ibadah silahkan. Kita harus tidak ibadah. menghalangi. Ibadah kau ya biar kamu silahkan sembah mendengarkan firman yang Tuhan kau itu sembah. tidak ada salahnya, Emil. Oke. Tes. Karena firman Tuhan itu baik buat kita. Karena kata Yesus, hidup itu tidak hanya makan roti. Pada Sugi berarti mengizinkan orang untuk menyembah berhala. Hidup itu bukan dari firman juga. Bukan begitu. Gitu, Al-Quran kan jelas la'abudu mata'budun. Kamu menyembah Tuhan yang kamu sembah, aku menyembah Tuhan yang aku sembah. Ya silahkan. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kita nggak boleh menghalangi mereka, nggak boleh. Silahkan saja beribadah. Cuma tugas kita hanya menyampaikan ini loh yang benar. Tapi kita tidak jatuh kepada pelarangan, nggak sampai segitunya, Bang. Begitu ya? Ntar dulu untuk Bapak Pendeta, aku mau nanya nih ya, untuk Bapak Pendeta Arum,
Benar nggak sih kalau menurut Bapak Pendeta itu Yesus bukan Tuhan seperti apa yang dikatakan tadi? Ya, jadi Mbak Emi sekarang Bilang alasannya. Oke, Mbak Emi sekarang di depan Mbak ada Alkitab kah? Lagi dibawa sama ini sama Mama bentar. Ntar dulu aku mau nanya dulu ini dulu, jawab dulu pertanyaan aku. Oke. Gini ya. Berani gitu. Gini Mbak Emi. Sebenarnya saya pun banyak penentangan tentang itu. Ketika pelantikan pun saya banyak ditentang tentang itu ya. Tapi di Alkitab sendiri itu banyak sekali data yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah utusan, terutama di surat Yohanes. Itu banyak sekali yang bilang bahwa dia itu adalah utusan dari Bapa Sang Sumber, Sang Maha Pencipta kami gitu. Tapi Yesus juga mengajarkan gimana cara yang baik untuk berdoa kepada Bapa kami melalui perantara nama Yesus gitu, karena tidak akan ada yang sampai Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Itu Emi, kita mengenai Yesus itu siapa dan dikenal sebagai siapa. Boleh saya tambahin Pak Rom? Saya mau menggunakan ayat, cuman Kak Emi kan nggak Alkitab, jadi nanti. ngapain gitu. Silakan. Jadi gini Kak Emi, kalau kita bertanya kepada Yesus, Yesus itu mempunyai kesaksian terhadap dirinya sendiri. Anda baca di dalam Yohanes 5 dari ayat 19 sampai ayat 36. Ayat 37 sekalipun. Anda baca di situ. Yesus itu di situ ngomong, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, ya. Jangankan kesaksian pendeta, nggak penting itu. Ada yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Bahkan kesaksian Yohanes itu nggak penting bagi Yesus. Apa itu kata Yesus? Lancang ya Bapak ya. Begitu. Bentar. Jangan begitulah. Pak Sugi nggak boleh. Ini Yesus yang ngomong Pak Arum, yang ngomong Yesus. Yang ngomong Yesus. Bentar, jangan dipotong dulu. Nanti kalau dipotong jadi ambigu. Jangan dipotong dulu dong. Jangan dipotong dulu. Biar saya selesaikan. Jadi Yesus ngomong, aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Jangankan kesaksian pendeta, kesaksian Yohanes itu loh, bukan nggak penting bagi Yesus. Kenapa? Karena Yesus mempunyai kesaksian yang lebih penting. Apa itu? Pekerjaan-pekerjaan yang Bapa berikan kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Mau seluruh dunia bersaksi Yesus Tuhan, nggak penting. Apa yang lebih penting? Pekerjaan Yesus yang dilakukan itulah yang lebih penting. Pekerjaan yang dia lakukan itu bukti bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Makanya kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus, yang ditentukan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang dahsyat, ya, yang seperti yang kamu lihat di tengah-tengah kita. Tuh. Jadi Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan dia yang melakukan, tapi Bapa yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Makanya ketika Yesus membangkitkan orang mati, dia nggak bersaksi sebagai Tuhan. Yohanes 11 ayat 41-42 itu. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, tapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang mengutus aku. Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, hei Lazarus, bangkitlah. Jadi bahkan membangkitkan orang mati saja, Yesus nggak bersaksi sebagai Tuhan, bersaksi sebagai utusan Tuhan. Jadi kesaksian yang penting bukan kesaksian manusia, tapi kesaksian Yesus sendiri bahwa dia utusan Tuhan. Itu yang paling penting. Silakan. Komentari apa? Gini,
Emily ya, karena kan itu ayat-ayat itu kan harus dipelajari juga tentang filsafatnya, tentang literasinya gimana ya, karena rujukan-rujukan ayat itu juga kita belajar gitu, harus mengenal Yesus seperti apa. Jadi gini Emily, kalau saya pribadi, kita memuji Yesus di gereja itu kita fokus bahwa kita memang menuhankan Bapa yang satu melalui nama Yesus Kristus itu Emily. Jadi nggak apa-apa beribadah di gereja, ya memang kita harus kumpul bersama orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk mendapatkan lawatan dari Bapa atau dari Yesus sendiri gitu. Karena Yesus sampai saat ini juga tidak mati kan gitu. Dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang kamu harus percaya itu Emily. Mana nih Kak Meli? Gimana? Masih percaya Yesus Tuhan? Ya iyalah bang. Gimana sih? Yesus sendiri bersaksi sebagai utusan. Gimana ya? Dah. Gimana? Yesus bersaksi utusan Tuhan. Kau bersaksi Yesus Tuhan. Yang benar Yesus atau kamu? Yang benar Yesus atau kamu? Bahkan untuk mendapatkan surga, kata Yesus, percaya dia utusan, percaya satu Tuhan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku, Yesus Kristus yang diutus. Mana? Nah, Yesus mengatakan percaya Aku Tuhan. Tunjuklah ayat. Tapi ngomong-ngomong, Kak Emil, PR dari saya udah ketemu belum? Udah ditanyain ke pendeta belum? Kan belum hari Minggu bang, kan sekarang hari Minggu. Kemarin kan hari Sabtu saya nanya. Mana ada orang-orang? Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya, firman apa, ayat apa yang pertama kali Yesus terima? Kan dia pernah bilang, semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Gini, Kian. Lu jangan jawab, gua nanya ke si Emil. Gua nanya ke si Emil, ya, biar disampaikan ke pendetanya. Dia nggak bisa jawab. Jawabannya samanya. Kalau Kang Kian nanya, tertulis di mana di Alkitab? Tidak tertulis. Berarti nggak ada, Emil nggak ada, nggak usah ditanyain. Berarti nggak ada. Ini kata pendeta Aaron nggak ada. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Jangan nangis, santai aja bro, jangan nangis. Sebentar, ini saya mau jelaskan. Kamu nggak kasih kesempatan gimana? Oke. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggenapi dari hukum Taurat yang dibawa Musa. Nah, ini entah kemana-mana, entah kemana-mana jawabannya. Kan udah tertulis di situ, semua firman yang kau sampaikan telah aku berikan. Ini nggak edukasi jadinya. Nah, Yesus nggak pernah, mengajarkan perjanjian lama loh. Nggak pernah. Siapa bilang? Nggak pernah. Siapa bilang? Nggak pernah. Ada. Nggak ada. Datanya ada. Tunjukkan datanya kalau ada. Sebentar. Yesus bilang, barang siapa meniadakan hukum Taurat, bahkan yang paling kecil, dan mengajari kepada orang lain, akan memasuki kerajaan maut. Oke. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat dan diajarkan kepada orang lain, itu akan mendapatkan hidup yang kekal, masuk surga. Siapa yang bilang Yesus nggak mengajarkan ini firman yang datang kepada Musa, hukum-hukum Taurat? Kau doang, Kian. Makanya kau baca Galatia 2 pasal 21. Coba lu buka Galatia 2 pasal 21. Bentar, sebentar. Gua bacain dulu. Jangan kejang-kejang. Gua bacain dulu. Ini ngomongin Yesus. Dari tadi lu ngomong gua nggak potong kan? Sekarang gua pengen ngomong.
Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Ini kan lagi ngomong firman yang datang kepada Yesus kan, bukan kepada ngapain lagi Paulus, kau kan? ngikutin hukum Taurat? Ngapain? Ini kan lagi ngomongin firman yang datang kepada Yesus, bukan kepada Paulus. Gimana nya kau pertanyaan muter-muter ini? Kok muter-muter gimana sih lu? Ngapain kalian ngikutin hukum Taurat? Sedangkan kata si Paulus di Galatia 2 pasal 21, sekiranya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Itu firman yang datang kepada Yesus apa kepada Paulus? Kutanya dulu samamu. Ya kepada Paulus lah. Berarti ngapain kau tanya firman yang datang kepada Yesus mana? Yang mana? Yang datang kepada Yesus yang mana? Mengajarkan hukum Taurat. Mengajarkan hukum Taurat. Ayat apa yang pertama Yesus terima? Loh, dia memang menggenapi. Ini parah nih. Loncat-loncat tuh. Inilah teknik pendeta kayak gini cara diskusinya. Gak begitu. Jangan kau satu ayat langsung kau artikan begitu. Kok satu ayat? Ini banyak loh, barusan gua bacain 2 ayat loh. Kok satu ayat? Gimana sih lo? Tuh, cuman kan yang kau tanya firman yang ke Yesus, bukan ke Paulus. Ya sekarang saya komentar yang tadi Yesus terima. Nggak ada itu kayaknya. Nggak ada. Saya kok masuk sedikit boleh ya, izin ya, Kang Kian Santang. Tadi Pak Anom menyarankan kepada Bu Emilius. Jadi kalau ke gereja, yakini aja bahwa yang berdoanya kepada Bapa, tapi memakai nama Yesus. Ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena dalam Bible sendiri, kalau kita lihat, yang berseru kepada Yesus Tuhan, Lord, terus bernubuat dalam namaku, Yesus, melakukan mujizat dalam namaku, Yesus, mengusir setan dalam namaku, Yesus. Ternyata Pak Arom sedang berbohong. Ternyata kata Yesus bukan menuju Bapa, tidak sampai kepada Bapa, tapi kata Yesus, hari ini aku terus terang kepada orang yang mengatakan itu semua, kalian, aku tidak kenal kalian, enyahlah dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi penekanan kepada Bu Emilia bahwa di gereja itu nanti berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus dibantah langsung oleh Yesus. Coba Anda buka Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Jangankan dengan nama Yesus, di dalam hatinya saja mengatakan Yesus Lord, lalu ada menganggap Yesus itu spesial, ada unsur ilahi dan seterusnya. Apakah itu jahat? Jadi itu dan Yesus. Jadi Pak Arom nih ada progres, dia mulai melihat bahwa Yesus ini bukan Tuhan, tetapi mengarahkan dalam nama Yesus, tapi malah jadi buruk juga karena dibantah oleh Bible sendiri. Kenapa begitu? Karena kalian Kristen. Coba kalian berpikir, baca Bible. Kalau kalian baca Bible, saya kira kalian tidak akan jadi Kristen. Kenapa? Karena bukan begitu, Bapak jangan terlalu baca datanya. Baru Matius 7 22 23 bacakan. Dan 22 23 itu boleh bacakan, silahkan. Dari tanggal nomor 15 silahkan. Bacakan, seriusan, bacakan. Tak ada satupun kehendak Bapa yang mengatakan bahwa mengatakan Yesus itu Lord, Tuhan. Gak ada bang. Kalau mau mengikuti Yesus, ikutilah secara holistik tadi. Seperti tadi, ini bayangkan ya teman-teman sekalian. Inilah kerjaan pendeta, bukan Pak Arom ya, saya kira, atau mungkin dia termasuk Pak Arom dalamnya. Bu Emilia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Lihat, lalu dia menganggap Yesus ini Tuhan. Alhamdulillah Ustaz Sugi tadi menjelaskan, loh enggak begitu. Dan itu dari Muslim yang menjelaskan, enggak begitu. Kamu ketika mengambil satu data, metode yang Anda lakukan harusnya Anda baca datanya dengan proper. Baca Bible-nya. Ternyata ketika dibaca langsung sangat lengkap tadi oleh Ustaz Sugi. Bukan baca bahkan, dia hafal oleh Ustaz Sugi. Ternyata tidak ada unsur keilahian, tidak ada hak satu hakikat, itu terkait Mesias. Lihat bagaimana
bagaimana penyesatan di gereja itu berlaku kepada jemaat. Jemaatnya ditipu ketika mengatakan aku dan Bapa adalah satu jadi Tuhan. Loh, ternyata teksnya nggak begitu. Begitupun tadi ketika datang ke gereja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus diusir. Salah kalian punya penjabarannya salah, penjabarannya semua salah. So, coba jabarkan coba. Apa yang mau dijabarkan coba? Tidak ada. Yang bilang Matius 7 ayat 21, 22, 23 itu merujuk kepada orang yang orang yang mengenal Yesus tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, tidak melakukan kehendak Yesus, tetapi dia cuma berseru, Tuhan, aku tahu kamu, engkau Tuhan, engkau Yesus, engkau juru selamat, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia itu sama dengan Siap. Baik. Gitu. Baik, sekarang tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus. Kehendak Bapa. Di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Bom. Ada. Kehendak Bapa. Kehendak Yesus kecuali mengikuti kehendak Bapa. Nah, sekarang di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Dengar. Yesus sudah diberikan otoritas full kepada Bapaknya untuk menjadi kuasa segala sesuatu. Yesus kepada Bapaknya kebalik, kok Yesus beri otoritas kepada Bapak? Yesus dia utusan Bapaknya. Bapak yang memberikan otoritas kepada Yesus. Bapa memberikan otoritas penuh kepada anaknya, namanya Yesus Kristus. Jadi segala kuasa di bumi dan di surga, dia diberikan kuasa. Itu bukan manusia kaleng-kaleng itu, Yesus itu. Sampai dia diberikan kuasa oleh Sang Pencipta langsung. Gitu. Di mana kehendak Bapa untuk menuhankan Yesus? Di mana kehendak Bapa? Ya sudah nyata loh. Dia sudah memberikan otoritas, artinya dia memberikan Bagi Branis. Tahu nggak kehendak Bapa apa? Tahu nggak kehendak Bapa apa? Tahu. Apa? Tahu. Di dalam Yohanes 6 ayat 37, kehendak Bapa itu membawa orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang dipilih datang kepada Yesus supaya Yesus membangkitkan dia pada akhir zaman. Itu Yohanes 6 ayat 37 dan 38. Kehendak Bapa itu, kehendak Bapa itu deklarasi, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah Yesus. Bapak berkehendak untuk mendengarkan Yesus. Sekarang pertanyaan, Anda mau mendengarkan Yesus tidak? Mendengarkan Yesus. Karena bagus. Menurut Yesus, sebentar. Menurut Yesus, hidup yang kekal itu meyakini Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus sebagai Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6. Dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa adalah Allah. Iya. Mana menurut 1 Korintus emang tulisan Yesus? Iya. 1 Korintus 8 ayat 6 Bapak bisa baca. Hanya satu Allah. Namun bagi kita hanya bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, Pater, yang daripada salah. Hanya satu hanya ada satu Allah. Baca yang benar. Jangan kau. Saya baca yang benar nih. Hanya satu Tuhan saja, yaitu Pater, Bapa, dan satu junjunan saja, yaitu. Saya hafal. Jangan kau pelintir ya. Lalu di mana Yesusnya? Jangan kau. Apa urusan Yesus? Apa urusan Yesus dengan 1 Korintus 8 nomor 6? Baca dulu yang baik. Baca di atas dulu. Kalau tidak, stop kita. Jangan pelintir. Kalian punya. Anda baca kalau gitu. Kalau Anda tidak setuju yang saya baca, Anda yang baca kalau gitu. Hanya satu Allah, ini saya hafal ya, saya tidak punya Alkitab ini. Hanya satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya segala sumber sesuatu. Kemudian di bawahnya hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Itu kita hidup. Dia yang sebagai Tuhan dan Allah. Jadi dia dua umum itu yang berbeda. Dua pertanyaan. Baik, dua pertanyaan. Pertama. Pertanyaan. Siap, baik. Yang berkata di situ siapa? Yesus atau itu ayat bentar. Itu ayat itu dia pelintir. Yesus katakan segala sesuatu di ayat itu mana ada? Coba. Tunjukkan sama saya. Ya 1 Korintus 8. Itu di situ Yesus bukan pencipta di situ. Baca dulu nanti kamu baca. Oke, kita baca ya. Kolose 1 ayat 16 dia juga sebagai bentar 1 Korintus 8 kita baca. Ini kebongkar tipuannya mau kemana-mana dia. Tidak. Ya. Saya bantah kamu. Oke. Saya baca dari ayat 5. Oke, saya baca dari ayat 5. Ayat 6 langsung, ayat 6. Udah diam dulu. Biar jelas apa maksudnya.
Sebab sungguh pun ada banyak yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, Anda katakan tadi Yesus pencipta di situ. Ngawur kau, melintir ayat kau. Baca enggak di situ? Oke, kamu sekarang baca Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3, yuk. Kau baca dulu sama nanti Kolose 1 ayat 16 ya. Kita membuktikan ya bahwa Yesus itu. Kenapa Abang berbohong? Kenapa Abang berbohong tadi? Berbohong tidak dia ada di situ tadi. yang mana bohong? Dipelintir. Gak boleh bohong. Dipelintir ayatnya. Iya. Yang mana berbohong? Gak boleh bohong, Di sini Bang. ada Bible berjalan. Iya, Di sini ada Bible berjalan. Oke. Hati-hati kau. Iya. Yohanes 1 ayat 3. Saya Bible merangkak. Jangan macam-macam sini. Banyak Yohanes 1 semua. ayat 3, yuk. Baca. Yohanes 1 ayat 3. Saudara minta maaf dulu dong. Minta maaf dulu 1 Korintus 8 nomor 6. Tidak ada menciptakan di situ. Apa dia bilang di situ? Kau baca baik loh. Kamu tahu bahasa Indonesia. Tadi sudah dibacakan. Tidak ada menciptakan di situ. Baca ulang. Oke, gini. Oke, dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang berbicara di situ? Yesus atau bukan Yesus? Yang jelas kebenaran kamu tidak bisa baca. Tetap pertanyaan saya, saudara, tetap Tuhan Yesus adalah Ibrani. Emilius, lihat begini, lihat ini Kristen. Dengar pertanyaan. Dua pertanyaan. Pertama, siapa yang berbicara di situ? Pertanyaan bisa langsung. Iya, siap. Dua aja. Siapa yang berbicara di situ? Yesus atau di luar Yesus? Yesus di luar Yesus. Ya, itu Rasul Paulus, tetapi kan atas Yesus atau bukan Yesus? Yesus atau bukan Yesus? Bukan Yesus, tapi perkataan Yesus. Bukan Yesus. Alhamdulillah, bukan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tapi Bapak berkehendak, dengarkanlah. Bapak berkehendak, dengarkanlah Dia. Sekarang Anda bukan ada Bible? Tidak Bu ada. Emilius ada Bible? Tidak ada. Ada Bible, Bu Emilius? Sudah, apa yang kamu tanya? Cepat sudah. Ada Bible? Tanya Saya sudah. minta bantuan, boleh? Kebenaran kamu tidak bisa patahkan. Baik, siap, santai dulu Ibrani. Santai. Kita lihat kebenaran yang mana. Emilius bisa bantu, Bu Emilius? Boleh. Masa menyampaikan kebenaran kalau memang benar ngapain harus tipu-tipu? Loh, ayo bohong. Kebenaran, Pak. Bu Emilius, tolong buka Matius 11 nomor 25. Bisa bantu? Ya, siap, santai. Matius 11:25 coba Bu Emilius. Aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi, itu kan saya hafal itu. Ada yang dipotong itu. Ada yang dipotong itu. Dia dipelintir lagi. Kenapa kau potong? Dipotong. Saya tahu itu. Saya hafal. Katanya aku bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Iya, dipotong. Marah. Nipu lagi. Bukan, salah. Parah. Saya hafal. Padahal di situ aku bersyukur kepadamu ya Bapa. Bapak. Kenapa kok Bapak kau ganti Yesus? Kau tipu-tipu lagi kau. Oke. Ibranis. Oke, dengar. Menurut Matius, Ibranis dengar. Menurut Matius 11:25 langsung dari mulut Yesus. Siapa Tuhan di situ? Tetap kamu tetap kamu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Suatu saat nanti Ibranis. Menurut mulut Yesus di dalam Matius Ibrani, santai. Dari mulut Yesus, menurut Matius 11:25, siapa Tuhan di situ? Ya, memang tapi memang benar Bang Chan ya. Memang kenapa Kristen itu tipu-tipu seperti itu? Karena di dalam Filipi 1 ayat 8 Yesus itu diberitakan dengan baik ataupun dengan cara dusta tidak masalah. Makanya dia tipu-tipu terus. Iya, tapi orang-orang yang dipilih dan dipanggil Tuhan tipu-tipu terus. Percaya. Semua orang Ibranis, kenapa kau tidak jawab pertanyaan saya? Kau tantang 10 baru 2 jawaban kau melok. Pertanyaan apa? Menurut Yesus di Matius 11:25. Masalah Yang Tuhan itu siapa? Yang Tuhan. Ibranis, dengar. Yang Tuhan Yesus. Menurut baca Matius 11:25 Bu Emilius. Kayaknya Pak Ibranis nih masalah enggak kalau motong-motong. Masalah enggak? Coba gini, dengar. Menurut santai lu. Menurut Matius 11 santai. Menurut Matius 11 santai dulu Ibranis. Menurut Matius 11:25 yang Yesus katakan Tuhan itu Bapa atau anak? Karena Bapak sama Yesus itu sama satu. Saya tidak tanya itu.
Saya tidak tanya itu, yang saya tanya menurut Yesus yang Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Saya ulang, menurut Yesus yang di Matius Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Sementara kedua oknum itu bisa menciptakan segala. Dijawab dulu. Menurut Yesus yang Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Masalahnya di mana kalau Tuhan Yesus bilang Tuhan dijawab dulu. Dijawab dulu menurut Yesus. Apa masalah gitu? Ada masalah. Kenapa kau hindari? Yesus bilang. Kenapa kau hindari? Saya tanya. Menurut Yesus di Matius 11:25 yang Tuhan itu anak atau Bapa? Ya kalau saya bilang dua-dua iya, kenapa? Masalah enggak? Di mana kalau saya bilang dua-dua? Salah, karena datanya nggak bilang dua-dua. Kenapa kau bohong lagi? Bohong lagi. Sebentar. Loh, nggak bisa terserah. Lo nggak bisa terserah lah. Kok bohong? Tadi benar. Kalau itu kebenaran, kenapa kau bohong? Terserah Tuhan Yesus. Dia mau sebut bapaknya itu Tuhan. Justru atau itu Allah, kata. Terserah dia. Bagus. Sekarang Anda mau ngikut. Sekarang Anda mau mengikuti Yesus atau tidak? Ya mengikuti Yesus lah 100%. Bagus. Ya, bagus. Menurut Yesus 100% Tuhan bumi itu Bapa atau anak? Tuh, kalau saya bilang dua-duanya kenapa? Dia sang pencipta. Di mana Yesus mengatakan bahwa anak itu Tuhan bumi? Apa? Yesus tidak pernah memproklamasi. Kenapa kau bohong? Kenapa kau bohong, Ibranis? Tidak. Kenapa kau dusta? Dalam baca Matius 11:25. Yohanes 1 ayat 3 itu Yesus juga sang pencipta. Dalam Kolose tidak ada Yesus. Yesus juga sang pencipta. Terus Kolose 1 Korintus 8 ayat 6 Yesus sang pencipta. Terus kau bilang di mana Yesus bukan sang pencipta? Bagaimana? Tidak bisa kamu. Kenapa kau hindari Matius 11:25? Tidak bisa kamu. Kenapa kau sembunyikan Matius 11? Inilah Kristen. Sudah saya katakan selama kalian jadi Kristen, kalian akan berperang dengan Bible kalian. Tidak, yang berperang itu kalian punya kepercayaan, Pak. Sekarang kalau gitu jawab, menurut Yesus yang Tuhan bumi itu siapa? Bapak kan? Kalau memang pengakuan Yesus demikian, tidak bisa. Dengar, ada yang bisa baca Matius 11:25 dengan lengkap? Ada Kristen yang tidak malu buka Bible-nya? Kenapa biar aku bacain? Nah, silakan baca. Kenapa mau malu? Matius 11:25. Silakan baca. Berisi doa Yesus yang menyatakan syukur kepada Bapa karena telah menyembunyikan kebenaran kerajaan Allah dari orang bijak dan pandai, namun menyatakannya kepada orang-orang yang kecil rendah hati. Santai dulu Ibranis. Hargailah Bible-mu. Jangan santai. dipotong dulu Ibrani ya. Jangan dipotong. Santai. Ini yang membacakan orang Kristen loh yang membacakan. Iya, semangat nih. Saya semangat nih masalahnya. Ini menekankan bahwa pemahaman terhadap hal-hal gantung pada kecerdasan duniawi, tetapi pada kerendahan hati. Baca apa kau? Emilius. Matius 11 nomor 25. Salah ayat. Matius 11:25. Matius pasal 11 nomor 25. Memang disembunyikan memang. Aduh, yang Tuhan. berisi dari Yesus yang menyatakan syukur kepada Bapa, bukan yang ini. Baca datanya. Bukan komentarnya. Baca datanya. Susah sekali baca Bible di sini ya. Susah sekali Kristen baca Bible. Buka buku Matius pasal 11 nomor 25. Kenapa kalian susah baca Bible? Ada masalah apa dengan Bible? Bacakan aja, bentar Kang Chan, saya bacakan aja. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Masalahnya apa di situ? Oke, masalahnya menurut Yesus, aku bersyukur padamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan bumi menurut Yesus? Bapa atau anak? Kalau saya bilang Bapak, kenapa? Apa masalahnya gitu? Oke, Bapak. Menurut Paulus, yang Tuhan Bapak atau anak? Yesus Tuhan. Yesus juga Tuhan. Menurut Paulus tadi 1 Korintus 8 nomor 6, sesuai terjemahanmu tadi, yang Tuhan Bapak atau anak? Yesus juga Tuhan. Mana ada berapa Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu? 28. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Di antara Bapa dan Yesus, yang mana Tuhanmu? Ya Tuhan, Yesus. Di antara Bapa dan anak, yang mana yang jadi Tuhanmu? Anak.
Terus Bukan Bapak, bukan Bapak. loh, kan Yesus Loh. sendiri yang menyebut dia Tuhan itu bapaknya. Saudara Ibranis, Nah, di dia antara Bapak dan dengar, di antara Bapak dan anak yang mana yang jadi Tuhanmu yang satu anak, itu? anak Yesus. Bukan Bapak. Bukan Bapak. Kan karena ada yang disebar. Kata Yesus Tuhan bumi itu Bapak. Saya tanya Emilius mau percaya Yesus atau mau percaya Ibranis? Ya, terus bagaimana? Kalau saya Kata Yesus yang Tuhan, dengar. Kata Yesus yang Tuhan itu Bapak. Kata Ibranis yang Tuhan Yesus. Yang salah siapa, Yesus atau Ibranis? Oh, itu tidak jadi masalah, Pak. Itu cuma penyebutan Karena saja. sama Bang, biar akan Bapak sama Tuhan Yesus penyebutan saja. Dengar. Kata Yesus yang Tuhan itu Bapak. Kata Ibranis yang Tuhan itu Yesus. Yang salah siapa? Yesus atau Ibranis? Sekarang dengar, ada tiga ayat Tuhan ya. Dalam apa namanya? Saya tidak tanya itu. Yang saya Yohanes tanya 13 menurut ayat Yesus. 13. Yesus itu Tuhan. Yohanes 20 ayat 22. Menurut Yesus yang Tuhan itu Tuhan. dengar. Allah, Tuhan Saya Allah. ada berapa Efesus Tuhanmu? 1 ayat Ada berapa 11. Tuhanmu? Ada berapa Tuhanmu? Satu. Yang mana? Bapak atau anak? Yesus anak. Kenapa memangnya? Kenapa? Ada masalah. Loh, apa ada masalah dengan Tuhan atau Allah? Kalian anak aja itu berdoa kepada Allah, kepada Bapa, anak aja. Jadi kalau kalian menuhankan anaknya nggak masalah, itu ini kalian, hak kalian. Iya. Cuma Ya begini Bang, ya cuma Tuhan yang disembah kalian itu mempunyai Tuhan, dia aja berdoa kepada Tuhannya, itu Oh, aja. itu Bang. bapaknya, bukan Tuhannya, bapaknya di surga. Oh, berarti mempunyai Bapak itu Bapa bukan di surga. Tuhan. Ya kalau menurut Tuhan Yesus dia menyebut memang Tuhan, tapi kita menyebut Tuhan, udah dia Tuhan. Ya sudah Tuhan, ya terus. Jadi kenapa kau bilang bukan Tuhan? Iya, terus bagaimana? Terus masalahnya di mana? Kalau saya Masalahnya bilang kalian menyembah bukan Tuhan. Kenapa bukan yang Tuhan? kalian Yesus sembah itu aja punya Tuhan, menyembah Yesus sudah kepada diberikan Tuhan yang kalian otoritas. sembah. Itu loh Yesus sudah masalahnya. diberikan otoritas Pak, kepada Bapaknya. Yesus sudah diberikan sepenuhnya otoritas. Kalian ini kok memelintir kepada Bible anaknya. kalian sendiri sih? Dia menjadi wakil Allah. Nah, di bumi. kalian itu kenapa memelintir ayat Bible kalian sendiri? Tidak ada kita imani Bang. Itu memelintir loh. Di Matius 11:25 itu jelas Yesus itu Ya, berdoa sekarang juga kepada saya tanya Bapa, ya. kepada Tuhan. Kenapa kamu bilang tidak ada Tuhan? Padahal ada. Siapa yang bilang tidak ada Tuhan? Keyakinan kamu kan bilang tidak ada Tuhan, cuma Allah saja. Itu bagaimana? Pengertian Tuhan itu apa? Pengertian Tuhan itu apa menurut Gak ada kalian? ilmu lu. Jangan bilang begitu. Udah lanjut ke kalian Emil, itu apa? lanjut ke Emil. Kang Chan lanjut lagi ke Emil. Lanjut lagi. Saya nggak nerima pasien yang kurang cerdas. Kalau sedikit ya, kalau memang Yesus itu diberi otoritas, baik di bumi maupun di sorga, tetapi kenapa Yesus tidak bisa menentukan siapa yang duduk di sorga nanti? Itu bisa kita lihat di dalam Matius 20 ayat 21-23 ya. Di situ iblis Zebedius datang kepada Yesus dan meminta kepada Yesus agar kelak anak-anaknya itu diletakkan, didudukkan di sebelah kanan dan kirinya. Lalu apa kata Yesus? Mengenai siapa yang duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak menentukannya. Sebab siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiriku sudah ditentukan oleh Bapakku. Jadi di surga pun Yesus nggak punya otoritas. Apalagi di bumi. Kapan Yesus punya otoritas di bumi? Nah, aduh, ini musik. Tuh. Gimana Kak Emilius? Coba aku mau dengar ini. Coba tanyakan sama aku. Kalau yang tadi. Apa tuh? Kan tanyakan apa? Katanya abang ini ya. Katanya abang kan apa namanya? Tuhan apa tadi katanya? Kok aku lupa sih. Yesus berdoa kepada Tuhan. Mengenai ya yang mengenai 11:25 tadi. Matius 11:25. Iya. Yang di situ Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Ya, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena memang Yesus itu bukan sang pencipta. Kalau Anda baca di dalam Matius 19 ayat 4.
bukankah engkau telah membaca? Tidakkah engkau telah membaca? Ia yang menciptakan manusia sejak semula, baik laki-laki maupun perempuan. Itu kata Yesus, berarti Yesus bukan sang pencipta di situ. Yesus mengakui adanya sang pencipta. Maka bisa kita katakan di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena memang Bapa itu pencipta langit dan bumi. Yesaya 44 ayat 24. Aku menciptakan langit dan bumi seorang diri. Siapa yang mendampingi aku? Hendak dengan siapa engkau membandingkan aku? Begitu Kak. Tapi Bang, kan apa itu Tuhan Allah Bapa sama Yesus sama Bang. Satu per Yohanes 12 ayat 28, Bapa lebih besar daripada aku. Kata siapa sama? Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Bagaimana kau katakan sama? Baca Yohanes 1 ayat 1 Bang. Aduh. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu beserta Allah. Firman itu adalah Allah. Ada apa? Enarki en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos hologos. Ada apa? Di situ tidak berbicara tentang coba saya mau nanya ke Yesus, Pak Dek. Saya mau nanya ke Yesus ya. Yesus, kau itu siapa Yesus? Yesus berkata di Yohanes 8 pasal 16, Pak Dek. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku dan Dia itu dua, Pak Dek. Berarti Yohanes 1 pasal 1 salah tadi itu. Aku dan Dia dua. Itu kata Yesus loh. Saya barusan nanya ke Yesus. Sok buka sama Emil. Itu perkataan Yesus loh. Yohanes 8 pasal 16. Buka ke Emil. Itu Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Sok tanya ke Yesus. Itu Yohanes 8 pasal 16 perkataan siapa Pak Dek? Emilia. Coba deh Abang buka ini. Coba Abang buka Yohanes 8:24. Nyatakan bahwa orang akan mati dalam dosa-dosa mereka jika mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Dia gitu loh. Nah, tuh. Baca ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Baca ayat selanjutnya. Di situ utusan Mesias. Baca ayat selanjutnya. Yohanes 8 ayat 24. Baca selanjutnya. Jangan putus di situ. Silakan baca selanjutnya. Yohanes 8 berapa? Kan tadi 24 katamu. Iya, Yohanes 8:24 kan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Coba ayat selanjutnya. Bahwa ayat 26. Baca ayat 26. 26-nya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan. Jadi di situ percaya apa? Percaya Dia sebagai utusan. Gitu kakak cantik. Payah kalau nggak mengimani. Ya, itu utusan. Karena memang betul, kalau tidak percaya Yesus sebagai utusan nggak dapat surga. Makanya Yohanes 17 ayat 3, untuk dapat surga itu percaya satu Tuhan dan percaya Yesus utusan. Jadi jangan ditafsir Bible, ayat-ayat Bible dengan otak kita. Tafsir Bible dengan ayat Bible. Apa maksudnya itu? Baca ayat selanjutnya. Gitu loh. Nah, jadi di situ percaya apa sih? Percaya Dia utusan. Kalau tidak percaya sebagai utusan, kamu akan mati dalam dosamu. Saya setuju. Betul, setuju. Tapi nggak pernah Yesus mengatakan, jika kamu tidak percaya aku Tuhan, kamu mati dalam dosamu. Yesus nggak pernah mengatakan itu. Secara eksplisit, Yesus tidak pernah berkata, akulah Tuhan. Tidak pernah. Secara eksplisit, ya. Melainkan Yesus itu Tuhan dari penafsiran, dari karang-karangan,
Tetapi secara eksplisit nggak ada. Tetapi apakah ada secara eksplisit bahwa Yesus utusan? Banyak sekali ayat-ayatnya. Coba tanya lagi Pak De ke Yesus. Kalau Yesus itu utusan, tanya lagi ke Yesus coba Pak De. Bang Ibrani coba ngomong. Pak De nggak bisa kayak Ustaz nakal ini Yesus. ini. Oh, labrak mereka bang. Hostnya, kenapa aku diturunkan tadi? Takut ya kalian? Apa yang ditakut? Coba open cam. Kenapa aku diturunkan Coba tadi? Coba open cam debat dengan saya tanpa buka Bible kayak saya, berani enggak? Ayo. Bisa? Ayo open cam tanpa buka Bible. Tapi harus bisa mengeluarkan ayat-ayat Bible kayak saya. Ayo. Oke, saya bisa. Oke, sip. Mantap, ayo. Silakan. Tapi jangan melirik ya. Saking nyamannya di room ini. Nggak ada melirik-lirik. Dari tadi saya gini nggak ada melirik-lirik. Gimana? Saking nyamannya di room ini belajar ke Emil lupa ke gereja. Berarti nurut sama saya ke Emil. Tepuk tangan ke Emil. Dosa kok bagian. Enggak dosa. Ayolah, Ibrani, open cam lah Ibrani Sudahlah, oke. Pertanyaanmu apa, Mas? Jadi aku sampai bilang ke mama kalau aku tuh lagi sakit perut. Dosa kau mah. Enggak dosa itu, enggak dosa. Mungkin mau open cam ngelawan saya. Ayolah. Ya, ini yang Kristen, yang Ibrani. Melebihi saya. Ayo. Yang Ibrani, kalau tadi itu tantangan Anda, Pak Desugi nantang, Anda terima, ini kami siapkan, kami akan diam. Oke? Silahkan kalian diskusikan gitu. Baik-baik loh. Anda di sini akan dikasih ruang. Betul. Nah, untuk Emilia tadi, Anda mengatakan berdosa atau tidak? Ya kembali, diajarkan nggak? Ada dalilnya tidak? Kalau tidak gereja itu dosa, kan sebenarnya kembali kepada ajaran yang tertulis. Kalau ada ajarannya bahwa kamu jika tidak masuk ke dalam gereja, tidak beribadah, maka kamu akan berdosa. Ya berarti Anda berdosa. Nggak usah ragu. Nggak usah ragu. Ajaran itu nggak usah ragu. Maksudnya kembali kepada ada yang imani. Kalau Anda ke gereja, tapi tidak ada bahwa Anda berdosa, ya kami mungkin yang lain tidak akan bisa mengatakan berdosa kan gitu. Kalau kami misal sholat, ya Ustaz, ya, kalau ada kewajiban. betul. Kalau kami sholat karena ada perintah dan kewajiban gitu. Sedikit Ustaz. Ada peraturan, berarti ada pelanggaran. Kalau tidak ada peraturan, berarti nggak ada pelanggaran. Kan begitu? Itu otomatis itu. Ya, ada aturan berarti ada potensi untuk pelanggaran. Kalau tidak ada aturan, tidak ada potensi pelanggaran. Itu udah pasti. Kalau tidak ada perintah ke gereja, maka tidak ada pelanggaran yang terjadi apa di situ. Ditanya? Open cam dulu, kau nantang saya, kau open cam dulu, kau. Sudah. Hadapi aku tanpa buka Bible, ayolah. Nah, gitu dong. Kurang bawah, kurang gitu. Itu matamu ya. Wih, mantap Abang Ibrani, keren Abang. Sikat Bang. Udah tua kayak gitu. Salah matanya. Kita minta, adakah ayat secara eksplisit Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan atau sembahlah aku? Yesus tidak pernah memamerkan dirinya. Ngapain dia memamerkan dirinya? Orang sudah tahu. Sama dengan halnya ini, analoginya. Seorang presiden bilang sama rakyatnya atau sama orang lain, saya presiden, tolong siapkan saya segala sesuatu. Orang sudah tahu bahwa dia presiden. Begitu. Yesus juga demikian, melakukan perbuatan ajaib di luar nalar manusia. Gitu. Oke. Menurut Oke, saya komentari. Oke, gantian. Saya komentari. Oke, saya komentari, diam dulu. Ya. Anda tadi bicara, saya biarin. Jadi setelah saya amati, menurut pendapat Anda, Yesus itu Tuhan karena dia melakukan perbuatan yang ajaib. Padahal menurut Yesus sendiri ketika dia melakukan perbuatan yang ajaib, dia ngaku utusan Tuhan. Mana ayatnya? Yohanes 11 ayat 41. Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Ya, karena aku tahu kau selalu mendengar. Jangan dipotong dulu. Nggak perlu baca teks, saya hafal Bible. Itu mata kan udah itu saya bilang. Melirik terus. Saya hafal Bible. Kau hafal Bible enggak? Oh. Hah? Syukur kepada Tuhan Yesus kalau kamu hafal, Pak. Bisa kau cek di situ. Bisa kau cek di Yohanes 11 itu. Ya, lanjut. Ya. Yesus berkata sambil menengadah ke atas, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya. Tetapi karena banyak orang yang berdiri di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang mengutus aku."
Kemudian Yesus berteriak dengan nyaring, "Hai Lazarus, bangkitlah." Jadi perbuatan ajaib yang paling ajaib yang dilakukan oleh Yesus, ya, yaitu membangkitkan Lazarus, ya, membangkitkan orang mati. Yesus bersaksi sebagai utusan. Tidak pernah Yesus, ya, ketika dia melakukan perbuatan ajaib itu untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, dengarlah hai Israel, yang aku maksudkan ya ialah Yesus Kristus yang ditentukan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang dahsyat, yang dilakukan oleh Allah seperti yang kamu tahu melalui Dia. Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena melakukan perbuatan ajaib. Ternyata menurut Yesus sendiri, ketika dia melakukan perbuatan ajaib, dia utusan Tuhan. Sekarang kau buktikan, apa bukti Yesus Tuhan? Banyak Pak, banyak Pak. Ya, silakan. Dia bisa mengampuni orang yang yang berdosa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa. Dia bisa mengampuni orang yang berdosa tanpa minta izin kepada bapaknya. Ada. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Pokoknya ada di kitab di Jangan buka, jangan buka, jangan buka, jangan buka Bible. Jangan buka Bible. Kau katanya apa Bible? Gimana sih? Jangan buka Bible. Konten juga tuh lirik-lirik itu. Jangan buka Bible. Lu katanya mau menantang saya tanpa buka Bible. Ini mau buka Bible gimana sih? Diam dulu. Yang kedua, ayat dulu, jangan ngomong dulu, ayat dulu. Mujizat yang kedua, Pak, dia bisa berjalan di atas air. Itu dia melawan hukum alam. Dia bisa berjalan tanpa tenggelam. Ketika Yesus berjalan di atas air, apa kata murid? Apakah para murid mengatakan Yesus Tuhan atau hantu? Loh, dia kan dari jauh, Pak. Hantu. Ya, memang para murid mengatakan Yesus hantu. Tapi menurut kau Yesus Tuhan, mana yang benar? Memang itu para murid kan melihat dalam samar-samar karena itu di dalam lautan. Kau malah nggak melihat. Lautan lepas. Kau malah nggak lihat. Kau nggak melihat mengatakan Yesus Tuhan. Sementara para murid yang melihat mengatakan Yesus hantu. Iya, mereka mengira hantu. Mereka mengira hantu. Tahulah bahasa Indonesianya, Pak. Ya, kalau para murid saja melihat Yesus dikira hantu, kenapa kau katakan Tuhan? Mana orang yang berjalan di atas air itu, orang berjalan di atas air itu bukan tidak ada kuasa loh. Dia mempunyai kuasa melawan hukum alam, Pak. Dia tidak tenggelam. Coba manusia lain. Iya. Manusia lain berjalan. Jadi para murid tenggelam. tidak, ketika melihat keajaiban yang seperti itu, ya, para murid tidak tersesat seperti kau lalu mengatakan Yesus Tuhan. Justru Yesus para murid mengatakan dia hantu. Tidak bisa, itu kan perkiraan waktu di lautan lepas. Perkiraan di lautan dia lepas. melihat, kau nggak? Oke, sama sekarang saya. gini, Sama kau tidak melihat. Kau tidak melihat. Bapak manusia. Kau tidak Tapi melihat, manusia para gitu murid loh. melihat. Karena samar. Bukan. Kau melihat, ya. para murid melihat, kau tidak melihat. Jadi kesaksian yang mana yang lebih kuat? Kesaksianmu atau kesaksian para murid? Dengar, Pak. Sama dengan kamu ya, saya lihat sampean sekaya boboho, tapi ternyata Bapak manusia. Karena apa? Samar-samar. Masa cuma itu aja dipersoalkan? Yang lain dong. Yang lain juga. Jadi intinya, ketika Yesus melakukan keajaiban, itu bukan menentukan dia Tuhan. Bahkan di dalam Yohanes, bentar. Yohanes 5 ayat 36. Yesus berkata begini, aku mempunyai kesaksian yang lebih baik. Bentar. Aku mempunyai kesaksian penting daripada kesaksian keajaiban yang aku lakukan, ya, atas perintah Bapakku. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, seandainya Yesus bisa membuat bumi baru, langit baru, tetap saja itu adalah atas kehendak Bapa. Artinya Yesus tetap utusan. Gitu loh. Di mana sih? Kalau bukan diutus, siapa yang mau turun, Pak? Siapa yang mau turun kalau bukan dia yang diutus? Masa malaikat yang mau diutus? Bentar. Masa malaikat yang mau harus kalau diutus? begitu ketika Yesus diutus, dia Tuhan atau utusan? Ketika Yesus diutus, dia itu awalnya sang firman. Sang firman atau kalam tulahnya Allah. Dia diutus di mana? Di dalam manusia. Di mana Yesus? Di mana Yesus ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes Itu 1 ayat bukan 1 kata Yesus. tidak bisa. Bukan kata Yesus. Itu bukan kata Yesus. Iya, Karena tetapi kan begini. itu Kenapa? pernyataan Bentar, daripada bentar. pewahyuan Allah, Pak. Nggak bisa kamu tidak Bukan, percaya bukan. itu karena kamu Nggak tidak, ada, nggak tidak ada. mempercayai gitu. Oke, terbantah begini. Kalau memang itu Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. kenapa Mas Yesus masih menerima firman? Yohanes 1 ayat 14, Pak. Iya. Firman Kalau itu memang telah menjadi Yesus manusia, adalah diam di antara kita. dengar bang. Kalau Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, kenapa Yesus masih menerima firman? Loh, salahnya di mana? Memang dia firman. Kalau dia diisi oleh bapaknya lagi. Kenapa? Gimana Masalahnya di sih? mana, Pak? Katanya firman sudah jadi manusia. Iya. Kenapa Yesus masih terima firman lagi? Loh, memangnya salah kalau dari bapaknya? Lah, firman Bapaknya Tuhan yang di berapa? surga, sang sumber. Firman Tuhan berapa? Saya tanya, firman Tuhan berapa? Ya satu lah, perkataan Allah itu sendiri. Satu. Firman Tuhan yang satu itu, ya kan, sudah jadi Yesus. Ya terus? Artinya di Tuhan sudah tidak ada firman karena sudah jadi Yesus. Siapa bi? Bukan begitu narasimu salah itu. Jadi gimana? Yesus, firman sudah jadi manusia. Yesus Enggak, ada. saya tanya bentar. Ketika firman sudah jadi Yesus, Tuhan masih punya firman. Ya ada lah, namanya juga perkataan. Berarti firman bukan jadi Yesus. Siapa bilang? Artinya Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Artinya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan cara berfirman. Tidak, makanya salah. Yesus itu ciptaan. Di dalam Wahyu. Bukan begitu. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjuk ayatnya Yesus. Saya tunjuk ayatnya Yesus ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Oke, saya tunjuk ayat. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa itu yang diciptakan pada permulaan ciptaan Allah itu siapa? Siapa yang diciptakan? Nggak ada ya yang diciptakan. Yang diciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi yang diciptakan. Permulaan dari ciptaan Allah. Bisa juga hikmat sesuai dengan Amsal 22 ayat 8. Bisa juga yang dikatakan permulaan permulaan ciptaan itu adalah wejangan hikmat di dalam Amsal 22 ayat 8. Oke, hikmat itu Yesus bukan? Yang jelas. Oke, saya tanya, Yesus hikmat bukan? Ya kalau saya bilang bukan atau iya, kenapa memangnya? Ada salahnya di mana? Enggak, saya tidak mau ambigu. Jawab iya atau tidak. Yesus hikmat atau bukan? Kalau saya bilang bukan, bagaimana? Kalau bukan berarti Anda nggak ngerti Alkitab. Bukan, karena di dalam ngerti. 1 Korintus, bentar, dengar. 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat. Baca. Ya, 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat. Karena Anda katakan tadi bahwa hikmat adalah ciptaan, maka tidak salah kalau Yesus itu ciptaan. Nggak bisa. 1 Korintus 1 Tapi Yohanes 1 ayat 14 lain dari kau pikiran, telan Pak. ludahmu sendiri. Tidak. Kau katakan tadi permulaan ciptaan adalah hikmat. Yesus adalah hikmat. 1 Korintus 1 ayat 24, pakai ayat dong Ayo. Kalau kamu katakan Yesus bukan hikmat, mana ayatnya? Bisa? Ya, saya katakan Yesus hikmat, saya punya ayat. Sudahlah, saya katakan Yesus hikmat, saya punya ayat. Kau katakan Yesus bukan hikmat, ayatnya mana? Terus bagaimana dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14? Bagaimana sampai menjabarkan tentang itu? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Iya, silakan menjabarkan. Itu, Bang. Ya, mengenai itu, bukan cuma Yesus yang firman jadi manusia. Makanya kau baca di ayat 13-nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Bukan cuma Yesus, dari Allah. Lah, ayat 13, orang-orang itu cuma Yesus atau banyak? Orang-orang, satu atau dua, atau banyak?
Loh, ya, tetapi dia ada gambaran Yesus itu sendiri. Melkisedek itu tidak punya bapak dan ayat ibu. mana? Ayat mana Melkisedek gambaran Yesus? Melkisedek Dalam Ibrani, tidak berbapa. dalam Ibrani, Pak. Bentar. Oke, di Ya, dalam Ibrani. Ibrani. Oke, saya bacakan. Ibrani 7, ya kan? Ibrani 11 Ibrani 7 ayat 1 sampai 3. Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu. Iya, tapi dia kan gambaran Ya, Yesus itu sendiri Melkisedek kalau tidak dalam punya rupa rohani. silsilah. Kenapa Yesus terus punya masalahnya ibu. apa, Pak? Yesus bersilsilah. Dari mana Melkisedek adalah Yesus? Ya, terus kalau Apa Yesus itu Ibrani bersilsilah 7? kenapa? Masalahnya Melkisedek gimana? tidak bersilsilah. Ya, terus kenapa? Silsilah Yesus Kau bagaimana? katakan tadi Melkisedek adalah Yesus, sementara Melkisedek tidak bersilsilah. Itu cuma bayangan. Yesus Itu cuma bersilsilah. bayangan. Itu cuma bayangan, Pak. Apa Terus yang kamu tanya apa? Yang punya bapak dan ibu apa tadi? Pertanyaanmu? Yang saya katakan di dalam Yohanes 1 ayat 13, yang kejadiannya ajaib bukan cuma Yesus. Siapa lagi? Makanya coba? di situ dikatakan orang-orang. Ya, siapa Berarti semua bukan orang-orang cuma itu? Yesus. Orang-orang Oke, itu saya siapa jawab. semua yang menurut sampean ingat? Contohnya Ishak. Ishak. Kau tahu Ishak? Ishak. Kenapa saya katakan terlahir ajaib? Anda tahu enggak? Bapaknya kan Abraham sama Sarah. Terus kau bilang tidak punya Mandul bapak, enggak? tidak punya ibu. Mandul Hah? enggak? Mandul Awalnya enggak? memang mandul, tetapi umur ke 99 tahun Sarah itu melahirkan. Nah, jadi gini, Bang. Apanya di situ? Ajaibnya di mana? Ayo dengar. Perbedaannya, Bang, antara Yesus, Ishak ataupun Yohanes Pembaptis, ini sama-sama Yohanes Pembaptis dan Ishak ini terlahir dari perempuan mandul. Ya. Ya, terus masalahnya Jadi di mana? perbedaannya, Maria tidak memiliki sel sperma. Elizabeth dan Sarah tidak memiliki sel telur. Di mana ya? Tetapi kalau Tuhan mau, bentar, Bang. Sabar Jangan lah, sampai biar yang saya buat selesaikan Alkitab dulu. itu ya. Kok bisa tahu semua itu? Ada datanya di Bibelmu, begitu datanya di Bibelmu. Saya ini Bibel berjalan, Bang. Iya, di mana ayatnya? Ya? Yang bilang nggak punya sel telur apa semua itu? Itu ngawur aja ini. Orang mandul itu punya sel telur enggak sih? Kau ini apalah ini? Tidak ada begitu tuh. Orang yang mandul itu berarti sel telurnya udah mati, udah Kalau menopos. tiba-tiba ada, kalau Bebas tiba-tiba itu ada, sekarang bebas. Karena bebas Tuhan itu. mau, makanya ketika malaikat itu menjumpai Maria, apa kata malaikat? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun Sarah ataupun Elizabeth ataupun Maria, ya yang seharusnya secara logis tidak bisa memiliki anak, tetapi kalau Tuhan mau, maka dia bisa punya anak. Jangankan hanya melalui perempuan mandul, perempuan suci nggak menikah, dari tulang saja kalau mau Tuhan bisa menjadikan manusia. Siapa contohnya? Hawa. Jangankan ada perantaranya, Bang. Tanpa perantara sekalipun kalau Tuhan mau bisa jadi manusia. Iya, itu Allah Bapa Siapa? yang punya kuasa. Adam. Allah Bapa Gitu yang loh. punya kuasa itu. Iya, Jadi betul di itu. ayat Yohanes Tidak ada yang 1 mustahil. ayat 13 ini menerangkan bukan cuma Yesus yang terlahir ajaib. Ishak, Yohanes Pembaptis, Melkisedek. Iya. Ya, itu semuanya terlahir ajaib. Oke, saya mau asar dulu, silahkan yang lain dilanjut. Silakan. Sampai tidak bisa dikalahkan, makanya sampai terlalu pintar, sampai itu hikmat itu disembunyikan. Ngarang bebas dia, Bang. Ini bahaya ini, kalian ini menerima secara logika. Nggak bisa Ini dikalahkan ya. Nggak bisa Tidak dikalahkan ya. karena menggunakan Nggak bisa dikalahkan. logika manusia, sehingga kalian itu disembunyikan kebenaran. Pak. Enggak. Coba yang mana? Dalil yang mana yang mau Anda sampaikan sehingga kuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Coba saya ingin dengar lagi. Ya, dalilnya banyak, Pak. Dia bisa mengampuni dosa. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita bila mana sudah selesai. Kemudian dia akan turun pada hari pada hari kiamat. Mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Oke. Atas apa? Jadi yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengampuni dosa berarti dianggap sebagai Tuhan. Iya, dia yang mampu. Oke. Berarti tai Yohanes sapi 20. Tuhan dong.
Bang, benar sedikit Ustaz Talib. Di dalam Keluaran ya 29 ayat 14, tai sapi bisa menghapus dosa, Bang. Mau kau katakan tai sapi Tuhan? Gimana kamu punya narasi-narasi kosong semua dan Di dalam ini saya tunjukkan narasi Keluaran yang 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, yaitu kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi tai sapi bisa menghapus dosa adalah Tuhan bagi kau. Oke, Ustaz Talib lanjut. Aku sholat asar. Siap. mereka ini karangan bebas semua loh. Itu ada tertulis. Enggak. Anda baca nggak sih kitabnya? Yang Baca tadi dari dibacakan awal, itu. Itu perikopnya apa? Perikopnya. Di situ menjadi penghapus dosa. Lah, ada kotoran lembu di situ. Itu dibuang ke. Kalau bukan itu tertulisnya apa? Pesta apa namanya kemah pertemuan itu dibuang di luar, maksudnya itu sampean baca. Anda sudah baca? Anda sudah baca? Belum, tapi begitu pengertiannya. Loh. Iya, tidak masuk akal itu Pak, tidak masuk akal. Saya baca ya. Tetapi daging lembu jantan itu. Baca dari ayat sebelumnya. Anda yang baca kalau gitu. Perumpamaan itu. Terus kotoran sapi apa? Perumpamaan apa? Kotoran sapi diperumpamakan apa? Petia, apakah peta? Mainkan. Baca aja belum, bantah duluan. Saya baca lagi ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Itulah ya terserah. Di luar perkemahan. Kalau mau kau bantah terserah. Buka kameranya, jangan udahan. Ayo kita lanjut. Saya sudah capek. Saya capek melayani orang-orang yang penuh dengan logika manusia yang tidak ada gunanya. Jadi, di sini semua manusia yang muslim Pak, nggak ada binatang. Mau pakai logika apa kita? Bukan, maksudnya logika manusia tidak bisa dijabarkan kepada. Kita mau pakai logika apa sekarang kalau bukan logika domba? Harus berdasarkan karunia daripada Roh Kudus sendiri. Oke. Tapi Bapak tidak punya Roh Kudus kan? Satu tadi keluaran 29:14 dibantah. Sekarang kata Yesus di Yohanes 20 nomor 23 dia berkata begini. Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Nah, terus? Apakah di situ hanya Yesus yang bisa mengampuni dosa orang? Loh, maksudnya Bapak, orang-orang antara sesama yang tidak mengampuni, saling membenci, kemudian orang yang kita benci itu kita ampuni dia dosanya, maka dosanya itu dilepas di surga Pak. Karena memang di dalam sebentar, jangan ngarang. Dengerin. Apa yang kamu ikat? Yesus berkata, dengerin dulu kalimatnya. Apa yang kita lepas di bumi. Dengerin dulu kalimatnya. Jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Dan jikalau engkau menetapkan dosa itu ada, maka dosa itu tetap ada. Pertanyaan saya di situ, Yesus mengajarkan siapa yang bisa mengampuni dosa? Macet. Jam berapa baru jam 6 nak? Tapi terus panjang hari debat terus. Debat bagaimana benar ngamuk emosi dia. Bininya ngamuk, kasihan. Bininya ngamuk. Marahin aja Bu, marahin aja, dia debat dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi Bu. Itu aduh bener-bener. Namanya aja bukan Kristen, Ibrani namanya itu Bu. Marahin Bu. Kok suami kayak gitu, bukan ngajarin anak istri kok kayak gitu. Marahin Bu. Saya nggak setuju loh punya suami kayak ibu punya suami kayak gitu Bu. Marahin Bu. Tapi tidak Pak, Bapak, tapi tidak apa-apa Pak. Saya menyarankan dari ini Yesus. Iya. Latihan debat Bu, Pak saya setuju. Pak Ibranis latihan debat. Jadi kan nanti kalau terlatih debatnya, nanti kalau dimarahin bini bisa latihan jawabnya untuk mendebat gitu. Mentalnya terlatih. Lanjut. Di Yohanes 20 nomor 23 Yesus berkata, jikalau engkau mengampuni seseorang, maka dosanya diampuni. Bentar tadi. Di situ Yesus mengajarkan siapa?
Tad, izin, dia kan lagi di ini sama istrinya, suruh ngasuh anaknya dulu. Saya lebih fokus ke Mbak Emil loh, Kak Emil. Mungkin Kak Emil ada masih penasaran, ingin bertanya lagi. Kak Emil silakan dibuka dasarnya. Cuci piring dulu Pak, sebentar ada diskusinya lagi. Aku nanya dulu. Ya, nanya silakan dibuka mute-nya. Aku nyimak aja dulu dari omongannya Bang Ibrani sama Ustadz Talebnya. Mbak Emilnya lagi Mbak Ibraninya lagi disuruh sama istrinya nyuci piring. Kalau pakai Mbak berarti Mbak Ibraniati gitu. Ibraniati ya. Mbak Ibraniati Watinya lagi disuruh nyuci piring. Sekarang Kak Emil aja yang bertanya. Sambil ditap-tap layar guys, posting ulang dan di share-share ya. Biarin Neng Ibrani lagi disuruh sama istrinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Silakan Kak Emil, tanya lagi tentang yang tadi. Kak Emil ini tadi sampai nggak jadi ke gereja loh. Nurut sama saya tadi, sama Pak Desugi nggak nurut. Mungkin dia tahu nggak ada. Aku kan dengar ini, soalnya tadi kan aku dengar apa itu ya, dengar ya sedikit perdebatan di sini, jadi ya udah sih aku ini jadinya apa namanya? Iya, dari Yesus juga kan nggak pernah nyuruh Mbak Emil ibadah ke gereja. Nggak ada, bener nggak tak? Coba. Kitabnya sendiri menjelaskan Yesus beribadah itu ke Bait Allah, Betel, Bait El, bahasa Arabnya Baitullah. Dia keliling Galilea, masuk ke tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, bahkan dari kecil. Dari Yesus usia 12 tahun pun dia diceritakan di dalam kitabnya, dia masuk ke Bait Allah, bertemu dengan imam-imam orang Yahudi. Itu tempat ibadah Yesus. Dan tempat Yesus mengajar ketika dia dewasa. Bahkan dia pernah di dalam kitab Anda juga dikatakan, dia mengajar kitab Yesaya, dia membuka kitab Yesaya di tengah bangsa Yahudi. Itulah tempat ibadahnya Yesus. Pertanyaannya, ketika Yesus beribadah dan mengajar di tempat ibadahnya orang Yahudi, pernah nggak dia mengajarkan kalau dia itu Tuhan? Nggak pernah. Tidak ada. Tapi kalau data menjelaskan ketika Yesus berdialog dengan orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat tentang ketuhanan, Yesus sepakat dengan mereka. Karena mereka satu jemaah. Pahamnya sama. Coba, ketika ahli Taurat, orang-orang ahli Taurat, orang Saduki bersoal jawab, dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, yang manakah hukum yang terutama? Apa jawab Yesus? Pernah nggak dia mengaku dirinya Tuhan? Atau dia berasumsi tentang ketuhanan? Tidak. Dia menjawab mengikuti yang tertulis dan yang diimani oleh orang-orang Yahudi dan oleh Yesus. Apa dia berkata? Dengarlah wahai orang Israel, Elohim Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tuh, Yesus tentang ketuhanan aja nggak pernah berasumsi dia. Nggak pernah ngarang. Dia mengutip kitabnya orang Yahudi, dia mengutip kitabnya Nabi Musa. Oh, kalau gitu nggak ada yang salah. Makanya orang-orang imam-imam ahli Taurat di situ berkata, benar katamu guru, memang dia itu Esa, memang tidak ada Tuhan yang lain selain dia. Disepakati oleh murid-murid Yesus, oleh imam-imam, oleh ahli Taurat. Sepakat dia. Ketika orang itu sepakat, apa kata Yesus? Engkau tidak jauh dari kerajaan surga. Mereka gayung bersambut. Mereka nggak ada perdebatan tentang ketuhanan. Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli-ahli Taurat. Dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Karena Yesus berkata Tuhan kita. Bukan Yesus mengajarkan dia itu Tuhan. Bukan. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang kalau tiba-tiba, ini jadi pertanyaan saya, tiba-tiba tempat ibadahnya bukan ibadah yang biasa ditempati oleh Yesus, alias disebut Bait Allah, bukan. Dan di situ menyembahnya Tuhan, bukan yang disembah oleh Yesus, tapi menyembah Yesus. Apakah ini berbeda dengan ajaran Yesus? Silakan Anda jawab. Kan gitu. Silakan Anda jawab. Kalau Anda kembalikan hal ini kepada Yesus, pernahkah Yesus mengajarkan tentang yang kalian lakukan?
Kalau kita tanya, silakan Anda jawab. Saya diam. Yang otennya udah nggak sabar pengen ngomong. Silakan. Iya, silakan Bang diskusi. Tapi sebentar, ada kabar ini si itu nge-DM ke saya si Ibrani, Kang, saya nggak bakal mau lagi naik ke room Kian Santang. Gara-gara naik barusan saya dilempari paci, tutup kompor sama sendok sama istri saya katanya. Ini kata si Ibrani barusan. Ini DM-nya masih ada di sana. Dilempari dia sama istrinya. Kapok. Chatnya Bang. Jangan bohong lah Bang. Ini ada, ini saya lagi bacain. Bacakan Bang. Nanti saya kena blokir kalau diliatin, nggak boleh dilihat. Ketawanya jelek banget. Caca buktikan Bang. Buktikan dong ngomongannya. Nih, nanti kena ini, kena nanti kena. Mana kayak gitu dong. Udah, diskusi aja nanti kena. Itu Tuhan di Bibelmu. Buktikan Yesus Tuhan di Bibel, buktikan. Lanjut. Bukan, sampai kepala saya robek katanya dilempar panci sama wajan. Mana coba buktikan Bang? Waduh, bahaya. Di layar Bang. Buktikan di layar Bang. Bohong kan? Bohong aja Bang ini. Cerita dongeng aja Bang ini. Bohong-bohong aja, aduh parah Bang. Segitunya Bang, bohongnya. Udah lanjut diskusi. Emil, nanya lagi Emil, silakan. Ini mah nggak ada ilmu sih diskusi mah. Kan, nggak ada ilmu. Udah dibilang Yohanes 13 nggak mau baca. Tanda-tanda. Baca Yohanes 10 ayat 30 juga nggak mau. Baca Yohanes 14 ayat 6 sampai 7 pun nggak mau. Apanya? Ini gimana? Bodohi penerjemah itu Tuhan, bukan Tuhan. 13. Kalau Tuhan Kak, itu nggak nyambung jalur ceritanya. Dia kan muridnya nanya antara guru dengan Tuhan. Mereka beri bodoh. Tuhan. Memangnya Tuhan apa itu? Tuhan Takur. Alur ceritanya Tuhan. kalau Tuhan Kak, dia bukan membahas Tuhan. Dia membahas Tuhan, muridnya, guru dan Tuhan. Guru Penerjemah dan itu Bang. Lanjut Ustaz. Dia paksakan 13 Tuhan. Ya. Kalau Tuhan, guru dan Tuhan, apa fungsi Tuannya? Siapa yang mau nanya Tuhan? Tuhan itu kan gelar, majikan. Memangnya Yesus sebagai majikan di situ? Dipelintir-pelintir bisa ya, A dengan AN. Mute Ustaz, Oke, baik. Enggak, ketika dia paksa. Oke, pelan-pelan coba. Ini kadang-kadang teman-teman Kristen memaksakan sebuah dalil. Ya kan? Nih, ada satu penerjemahan menggunakan kata Tuhan, ada satu menggunakan kata Tuhan. Keduanya benar atau berlawanan? Benar atau berlawanan? Ceritanya kan jadi nggak nyambung, guru dan Tuhan. Loh. Memangnya itu bahas-bahas tentang majikan? Bukan. Dengerin dulu teman, dengerin dulu. Kan kitab Anda sendiri yang menerjemahkan. Ada yang menggunakan kata Tuhan, bahkan menggunakan kata junjungan. Aku memanggil engkau memanggil aku guru dan junjungan. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Ada lagi yang menerjemahkan engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Pertanyaan saya, itu maknanya sama atau beda? Beda. Nah, kalau beda maknanya, karena itu semua dicetak di dalam kitab Kristen, yang nggak benar yang mana? Ya mana kita tahu. Orang yang jelas yang Tuhan itu yang benar. Karena dari awal itu Kenapa jadi nggak tahu? Waduh, nggak ada ilmu ternyata. Alur ceritanya kan siapa Tuhan, bukan siapa Tuhan tanah di situ atau majikan. Oke, ya artinya gini Bang, ketika kitab Anda terjemahan yang lebih lama ada yang mengatakan dia itu Tuhan, lalu terjemahan versi lain mengatakan dia itu Tuhan, artinya punya pandangan masing-masing. Ketika orang itu menggunakan terjemahan Tuhan, tidak bisa disalahkan. Kan gitu. Lah iya, ini saya makanya ini kita bahas. Oke, kitabmu sendiri yang mengatakan, ada yang menggunakan terjemahan dia itu Tuhan, ada yang menggunakan dia itu Tuhan. Anda sendiri sudah katakan itu tidak sama, itu berbeda. Maka saya tanya, yang nggak benar yang mana? Tapi Anda tidak berani.
mengatakan, karena itu kitab Anda dan itu diakui dan itu pasti dipakai di gereja. Bahkan dalam seleber penerjemahan tahun 2010-2011 masih menggunakan kata junjungan. Itu loh, artinya merujuk kepada seorang utusan, bukan kepada seorang Tuhan. Nggak masuk. Tadi saya itu sudah jabarkan loh. Yesus mengajar tentang ketuhanan menurut ajaran Yesus. Tuhannya Yesus dengan orang-orang Yahudi itu sama. Itu Tuhannya Yesus. Oke, datanya ada Markus 12 nomor 29, sangat jelas di situ. Oke, nah sekarang tempat ibadahnya Yesus sama dengan tempat ibadahnya orang Yahudi. Oke, karena Yesus keliling Galilea, Yesus masuk ke rumah Tuhan. Oke, sekarang ini ada Kristen. Sekarang Kristen tempat ibadahnya beda dengan tempat ibadahnya Yahudi. Disebutnya gereja. Kalau tempat ibadahnya Yahudi disebutnya sinagoga, kan gitu. Itu pertama. Kedua, Yesus tadi menyembah Tuhannya. Kalau Kristen di gereja menyembah Yesus, orang Yahudi itu yang dijadikan sebagai Tuhan. Ini kan berbeda. Coba gunakan akal sehatmu. Di mana letak kesalahan omongan saya? Kalau murid nanya Tuhan, untuk apa dia nanya gitu? Tuhan tanah ditanyanya untuk apa? Dia kan nanya Tuhan, siapa Tuhan itu? Guru katanya, kan udah dibilang. Makanya dibilang Yohanes 14 ayat 6, ya ada yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Kan udah jelas, sudah diserahkan kuasa bumi. Kayak gini juga ternyata. Bang, Yesus kan berkata dengan kalimat yang sangat tegas dan lugas, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan menuruti kehendak Dia yang mengutus aku. Coba, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, pertanyaan saya, apakah itu Tuhanmu? Itu merendah, Bang. Ya, buat capek-capek cari dalil, jawab asal bunyi meletus saja kau ini. Aduh, itu dia lagi bersaksi tentang dirinya, bukan merendah kucluk. Pas kayak kata Jibril. Asal bitu, wah siapa yang ngomong jeledar-jeleder. Dipikir pakai otak saya aja nggak berani asumsi dari tadi. Kok asal bunyi aja ngerendah-ngerendah. Berani tadi dia nggak mau pamer. Yesus bersaksi tentang dirinya. Dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu dia sedang berkata. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak dengan ucapan Yesus itu ketika dia bersaksi tentang dirinya? Kalau nanti abang tahu dia Tuhan, pasti banyak yang menyalahgunakan kuasanya atau banyak yang minta-minta sama dia, Bang. Dia pasti orang yang mengerti aja dia itu, Bang. Siapa yang mengerti? Siapa yang mengerti kalau dia itu Tuhan? Muridnya lah, makanya dia nanya, siapakah engkau guru? Katanya, udah jelaskan Yesus, apakah engkau guru dan Tuhan? Katanya, bukan Tuhan, itu apa Tuhan? Memang situ ada yang bahas. Di mana kau bawa dalil itu, yang mana jelas? Di Yohanes kan udah jelas, murid nanya di situ. Yohanes 13 nomor 13 kalimatnya apa? Benar, akulah guru dan Tuhan. Kenapa bukan, itu 14-nya, 13-nya. Kan itu pertanyaan murid, siapakah engkau guru katanya? Bukan gitu. Iya. Aduh. Kalimatnya, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar katamu dan tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Ya udah, ngarang sendiri, asal bunyi sendiri, nyeplos sendiri. Nah, di 16-nya di 16-nya Yesus berkata, di 16-nya itu kan tadi 13. Di 16-nya Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Begitu juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu dalam originalnya masih menggunakan kata yang sama. Di situ Yesus, kenapa dalam terjemahan kitab Anda di 13-nya dirubah menjadi Tuhan, di 16-nya masih pakai Tuhan? Coba. Di 16-nya membahas Tuhan loh, nggak ada membahas Tuhan. Belegub nong kacida.
Ya adalah bang, kalau abang nggak percaya bang, memang abang pada dasarnya nggak mengimani Bible bang. Jadi astagfirullah, ini saya tampilkan bener-bener ya Allah siap. Oh pendeta yang dapat berpuluhan, gua yang ngajarin, aduh Gusti. Udahlah saya bacalah nih, Yohanes 13:13 nih contoh nih ya. Saya buka nih. Udah gitu nggak tahu yang disalahin saya, kesel banget sih. Kesel nggak sih ngajarin anak orang kayak gini? Oke kita buka aja lah ya. Nih Yesus kan berkata nih. Nih ini saya buka ya. Saya buka bentar, saya putar dulu. Ini kan yang maksud aduh salah. Bentar saya putar dulu. Nih saya buka ini. Anda kan di sini kan nih. Kamu menyebut aku guru dan tuan, kan gitu. Betul kan? Tuhan. Nah, terus, dan katamu itu tepat bahwa akulah guru dan tuan. Oke? Nah, di sini terjemahan LAI menggunakan kata Tuhan. Ya. Oke. Terus lanjut maju di 16-nya Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Ya. Nah ini gimana maksudnya? Padahal kalimatnya sama kalau ke originalnya. Yang satu diterjemahkan Tuhan, yang satu diterjemahkan Tuhan. Siap, belagu tekat cidato ini. Jadi gimana kalau Yohanes 10 ayat 30 bang? Bodoh tuh insya. Belum mau semua. Sabar. Itu kan menjelaskan murid dengan tuannya yang lain. Masih awal lah. Ya saya bantu jawab ya. Satu hal yang teman-teman harus tahu, bahasa Yunani yang dimiliki orang negara Yunani, mereka menggunakan kata kurios itu kepada tuan atau Tuhan. Tetap saja mereka menyembah dengan kata tuan, bukan Tuhan. Tetap mereka menyembah Yesus dengan penggunaan kata kurios. Lalu kenapa negara Yunani menyembah yang bernama Yesus sebagai tuan, bukan Tuhan? Itu yang kalian pikirkan. Pertama, yang kedua saya tanggapin ayat itu. Penggunaan kata tuan dan Tuhan di situ. Pertama di situ tuan kurios, lalu di bawahnya kenapa ada perbedaan antara Tuhan dan tuan? Ingat, ini bukan room untuk main Yesus. sulap. Di sini itu bukan room untuk main sulap, tapi harus ada data yang benar. Ya itu tunjukkan data. datanya. Itu data yang mana? barusan. Tunjukkan datanya, tunjukkan. Loh, orang Yunani Natalan. Ya mana? Berdoa Tunjukkan kepada datanya. Yesus. Kamu main ke negara Yunani, searching. Lu pernah nggak ke Yunani? Lu pernah nggak ke Yunani? Pernah. Dia Lu mau rujukannya bayarin? Yunani kan. Kalau lu gua bayarin. Lu pernah gua ke Yunani. Lu mau gua bayarin? Rujukannya Yunani gua dia. bayarin. Silakan. Mana? DM ya. Gua DM nomor rekening. Bro, gini bro, ini nggak usah kita riba ya, bukan kayak riba dia. Islam. Kristen mana ada riba? Gibah, bukan ria, ya. Ria, ya beda riba beda. Ngomong aja nggak becus. Iya, santai dulu. Ini bukan ria ya. Ketawa dulu berjamaah. Sebentar. Ya, jadi kalau kau nggak mengakui, mana datanya, bro? Ini zaman internet. Negara Yunani itu menyembah Yesus. Orang-orang Yunani menyembah Yesus. Guna yang dipakai kata Ya saya Tuhan, percaya itu, Kurios. nggak ada masalah. Nah, makanya itu yang memang dari Yunani lahirnya Kristen gimana sih? Sebentar Alif. Itu yang kalian pikirkan. Kenapa negara Yunani yang menggunakan kata kurios bukan theos itu atau Allah itu, tetap mereka gunakan kurios kepada Yesus. Itu tetap mereka menyembah dan berdoa dengan nama Yesus, meminta kepada Tuhan pakai nama Yesus, dan mulut mereka mengaku Yesus itu Tuhan, padahal katanya kurios. Di Indonesia itu menjadi polemik. Oke, pertama. Yang kedua, masalah ayat yang kau tanggapin tadi, Yesus itu posisinya dia sebagai Allah, maka Tuhan yang ilahi itu wajar lebih besar daripada sisi kemanusiaan Yesus, karena dia mengatakan itu merujuk kepada Bapa dengan dirinya. Yesus manusia juga. Oke, udah selesai. Ya, terima kasih sudah dikonfirmasi atas kejujurannya. Memang mengikuti referensi dari Yunani, bagaimana orang Yunani menyembah Yesus.
bagaimana pemahaman Anda juga tentang teos itu, tentang kurios, ya silahkan. Karena yang saya bahas tadi itu adalah orang yang ada di Bait El, yaitu orang Yahudi yang beribadah ketika menyembah Tuhannya. Tuhan yang disembah oleh anak Maria itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Itu yang tadi saya bahas, tapi terima kasih. Anda sudah punya penjelasan, Anda sudah punya pemahaman, saya hargai. Memang ternyata berbeda. Ya, yang saya bahas anak Maria yang mengajar di tengah bangsa Yahudi yang menyembah Tuhannya Yahudi. Sebagaimana juga Yesus menyembah, orang-orang ahli Taurat menyembah gitu. Ya. Kan gitu. Karena gini Bang Oh ya. Bentar dulu Bang diskusi bentar Bang dulu. Oh. Bang Oh, Anda setuju nggak? Yang disembah oleh orang Yahudi dengan orang Yunani berbeda. Anda setuju nggak? Yang disembah oleh orang Yahudi dengan disembah oleh orang Yunani tidak sama itu. Kalau mereka beda dong. Sebentar. Kalau mereka percaya kepada Tritunggal. Kalau orang Yunani. Tapi kalau Yahudi kan tidak percaya Tritunggal. Maka di mana persamaannya? Makanya saya tanya. Persamaannya di mana? Sebentar dulu. Persamaannya di mana? Yahudi menyembah Bapa. Orang Yunani juga menyembah Bapa. Perbedaannya adalah kau kan tanya persamaan. Nah, persamaannya menyembah Bapa. Yahudi menyembah Bapa, Yunani menyembah Bapa. Saya tanya, orang Yahudi menyembah siapa? Bapa. Tuhannya Nabi Musa, benar nggak? Benar. Nah, orang Yunani menyembah siapa? Bapa. Theos. Ya, merujuk ke situ Theos, Bapa. Theos. Ya, dewa-dewa Yunani yang inkarnasi nanti ada yang menjadi manusia. Beda, kawan. Bro, kalau kau bilang itu penggunaan bahasa, bro. Jangan kau paksa. Yunani juga punya kedalaman. Memang kitabnya Yahudi menyebutkan kalau Tuhannya itu Theos. Jangan kau paksa bahwa Tuhannya nama Yahudi itu tidak bisa diterjemahkan ke berbagai negara. Bukan sama dengan Allah. Allah di mana-mana namanya sama. Kalau Tuhan yang disembah oleh Abraham itu yang bernama kau bilang itu. Mulai lagi ngaco kemana-mana. Ya, Anda tadi itu sudah benar, Bang. Anda kan menjelaskan tentang ketuhanan dari paham Yunani ke Kristenan, kan gitu. Gini aja deh, Sekarang kita lihat loh ibadahnya. Itu sudah sangat jelas berbeda. Tadi saya sebutkan Yesus menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Anda setuju nggak? Ya. Nah, apakah orang Yahudi ketika dia beribadah menyembah Tuhan, menyembah Yesus? Oh, orang Yahudi. Orang Yahudi ada yang menyembah Yesus. Lah, kan tadi orang Yahudi. Padahal ini udah jelas kalimatnya. Ini kalimatannya menguji kewarasan. Padahal tadi saya diawali dengan kalimat Yesus dengan orang Yahudi menyembah Tuhan mereka. Ya, betul. Sama. Tuhan yang disembah oleh Yesus sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang yang disembah oleh orang Kristen itu siapa? Bapa dan Yesus. Yesus tadi berkata, Elohim Tuhan kita. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi. Oke? Bukan Yesus Tuhan. Ya, di mana bukan dia? Yesus Tuhan. Di mana, bro? Enggak. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Biar lu benar. Coba, pengen tahu gua. Lah, ketika Yesus berkata mengaku dirinya anak manusia, Elohim Tuhan kita satu-satunya, apakah dia benar bukan Tuhan? Oh, jadi dalilmu itu. Oke. Bentar. Jadi ketika mau saya tunjukin dalilnya? Ya, coba. Oke, baik. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya bertanya sama Anda, satu-satunya Tuhan yang benar di situ menurut Yesus, apakah Yesus atau bukan Yesus? Oke, kalimat di situ yang kau tekankan satu-satunya ya. Kau mau merujuk kepada tauhid. Oke, kamu diam biar saya ngomong ya. Kalimat yang dipakai satu. Sebentar,
jangan dibikin ledekan iman orang. Karena Yesus juga Nggak berkata, ya udah sebentar. Karena Yesus juga berkata, kalau kau menggunakan kalimat satu-satunya. Sebentar. Jawab. Anda kan tadi minta bukti ke saya. Iya, biar penjelasanmu itu salah. Satu-satunya di situ Yesus berkata bahwa aku dan Bapa satu. Oke, jadi ketika engkau berbicara satu-satunya di situ, itu sebentar. Makanya gue bilang bro, pakai timer. Boleh nggak? Pertanyaan saya tolong didengar. Pertanyaan saya bisa nggak didengar? Ya, Nih, ketika Yesus berkata, engkau satu-satunya, engkau di situ merujuk kepada siapa? Engkau satu-satunya. Satu di situ kalimatnya dua. Satu-satunya itu kalimat satu itu dua kali apa sekali? Justru dua kali itu penekanan. Justru engkau di situ kepada siapa? Menunjukkan bukan satu. Berarti jadi kalau ada cowok Kristen lagi ngerayu ceweknya, engkau adalah satu-satunya pacarku di bumi ini, engkau adalah satu-satunya istriku, ternyata ada yang lain, teman. Bagaimana dengan kalimat Yesus? Pemahaman oten itu berbeda. Ya, bagaimana dengan kalimat Yesus? Makanya Anda jawab tadi, ternyata teman-teman, kalimat satu yang dipahami oleh Kristen itu ada yang lain. Jadi kalau ada yang berbicara engkau adalah istriku satu-satunya di muka bumi ini, ternyata maksudnya ada yang lain yang analogi disimpan. ini nggak pas, analogi kan satu-satunya itu menunjukkan ada yang lain kau bilang tadi. Ya, sebentar, makanya saya jelaskan. Pakai timer. Maka jawab pertanyaan saya tadi. Pertanyaan saya tolong dijawab. Dengerin pertanyaan saya. Dengerin pertanyaan saya ya, dengerin. Ya, dengerin pertanyaan saya. Yesus berkata, mengenal engkau. Jawab dulu. Mengenal engkau, kata Yesus, engkau di situ merujuk kepada siapa? Nah, kau bertanya kan? Kau bertanya nggak? Kenapa nanya balik? Iya, karena kalau kau bertanya, orang yang otaknya bekerja, kalimat saya ini kalimatannya bukan ditanya balik. Sebentar, kau bertanya berarti kau butuh jawaban. Kalau kau butuh jawaban, kau diam biar gua jawab. Iya. Saya dengerin pertanyaan saya. Yesus berkata, dengerin pertanyaan saya. Ini bukan gereja, Ih, geblek, bodoh amat, nggak butuh narasumber kayak kamu, nggak ada kelas, enak aja kau. Kelas Muhammad itu yang ngentot mantu, bro. Anjing, monyet, ketemu sama gua lu anjing. Puas kan? Ketemu sama gua lu monyet. Ketemu sama gua di mana lu? Bangsat lu. Ketemu sama gua open cam, ketemu sama gua lu di mana? Nggak dikasih pula orang jawab. Jadi aja yang tanya dari jawab. Tadi sudah menjawab kucluk. Dari tadi muter kemana-mana. Saya bertaduh. Potong dia lagi jawab. Siapa yang potong-potong? Geblak, dengerin dulu. Susah kali jadi oten. Dia bertanya ke saya, di mana buktinya kalau Yesus bukan Tuhan? Saya buktikan dalil. Malah dia mengatakan satu-satunya itu ada yang lain. Ini apa ini? Mau membodohi orang? Kan geblek namanya. Ngapain malah nyerang Nabi kami? Jangan kayak gitu lah, Oten. Dan Bapak adalah satu. Kenapa Bang bantah? Siapa yang bantah? Dengerin dulu. Yang tadi yang saya katakan dan saya tanyakan itu tidak dijawab. Malah aku dan Bapak adalah satu, konteks yang berbeda. Yang saya tanyakan, satu-satunya Tuhan yang benar di situ Yesus atau bukan Yesus? Lari kemana-mana. Ya udah, aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak itu ada berapa? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Maksudnya Yesus itu Bapa itu sendiri? Iya dong. Yang disalib itu Yesus. Yang disalib itu Bapa. Dia bagian dari Bapa, Bang. Enggak. Jadi enggak ini? Yang disalib itu Bapa? Dia bagian dari Bapa. Roh Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Enggak. Anda tadi katakan aku dan Bapa adalah Yesus, adalah sama, satu. Nah, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Anda bilang. Saya tanya, yang disalib itu Bapa? Rohnya Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Berarti nggak jadi satu, mereka berbeda.
Ya dia kekuatan ilahi. Inilah makanya aku bilang Oten yang bikin rumit sendiri. Manusia dia itu, Bang. Makanya jadi dia itu satu apa dua nih? Bukan kayak manusia dia itu, Bang. Tuhan itu beda tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kadang-kadang makanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kenapa saya itu bingungnya sama Oten. Kalimatnya jelas, kadang-kadang punya statement tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tadi saya punya pertanyaan sederhana berdasarkan dari ucapan Yesus. Tolong ini dulu, jangan dibawa kemana-mana. Anda membawa dalil, membawa jawaban yang Anda sendiri tidak bisa pertanggungjawabkan. Maka pertanyaan saya yang tadi, tolong Anda terima dulu, Anda jawab dulu. Ketika Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, Engkau di situ Bapa, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku, Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, satu-satunya di situ apakah Yesus atau bukan Yesus? Yesus dan Bapa itu satu, Bang. Rohnya Bapa itu ada di dalam tubuh Yesus yang manusia loh, Bang. Yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu Bapa. Hah? Yang dilahirkan Bunda Maria Bapa di dalam tubuh Yesus, Bang. Rohnya Bapa ditaruh ke Bang. Kalau nggak dari mana? Iya, roh Bapa, roh Tuhan tahu, bukan berarti sang Bapa. Loh, Abang kalau roh Abang terbang kemana-mana bukan berarti Abang itu? Iya, roh saya dari Tuhan. Kayak mana sih kau ini? Oke, baik. Saya baca dalil. Kekuatan ilahi, Bang, di luar logika, Bang. Nggak akan masuk logika kita. Ya kalau nggak masuk logika, ngapain kau jelasin ke saya? Saya pakai logika. Saya punya akal, otak, berpikir. Luar akal Abang itu tuh, Bang. Ya kalau di luar otak saya, jangan kau jelaskan ke saya. Suruh bilang ini masalah imani. Gitu. Kan dari awal udah aku bilang tadi lo, Bang. Ngapain kau bersuara, kucruk? Ngabisin energi aja kau. Dari awal ujung-ujungnya seru imani. Sadari pijit, teman-teman sekalian, saya menyarankan ya tadi yang akun Oya itu atau ya itu kalau ke kaum muslim ini diblokir aja supaya dapat pelajaran. Jangan yang begitu dinaikkan. Teman-teman nanti ingatkan kalau ini saran saja, propose ya. Kalau ada room-room muslim, biarkan dia ngumpul ke bawah di room-room Kristen aja. Kalau di room-room muslim nanti ingatkan, suruh turunkan aja. Tadi ingatkan suaranya, akunnya, tadi diingatkan saja supaya orang-orang yang begitu. Kita Ustaz Alif sedang bahas terkait ketuhanan Yesus. Tak ada bahas Nabi Muhammad. Oke, nanti teman-teman ingatkan saja. Jangan dikasih ruang di Komal Muslim supaya dapat pelajaran orang begitu. Nah, lanjutan. Ya, lanjut. Ya, kalau Anda mau bahas tentang imannya saja, saya angkat tangan. Soalnya gini, ada enggak, kalau ada orang di sini yang menuhankan tai sapi juga, saya nggak peduli. Itu imannya, itu hak dia. Saya nggak mau diskusi. Tapi ketika saya tanya, apa landasanmu? Ada alasannya. Itulah yang dibahas. Itu yang dibahas dari tadi, kan gitu ya. Yang tadi ngehujat itu sebenarnya kayaknya aku suaranya kenal. Udah sering, kayaknya cuman ganti nama aja itu. Dasar Oten biadab tadi tuh, benci kali aku lah. Oke, nggak usah. Kau ini nggak usah diskusi ya, percuma. Nanti di gereja aja masalah imani mah. Iya. Bukan ranah diskusi ya. Oke lah, Bang ya, turun aku, Bang ya. Oke, Bang. Shalom, Bang. Tuhan Yesus memberkati, Bang. BBU. Tuhannya Yesus. Kayak mana ketika kita bahas minta nanya, jujurnya jangan pakai akal, imani. Aduh, ngapain diskusi dari tadi? Kenapa sulit kali teman-teman Kristen menjawab pertanyaan? Kalimatnya sederhana, kitabnya juga punya dia, berdasarkan dari pernyataan Yesus. Ya, ini enggak Alif. Ustaz Alif dan semua teman-teman yang ada di bawah semuanya, mohon maaf ya kalau tadi Akang bahasanya kasar, kotor ya. Cuma suka spontan, emosi itu suka membludak kalau ada Rasulullah dihujat sama mereka, apalagi bahasanya itu Masya Allah ya, kurang ajar banget ya bahasa mereka, menandakan cermin dari agamanya sendiri. Mereka seperti itu, benar-benar membenci ke Islamnya. Tolong diblokir ya teman-teman ya. Itu bayangin kalau tapi kan yang mengatakan anjing itu Yesus. Ya, kalau ada itu di depan saya tadi dia menghujat kayak gitu, kayaknya saya udah di penjara sekarang, udah ditangkap sama polisi kayaknya ya. Tapi pasti saya bakal di penjara kalau itu orang tadi ada di depan saya tadi ngomong dia seperti itu.
Promosinya ajaran kasih. Ternyata begitu ya. Keluar aslinya ya. Saat ternyata diskusi berdasarkan Bible dan terpojok blocking, jangan muter-muter, harus ajaran. Gimana ajaran kasihnya ya? Teman-teman blokir aja nanti. Kalau room Islam misalnya ososnya tidak tahu peristiwa tadi, diingatkan saja, suruh turunkan saja. Ngapain merawat makhluk begitu? Suruh dia kumpul kebo di room Kristen aja, penghujat, cocok di sana. Nggak usah masuk ke room Islam. Itu kalau mau dicari bagus lah. Ya, ini ada yang baru naik? Ada yang baru naik? Enggak loh? Halo? Ya, enggak loh. Musim apa Kristen? Saya hitung sampai setengah. Kalau nggak bersuara saya turunkan. Setengah. Dadah. Tapi seru juga debat dari jam berapa tadi ya? Dari jam 1 ya sampai sekarang, Masya Allah. Banyak teman-teman tadi kebetulan waktu Gurunda debat sama si Arom, itu jemaat-jemaatnya si Arom banyak, sekitar 15 orangan ada di sini di bawah menyimak sambil WA-an juga sama saya. Ya gitu, mudah-mudahan aja. Sebenarnya sih tadi gini yang kalah debat geser, yang kalah debat geser, maksudnya pindah akidah. Keyakinan. Cuma saya pakai mic yang bagus, kata si Arom, saya tantang lagi diskusi. Tapi betul, dia emang betul kalau kalah debat geser. Soalnya dia udah tersentuh hidayah, bukan tersentuh hidayah ya, udah nggak percaya lagi dengan, walaupun dia seorang pendeta ya. Siap, ya ini, Masya Allah, mantap. Minta naik lagi sih, nggak loh ini. Coba dibuka mute-nya bro. Jangan mau permainkan. Kalau mau ngomong, minta naik 2 kali loh. Jangan sampai nanti moderator saya ngeblokir loh. Ini kayak mempermainkan, naik turun, naik turun. Atau mau nge-report doang. Jangan sampai moderator saya bertindak loh. Yuk, semili tab layar ya, diposting ulang, di share-share, dan jangan lupa ya di follow semua akun yang ada di atas ya. Laporannya juga diklik ya biar lancar komalnya ya, Masya Allah. Buat kalian yang sudah tab layar, terima kasih banyak, jazakallah khairan kasiran bil jannah. Dan yang udah lempar-lempar gift juga, semoga Allah membalas semua kebaikan kalian semuanya ya, Masya Allah. Keren kalian ini ya, tanpa diminta tapi kalian langsung semangat untuk mendukung para apologet yang siang malam mungkin ya untuk melawan mereka ini. Bayangin, saya aja hampir 24 jam lab, terpotong tidur selama 3 atau 4 jam, lab lagi, hantem lagi. Wajar kalau banyak yang mualaf juga ya, wajar. Makanya didukung terus ya para apologet Islam. Ya kalau misalkan ada salah-salah dari kita di atas, ya maklum aja gitu ya, namanya juga manusia, tidak luput dari kesalahan ya, terutama saya ya. Semakin saya ganteng, semakin banyak yang salah saya itu.
dia itu sebagian dari warna ya, warna untuk menghidupkan komal. Atau jangan sampai kita selalu tegang menghadapi oten, jangan tegang terus, harus ada warnanya, harus ada ciri khasnya ya. Mungkin setiap pos beda-beda, ada yang serius, ada yang enggak. Kalau saya perhatikan terlalu serius nih, udah tegang gitu kan, tapi lawan debatnya itu cemen gitu ya, kurang berbobot, ya saya akan menghidupkan kembali, menceriahkan kembali perdiskusian dengan cara apa ya, dengan cara saya sendiri. Jadi saya juga mohon kepada kalian, kalau ada yang longor-longor kayak gitu, muter-muter terus yang kayak gitulah ya, gak usah dikit-dikit turunin, kecuali kalau emang benar-benar menghujat kayak si Ya tadi ya, menghujatnya sadis itu ya, menandakan agamanya, ya baru itu langsung diblokir atau di-kick ya. Nah, kita pertontonkan aja ajaran mereka seperti apa. Nah ini loh, soalnya apa, bidikan kita bukan lawan diskusi kita loh. Bidikan kita itu netizen oten yang jadi CCTV, yang nonton, yang ikut belajar. Oh ternyata ajaran saya itu seperti ini selama ini, yang tidak pernah didapat di gereja. Nah itu bidikan kita. Satu persatu kan mu'alaf gitu kan. Mu'alaf. Ada di YouTube Panglima Apologet Islam, di YouTube Al-Alif Channel, di YouTube Akang Santang Official, dan di YouTube Julkipe M. Abbas Official. Silahkan di-subscribe ya yang saya sebutkan itu. Silakan. Contohnya kayak kemarin tuh anak pendeta tuh si Ronald, setahun lo belajarnya, mendengarkan terus YouTube. Akhirnya apa? Bersahadat mualaf ya. Jadi jangan sampai kalian itu terpukau dengan kegantengan saya. Ini parah nih. Tenang. Lanjutan. Aing keur dahar jadi teh enak gara-gara enak ngomong ganteng. Emang ganteng, tanya netizen ganteng. Cuma belum laku. Ciri-ciri ganteng itu ciri-ciri ganteng berkualitas itu udah laku. Berarti saya nggak ganteng, nggak berkualitas, jadi nggak laku. Ada. Saya bacakan doa untuk Ustadz Alif ya, biar Ustadz Alif sadar ya, matanya itu biar beres ya. Paparabase, semua mulai berbahasa roh, korabata karabase keraba karabase keraba ya rabarala sekera bara korabata